Oke, berarti aku nunggu Bang Handi sama Bang Kores dan juga Bang Zuma ya. Iya, Bang Ju apa? Bang Handi ku tengok lagi live dia itu. Oh Lagi gitu. apa di roomnya apa? Boldobes apa itu? Oh ya, dalam. Ah. Oke oke. Undang Bang CP. Mereka udah siap tadi waktu di ruangan aku di Ya. bawah aku nonton. Bubar dulu ya, bubar ya. Ini aku nanti mau masuk ke kandangnya Bang Juma katanya. Ya Bubar siap. mereka. Iya. Jadi mereka udah bubar nih ceritanya tadi Udah. mereka live. Oke Iya. siap. Heeh. Oke lah Kayaknya kalau dia gitu. kayak kurasa dia mereka ini kan janji kita jam 9 aku bilang sama dia. Ya lewat-lewat dikit lah ini lewat 5 menit nggak apa-apa lah ya kan. Oke lah. Oke, bagaimana malam ini Bu Darni? Sudah sehat? Sehat Sudah sedikit lah, lumayan lah. Oke, Udah makan alhamdulillah. obat. Makan obat udah. Dia bilang kayak Ibu Darni bilang kayak mana tadi? Eh aku bilang gini, Zipi, kita besok jam 9 apa ya? Ke tempat Bang Juma, aku bilang gitu. Oke, beres. Udah gitu, udah DM-an kami. Jadi dia mau ya Mau. debat di sini ya. Siap. Iya. Kalau begitu. Tapi dengan catatan kalau tumbang Bang Juma, aku nggak boleh lagi masuk ke ruangan ini. Jadi Bu Darni kalau tumbang Bang Zuma nanti nggak bakal kesini-sini lagi tuh. Enggak dong, kita harus konsekuen lah. Oke lah kalau gitu. Tapi Cuma kalau walaupun Bang dikasih koin 20.000 nggak mau juga. enggak. Boleh lah dibicarakan. Enggak mau lah. Itulah dibilang Bang CP. Aku curiga nengok ibu. Pasti ibu kong kali kong dengan Juma tentang koin. Terus berapa rupanya koin itu kan semalam itu yang ditabur-tabur penontonnya itu yang disuruh Bang Juma. Nggak ada Iya. pernah aku DM-an koin-koinan ku bilang gitu. Iya, padahal nggak ada kita janjian mau Enggak. minta koin ya kan Bu. Enggak. Mana ada? Nah, Itulah. curigaan mereka gitu. Enggak loh, aku murni ke sana karena memang menginjil, aku bilang gitu. Lain kali nggak imbangnya Bang Juma, Bu Darni katanya. Memang iyalah. Akunya sosok berani. Iya kan? Betul. Ya udah, kita naikin nih akun CP siapa Bu? Namanya? CP Christian Priest. Oke, Priest. soalnya saya masih baru kan di sini jadi nggak kenal semuanya. Iya. Dia Kita sambut Christian dulu ini Priest. Bang Handi, berikan tepuk tangan yang gemuruh. Su. Halo Roma. 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 Aduh, mana nih Bu Darni ini? Apa itu? Gimana? Iya datang dia, undang. Tadi udah janji, dia udah bubar loh. Gara-gara mau kemari dibubarkannya live-nya. Oke. Tinggal menunggu Bang Juma ya. Iya. Tunggu Bang Juma, Bang Kores sama CP. Coba Iya. teman-teman di bawah coba di tag akunnya. Coba tahu bisa kebaca atau bisa diteruskan live ini ke Bang CP-nya. Halo Bang Juma, selamat malam. Semangat malam Bu Iya. Darni. Sehat Bu? Sehat lumayan. Sehat dong. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya. Oke. Sambil kita tunggu teman yang lain. Ya. Bang CP rencana bawa siapa Bu? Dia Nggak info. tahu, nggak Oh, nggak tahu. Pokoknya yang bisa data lah gitu. Dia katanya nanti bawa yang bisa data gitu. Kita pakai waktu ya, timer ya. Iyalah biar sopan supaya jangan jadi penonton itu pun jadi supaya tercerahkan gitu. Ya, tapi kalau pakai efek-efek tepuk tangan, musik nggak apa-apa ya. Jangan, gak usah bising. Masa Bising. Biasanya Iya. kalau pakai supaya dikasih gitu nggak bukan roomnya. Tanya lah Bang Juma yuk, tanya Bang Juma lah. Iya, nggak apa-apa Bu. Oh, Nggak masalah, biar mengheboh kita supaya tidak terlalu tegang kan. Iya, Oh. betul. tapi jangan sering-sering. Bising. Iya kan? Oh, gitu ya? Sekali-sekali. Iya, iya. Nah, itu. Inilah kan kupingku sakit. Si Jadi kita Roma sambil nunggu Bang CP, Bang Zuma mau Ya. isi amunisi dulu. Mau makan malam dulu dia. udah di jambaknya Bang CP-nya.
Ya aku nggak tahu akunnya yang mana. Coba kalau Bang CP ada bisa request. Christian Prince apa Christian Prince gitu. Terus nanti Oke. gambarnya gambar apa itu loh, gambar Raja Tuhan Yesus gitu. Oh, sampai saat ini belum ada. Padahal dia bubar tadi live mereka. Aku kan nonton di bawah. Aku di bawah nggak masuk. Di bawah aku. Mereka bubar. Bubarlah kita ya. Aku ntar lagi mau ke tempat Bang Juma gitu. Udah dibubarkannya. Padahal orang itu tadi rame juga di roomnya itu. Dia hostnya. Si Akang ya kita si Akang. Hah? Bang Julius, kok beda suara? Halo Bang Dokter. Kenapa suaramu kayak suara kakek-kakek? Apa? Aku lagi kerja, sorry. Ya, assalamualaikum. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa? Bang Dokter ini udah mulai sombong dia. Biasanya ramah dia bicara. Ini katanya. Kenapa? Lagi kerja aku, lagi gunting-gunting ini. Bikin dulu aku kayak gitu. Bikin dulu. Apanya? Apa lagi tulisannya? Tulisannya gini. Yesus Tuhanku, di bawah Bang Juma idolaku gitu. Asik. Kenapa bukan Undang dan Bang Juma disandingkan? Apa? Bukan disandingkan aja Bang Juma sama atau ini kayak perjamuan kudus itu. Jadi Buddha ini bersandar enggak sopan. di dada Bang Juma. Enggak, Bang Juma harus di bawah kaki Yesus. Ah itu dia. Stop dulu. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu nih. Ya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana janji kita kemarin malam pukul 21 Wita WIB sorry, sekarang udah 22 Wita. Sebagaimana Bu Dani masuk kemarin malam di sini untuk mengajak si CP itu diskusi dengan Bang Juma dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu diskusi beradab. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada ujat-ujatan. Ya malam hari ini Bu Dani sudah masuk, terus kemudian tinggal menunggu. Ya untuk itu teman-teman secara resmi Ibu Darni mohon statement bagaimana mereka apakah sanggup untuk diskusi pada malam hari ini. Silakan Bu Darni. Menunggu Bang CP belum masuk. Enggak, bagaimana Anda sudah komunikasi dengan mereka? Silakan. Sudah saya bilang sama Bang CP dan dia akan kemari karena dia di live-nya udah tutup. Dia mau mengarah ke tempat ruangan Bang Juma gitu. Itu yang saya dengar. Oke. Ibu Darni sudah memberikan topik apa yang dia kuasai? Belum, kejutan. Oh, kejutan. Mestinya dikasih topiknya dong biar ada persiapan gitu. Tapi nggak Enggak. apa-apa. Biar diadu ilmu itu. Udah ada persyaratan nggak yang diminta si CP itu, apa persyaratan? Enggak ada persyaratan. Anda Bu Darni udah beritahu syarat-syaratnya itu tidak boleh ada hujat-hujatan begitu? Iya, yang jelas nggak bisa menghujat, harus sesuai dengan data dan dalil. Oke. Dan sopan. Menghujat langsung selesai kick gitu ya? Oke. Ya, nanti kita ngomong sama dia juga lah kalau udah naik. Wah, bukannya udah technical meeting sama Bu Darni sama dia? Ya, suatu di ruangan itu sudah. Cuman kan Eceknya memastikan di sini sekarang. Oke. Kita tunggu saja. Berapa hari kita tunggu Bu Darni? Kayak mana caranya ya? Aku kalau udah keluar nggak bisa lagi aku. Teman-teman di Nggak bawah pandai. mungkin bisa di-share link live kita ini atau di komen juga di bawah, tag nama akun Bang CP-nya, siapa tahu dibaca sama Bang CP. Ayo Bang CP, naik yuk. Mana atau Bang CP dirimu? mungkin sudah lagi nonton tapi nggak diklik tontonannya. Silahkan Bang CP, kita tunggu di sini.
Jangan. Yang jelas tadi dia lagi siaran di live-nya. Udah, padahal masih ngomong-ngomong tadi di ruangan itu. Udah ya kawan-kawan, kita tutup ya. Aku udah mau buru-buru mau cepat-cepat ke ruangan Bang Juma gitu. Oke lah. Oke. Jadi formatnya itu Bu Darni, ada moderator, boleh juga moderator dari dia. Terus ada timer dan yang bisa berbicara hanya debater. Gitu Mereka ya. berdua Yang lain- ya? yang lain di mute begitu, kecuali diminta oleh moderator untuk memberi advice atau saran. Kedua, peserta wajib berbicara pakai data, jangan menyerang dulu, kemukakan argumentasi masing-masing. Kedua, baru saling sanggah menyangga, tanya jawab. Kalau ada waktu lagi ya boleh partisipan boleh bertanya kepada kedua pembicara. Kan gitu kemarin formatnya Bu Darni. Gitu ya. Oke. Siapa yang free kick mengeluarkan kata-kata menyerang personal, menghujat, berarti kalah. Betul Bu Darni? Dijamin ya. Siapa yang menyerang personal, mengeluarkan kata-kata tidak pantas sewaktu diskusi, itu artinya kalah. Iyalah. Dan turun dan pergi secara memalukan, tidak terhormat. Betul? Iya. Oke, baik. Silakan yang lain. Setuju ya Bang Juma? Lagi makan Bang Juma. Oh, lagi makan. Ya gimana untuk Pak Desugi? Kalau saran Pak De, saya sih silakan. kalau bisa on cam. Boleh. Janganlah. Ya on cam, pakai masker silahkan, nggak apa-apa. Itu untuk menghindari hujatan, Bu. Oh, terserahlah. Aku Ya, sebagai on cam. penilai aja. Bang Juma on Kalau cam, bisa. CP on cam, pakai masker nggak apa-apa. Yang penting on cam. Syaratnya ketat, kayaknya nggak bisa itu Pak De dia itu. Iya, kalau on cam janganlah. Soalnya dosanya udah banyak. Tapi kalau eceknya ayat-ayatnya di on cam kan bisa, wajahnya janganlah. Ini untuk menghindari hujatan, Bu. Karena kalau udah berani on cam, dia akan mikir 2 kali untuk menghujat. Siapa ngucapin selamat ulang tahun? Selain on cam ada apa lagi syaratnya Pak De sebagai pembina pengawas? Silakan Pak De. Itu aja, nggak apa-apa, udah itu aja. Yang jelas gimana supaya teratur dan baik ditonton itu aja, ya kan? Intinya adalah siapa yang menyerang personal, terus ada kata-kata hujatan isinya tanpa data. Misalnya dia mengklaim bahwa di jalan A ada tulisan seperti ini, terus datanya nggak ada, itu berarti tanda-tanda orang kalah. Iyalah, namanya Ya. ngarang. Namanya udah ngarang kan? Oke. Kalau ngarang udah kalah ya. Iyalah. Oke, baik. Itu netizen siap on cam semua tuh, on cam. Ya memang itu harus gentle kita. Saya live kan di YouTube loh. Kita tunggu berapa lama lagi nih? 10 menit. Enggak ada dia dapat. Enggak, Ya, masalahnya gini, Bu. host. Kalau 10 menit nggak datang kan berarti kalah dia. Kan Ibu mau kalah menang. Gak bisa gitu. belum apa? Belum orangnya nampak. Gak ada. CP belum ada. Nah, Belum ada. kalau 10 menit nggak muncul berarti kalah dia. Jangan 10 menit ya Bang, cuma 60 hari Jangan. lah. Bang Juma inilah 60 cepat hari. kali. Ibu maunya tema apa, Ibu? Tergantung kalian berdua lah. Kalau saya sih ini silsilah Rasul. Silsilah dari Rasulullah Muhammad SAW dan silsilah dari Rasul Paulus atau Rasul Lukas atau salah satu dari rasulnya.
Ya kan kalau kita mendengarkan suatu pemberitaan kita harus Tapi mendengarkan kalau enggak pemberitaan lah. itu seakurat mana, dari mana asalnya. Enggak, Bang informasi Juma. ini. Sekarang yang kita debatkan Tuhannya, Tuhan Elohim itu yang lebih penting. Itu yang Lebih- kita debat. Sebuah informasi itu lebih penting yang membawa informasi itu, Ibu. Hmm. Karena kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan itu kan konsep, namanya konsep. Kalau konsep itu artinya hal yang tertulis di atas kertas. Nah, yang kita mau bahas ini pemberitaan yang dibawa oleh sang pemberita. Kan gitu. Bagaimana mungkin kita ingin percaya sesuatu berita kalau kita tidak kenal siapa yang membawa berita tersebut? Namanya kabar burung. Tapi aku tergantung Bang CP-nya sama Bang Juma. Aku hanya tim penilai aja, itu aja. Iya, kita berharap CP itu punya kelebihan dari yang lain. Dia memiliki keilmuan yang di atas daripada teman-teman Kristen yang lain. Iya, Rata-rata. Betul. Nah, materi ini materi yang tidak pernah terpecahkan oleh Kristen, yaitu silsilah Rasul atau silsilah dari pembawa kabar gembira. Kalau di Islam kan Rasulullah. Nah, kalau di tempat ibu kan Paulus dan kawan-kawan. Tinggal dipilih aja nanti. Gak usah lah ada lagi perempuan. Nanti jadi ribut. Ini hanya mungkin ada penyampaian mungkin Mbak Bu Esti. Apalagi si ST nih, baluap katanya lah nanti lagi. Ribut lah. Enggak. Nanti aku turunin. Jadi yang ada tuh Bang Handi, Bang Kores. Assalamualaikum. Aku nyimak aja tante, takut kali kok tante sama aku tante. Nanti kau bilang baluap, kau bilang nanti sama si Takut kali CP. kok tante. Jangan sampai aku Enggak marah lah. kok tante. Kayak mana kabarmu, Say? Alhamdulillah baik tante. Iya, mantap. Tante mualah. Mana si Cipi lama kali. Asik guru udah makan Christian Princess. Asik. Tapi saya rasa Bu Darni ya, feeling saya sebagai pengarang lagu dan pengarang buku yang belum saya rilis, kayaknya gemeter deh dia itu, gemeter. Gak jadi kayaknya. Feeling saya loh ya. Takut. Kalau dia nggak mau kemari, ngapain dia bubarkan tadi live-nya, masih lagi serius-seriusnya tadi bicara, langsung dipotongnya. Udah ya katanya. Ya udah kalau Ngapain? gitu kita tunggu dia, kita beri waktu 60 hari. 60 hari. Capek lah nunggunya kok 60 hari. Atau Bu Darni ada nomor WA-nya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Emang udah nunggu berapa lama ini? Barusan. Yo, kita nunggu sambil makan teh. Ada teh nih. Tehnya Bang Handi. Balik lah. Udah nyampe juga situ. Berapa lagi harganya itu PY-nya, Bang? 740.000. Wih, mantap. PY Sultan itu. Julius nggak punya modal, numpang listrik 2 orang. Ini masih. Iya. Oh terus ini Bang Andi. Di rumahnya kan nggak kuat listriknya tuh, pakai alatnya kan gitu ya. Numpang di rumah orang. Enggak, di sini juga sama. Di sini kalau dihidupin barengan sama AC dan ya. AC-nya aja dimatiin nih. Ya, AC-nya dimatiin. Demi lu dimatiin AC-nya. Iya. Waduh, emang parah. Ya lu ini tahu emang sendiri berapa AC yang nyala di situ, di bawah, di atas, lantai 3, AC semua gitu ya. Itu kan paling gede itu, sentral. Apa Bang Andi? Bang Aang. Iya. Oh. Berarti Bang Aang sekeluarganya kepanasan Bang Andi. Ya, demi kau dan si buah hati. Emang ngerjain apa Bang Andi? Kerjain orang. Ngerjain baju. Oh. Jadi tukang sablon gua. Jadi kang sablon sekarang. Coba kasih lihat alatnya, Jul. Kasih lihat alatnya, Jul. Lagi press. Nah, itu. Iya. Oh, keren. Berapaan itu? Cepet. Udahlah. Bunda Esti izin saya turunkan ya, soalnya nanti kalau dia bilang diundang tapi kok nggak dikasih tempat katanya. Jadi jangan sampai Nggak apa-apa kan masih ada satu dulu. Nanti kalau udah ada,
Oh, belum gitu, juga siap. ada. Belum juga ada dia. Jadi, atau saya mau tanya Bu Dani. Bu Dani, Nah, kalau kalau misalnya dia CP ada- nggak datang, Nah, ini kalau dia ada baru kita sterilkan. oke, siap lah. Kalau misalnya CP Iya. nggak datang, artinya dia kalah ya Bu Dardi. Iyalah, karena sudah janji, nggak mungkin lah nggak datang. Oke, berarti kalau dia kalah, Darni masih bisa datang ke Komal siapapun. Jadi Bu Darni Bebas. tidak wajib harus Oh bukan ini ya, bukan Komalnya syahadat dia. Bu Darni. Kukira syahadat. Saya aja Enggak. nanti gini ya, kalau ini jadi gitu ya, kalau H2H Banjuma doang sama dia gitu, Kores jadi moderator, saya di bawah aja, jadi nggak boleh banyak orang di atas. Iya betul Begitu. itu. Aku pun kalau memang mau suruh bawa boleh, nonton bawa pun bisa. Saya serahin ke Kores jadi moderator, capek saya, gantian Kores, lu kerja, oke? Bu Enggak, Bang Bu Darni Andi, di aku sini kok aja sebagai terlalu penilaian. ini Bang Andi. Aku Iya. kalau jadi moderator terlalu liberal. Aku Bang Andi aja yang moderator. Kalau By One. Lu jadi sekali-kali jadi moderat dong, liberal melulu lu. Terlalu hakim yang adil lah aku kalau misalnya ini. Orang ngomong apa yang penting selama dalam waktunya dibiarin. Oh, Iya, nggak boleh. iyalah. Selama waktunya 4 menit, biarkan dia sebisa Nggak boleh, terus. nggak Jangan boleh. itu Gini. yang baru adil. Gini moderator itu Darni bukan kalkulator. Moderator Enggak, itu dengerin dulu. Moderator itu ya harus menyimak baik-baik. Kalau sekiranya pembicara udah melebar kemana-mana, moderator boleh interupsi untuk mengembalikan ke topik. Nggak Itulah bisa gitu. hebatnya Bang Handi. Pokoknya kalau dalam 4 menit itu biarkan si seseorang itu berbicara di dalam 4 menit itu milik dia. Nanti 4 menit lagi yang satu lagi ya dia sesuka hatinya Itu bicara. namanya moderator. Kalau CP Itu kalau kalau CP moderator 4 kayak menitnya- begitu, kalau moderator kayak begitu, penonton tidur. Itu nggak bisa Tidur. lu nggak bisa dibayar di TV komersil. Nggak bisa. Gini Bu Dani, kalau misalnya dikasih 4 menit Christian Princessnya cuma gini-gini doang. Masa mau dibiarin? Pada ribut bahas moderator, ujung-ujungnya orangnya berarti nggak dateng. berarti jangan 4 menit. Jangan 4 menit kalau terlalu lama. Ya udah nggak apa-apa lah, terserah Bu Darni. Kalau aja lah. kalau udah main potong-potong, asal ku perhatikan rusuh, tanya jawab, tanya jawab. Oh nggak bisa rusuh yang orang yang motong moderator. Kan moderator yang bicara. Oh, Yang pemain nggak boleh motong ya, pemain nggak bisa motong. Nggak, iya moderator yang motong, yang interupsi. Sorry bro, nah jalan berhenti dulu. Gini udah nih, lari contoh jalur begini. gitu ya. Contoh begini Bu Darni ya. Timer ada jalan, terus keluar tema, moderator dong. Bro, lu kayaknya tadinya kita mau ke Solo kok kamu balik arah ke Jakarta, balik lagi gitu loh, gitu doang Bu Darni. Paham nggak maksudnya di bahasa? Oh iya tahu. Nah gitu. Ya, kembali ke laptop gitu ya. Nah, pinter lah lu. Lama Kembali kali ke mah, ban betlek. Ah gitu Bu Dani. lama kali mandi si Bang CP nih. Sisa Oh, waktu dia- 25 menit lagi. Ah. Dia minta restu dulu dong ke salib-salib yang di rumahnya, ke foto-foto Yesus yang di HP-nya. Dia apa namanya? Bukan Kores, dia berdoa dulu sama Roh Kudus biar dipenuhi Roh Kudus. Iya, dia kan berdoa 4 arah. Misalnya ada salib di ruang tamu dulu dia berdoa. Nah, dia salib berdoa di kamar dulu, ke biar- kamar Itu- dulu. Nah, dipenuhi itu- Roh Kudus. Itu urusannya lah, mau kemana dia berdoa, itu urusan imannya lah itu. Oh. Kira-kira Bu Darni kalau topik dianjukan Banyuma itu mengenai kenabian begitu, menurut Bu Darni dikuasai nggak tuh kira-kira ya? Gimana tahu aku, karena buktinya ilmuku dengan si CP itu nggak ada imbangnya. Coba stop dulu ya, Bang Juma, masih Iya. monitor Bang Juma. Kalau kira-kira kalau proses kenabian silsilah Nabi Adam sampai ke Yesua Mesia nyambung nggak Bang Juma? Sampai ke Sambung lah. Ntar Sambung dulu, sampai Isa Al-Masih, sambung sampai Yesus. Ntar dulu Bu Darni, Bang Juma dulu baru Anda kan Esra dulu nih Esra ke Bu Darni. Oh ya. Silakan Bang Juma. Kalau kita lihat ke silsilah Yesus ya. Iya. Ya. Oh itu Tuhan yang saya ajukan, ini rasul. Maksudnya Paulus sama Muhammad gitu. Tahu aku Bang Juma ini gara-gara nggak ada silsilah Paulus itu yang diambilnya, diembatnya. Nggak bisa. Tak laku lah. Pakai gitu nggak adil. Bukan begitu. Nanti kita lihat bagaimana narasi beliau menerima sebuah pengajaran dari orang yang tidak jelas.
Kan gitu. Kalau masalah Paulus, aku juga serupa jawabannya. Siapapun serupa jawabannya tentang dari mana datangnya Paulus. Tetap nanti diceritakan di tentang kisah para rasul 1 ayat 9 itu dan sampai seterusnya. Izin katanya Bang CP sudah ada, tapi nggak ada permintaan ini naik, nggak ada namanya Christian Bang Prince. CP, ayo sini saya naik sini. Udah nunggu loh. Sama Prof apa tadi nama akunnya? Iya CP iya. dari tes mana nggak ada. 2 versus 2, aye. Iya. Nggak ada yang permintaan atas nama Christian Prince, belum ada. Sama Prof ini ya. Oke, ini Prof ini kita coba. Coba aja tarik. Nggak bisa. Ini dia. Ini Profnya 1. Oke, ini Bang Prof. Ini ya Bu Darni. Iya. Coba Halo, Bu Darni Bang yang Prof. salamin dulu Bu Darni, silakan. Selamat malam, Bang Prof. Malam Bu. Mana Bang CP jagoan kita? Ya ini lagi nunggu dari tadi. Oh. Belum live kayaknya. Kok live di sini, Bre? Kenapa live? Kesini dianya. Bukan kita yang ke sana, Win. Dianya ke sini. Iya memang Bang CP memang kesini. Tadi udah dibilang dibubarkannya roomnya demi untuk kemari. Oke, sisa 20 menit lagi. Sabarlah karena Pak Profesor kan dari sini, berarti udah delete udah jadi. Karena ya. 01. Iya, nanti teman-teman yang lain bakal turun. Bukan Ini 2 lawan 2 apa 1 lawan 1? Tapi kemarin Dua. Bang Juma dengan Bang Kores, terus Bang CP dengan temannya. Inilah Prof. Gitu Ya. dia. Bu Darni jurinya. Aku mendengarkan dan semua kawan-kawan di bawah gitu. Aku yang kasih itunya. Waktunya. Timernya. Iya. Betul. Oke. Oke kalau begitu. Coba kasih tahu syaratnya Bu Darni, udah paham? Silakan Bu Darni syaratnya. Lah yang bilang kalian yang punya room. Enggak apa-apa kan Bu Darni udah paham, biar lebih terhormat dikit gitu Bu Darni. Tunggu si CP belum datang, jadi harus dua-duanya di situ lah. Oke. Yang paling pertama tidak ada hujatan untuk pribadi. Kedua siapa yang berstatement harus membuktikan datanya kan gitu ya. Enggak boleh asumsi. Harus berdata. Nah kalau ada berasumsi tidak berdata, moderator wajib menegurnya, kemudian kembali ke jalan yang benar. Gitu kira-kira. Kalau sudah ada yang menghujat, langsung diturunkan, berarti kalah. Setuju di sini kan? Topiknya harus 2 arah. Topik 2 arah. Baik nanti silsilah Nabi atau konsep ketuhanan atau proses pewahyuan, kitab suci masing-masing terserah. Yang jelas topiknya 2 arah. Pertama dibuka beri timer opening statement kedua pembicara. Silakan waktunya dibagi 2 berdua opening statement. Setelah opening statement masing-masing terus kemudian saling menyanggah statement itu, diberi waktu luasa. Setelah saling menyanggah begitu, sesinya di sini saling menyanggah bisa 4 session. Baru kemudian tanya jawab. Kalau masih ada waktu, tanya jawabnya selesai, masih ada waktu,
para pembicara mempersilakan audiens satu-satu naik untuk bertanya. Islam dan Kristen boleh naik bertanya. Bertanya kepada semua pembicara. Jangan pertanyaannya satu arah. Kalau bisa bikin pertanyaan yang bisa merespon kedua pembicara. Ya buatlah pertanyaan yang sedikit intelektual. Jangan ecek-ecek gitu ya. Gitu kira-kira. Intelektual teologis pertanyaannya. Ya ibarat kata ini kajian kampus ya, kajian kampus. Mohon intelektualismenya yang dimajukan, kesopanannya, beradabnya begitu. Tidak ada rasa kebencian begitu. Tidak ada unsur ingin meng-KO begitu. Nanti emosinya memuncak, ilmunya turun tuh kalau emosinya memuncak, ilmunya jadi turun gitu. Santai aja, santai. Nah, seksi konsumsi juga ya siapkan kopi gitu. OB juga nanti habis ini tolong dibersihin tempatnya. Soalnya nanti banyak ada sampah yang berjatuhan kan begitu. Kira-kira sih ya santai aja nanti. Wah, ngajak perang koin kawan-kawan Kristen kita. Mantap. Gimana Bu Darni belum ada? Host? Udah ada? Belum ada, Bang. Oh, belum ada. Atas nama siapa sih, Bro? Christian Preach. Wow. Ada yang bilang minta kosongin 100 slot. Oke, kosongin nih. Bunda Hesti izin saya turunkan ya, Bunda. Ya, Hesti, ya Buru. Sekali ini aku dulu di atas ya, Buru. Selama ini kan Buru udah terusan, iya kan? Kalau 1 lawan 1 ya Kores saja yang moderator. Kalau 2 lawan 2 ya saya yang maju moderator. Kalau mereka ini masih percaya aku, kalau mereka tidak jangan Andi Selebes, ganti yang lain ya diganti gitu. Kita ikuti kemauan dia aja, yang penting kondusif gitu loh. Saya nggak terlalu ambisi kok jadi moderator. Capek loh jadi moderator itu. Ibarat kata Anda penumpang, saya yang sopirin. Salah dikit moderator yang disalahin gitu loh ya. Yang nyalain penonton masalahnya. Penonton. Sambil nunggu Bang CP, Bang Kores mungkin bolehlah yel-yel Laskar Api dulu. Tunggu ya, aku thumbnail dulu dikit. Tunggu. Saya dari tadi udah live ini, Fresh. Oh gitu, aku belum. Telat lu. Curi start. Bang Andi curi start. Bang Andi curi start ini. Ciprit dia. Oh, kok di gudang literasi? Iya, kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau beliau tidak ada berarti mungkin lain kesempatan. Iya, lain kesempatan. Iya. Soalnya menyita waktu ini kita juga Iya, ada. kalau nggak gini aja. Besok-besok kalau buat janji, siapa yang nggak datang, bayar denda Bu Darni. Bayar denda Bu Darni. Jangan juga. Kali si dokter ini. Kalau sampai ini kita mau, kalau enggak ini kita mau kajian nih. Narasumbernya Pak Desugi, Bang Juma, Adek Kores, saya sebagai penyambung lidah para jamaah untuk Kita tunggu. Kita tunggu 15 menit. Kalau nggak ada, baru apa? Oh, ini kereta hitung yang di bawah mana ini pujangga kalian? Yang kalian sembah-sembah Christian Princess itu loh. Kok nggak datang? Sudah disembah dia sekarang. Enggak lah, kalian ini salah lah. Ada pula disembah manusia. Loh, Yesus. Nah, jangan. Ini enggak ranah kita diskusi di sini nanti. Ini sterilkan dulu, sterilkan. Nanti baru di sini baru mulai. Kita nanti besok-besok baru mainkan. Oke, sambil menunggu Bu Darni, selama Anda di sini Bu Darni, Ya. pengalaman Anda masuk di di Komal Sahabat Bang Juma ini apa, menurut kesan pesan Anda apa? Silakan. Menurut saya sungguh sangat menyenangkan karena kalian juga semua kepada aku semuanya baik.
dan aku pun datang ke ruangan ini dengan sopan. Jadi kalian juga kalian layani aku dengan sopan. Makanya kita sampai berjam-jam tahan. Nah, kalau sudah sistem serang menyerang, ya nggak sampai setengah jam selesai. Jadi apa artinya diskusi namanya kan? Jadi kita juga sebagai orang berpendidikan. Aku nggak berpendidikan, hanya sekolahku tamat SMA doang. Tetapi harus kita tahu bagaimana caranya ruangan itu biar tenang, damai, dan orang-orang penonton yang ribuan, ini 4.000 ya, belum nanti, yang ribuan ini supaya mereka mendapat ilmu dari para pakar yang di atas sini gitu loh. Mudah-mudahan nanti kalian pakar-pakar itu membuat suatu pelajaran yang dahsyat kepada kehidupan mendatang. Ini pelajaran untuk kehidupan mendatang ini, agar manusia-manusia itu dan para orang tua yang mendengar ini hari memberitahukan kepada anak-anaknya juga. Itu dia. Bu Darni pernah nggak selama di sini, pernah nggak Bu Darni merasa diintimidasi, direndahkan, dilecehkan? Pernah nggak Bu? Enggak sih, enggak pernah. Pernah nggak ada mendengarkan selama ada Bu Darni ini menghujat? Oh, kalau menghujat sih ada, cuman karena aku orang kuat, aku memang Wonder Woman yang kayak gitu kecil kurasa gitu. Beda nanti kayak yang lain-lain. Kalau aku tetapnya nanti datang, tetap aku datang walaupun dihujat. Karena yang punya dosa itu penghujat, yang menghujatnya yang berdosa. Aku tugasku hanya mau mengabarkan Injil. Itu aja. Makanya aku masih bertahan sampai hari ini gitu. Seperti apa kira-kira hujatannya Bu Darni? Hujatannya, menetek katanya. Baru apa lagi? Itu Tuhanmu mantan mayat katanya lagi. Sementara awak aku berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberkati, diberikan kebahagiaan kepada keluargaku. Datang kalian menetek. Rahel bilang, itu ada ya, tapi aku maafkan. Bukankah itu berdata di Bible Bu Darni? Walaupun berdata, sedangkan di dalam Al-Quran juga dikatakan jangan menghujat sesembahan orang lain katanya. Ada ku ingat itu, cuman ayatnya lupa aku. Ada ku catat. Bang Juma bisa diberi edukasi dikit seperti data di Bible kok hujat gitu. Tapi ingat Bang Andi, gara-gara menetek itu ada yang mualaf loh. Ya silakan Pak Juma. Iya, jadi kalau di Islam itu kan kaidahnya sudah sangat jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Ini kalau Islam menyampaikan dengan cara yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Al-Quran yang kemudian menjelaskan. Nah, kenapa ada kemudian data-data seperti yang disampaikan Bu Darni tadi? Ini CP udah request dari tadi nggak dinaikin katanya ini. Nama akunnya apa Bang? Christian Press. Ini ya, aku bacakan dulu yang permintaan. Ada Oni Jawara, Unel Pol, Akbar, Haji Hoy, Palestina, Rahmat Asibuan, Abdi Zahara, Musfikar, Sahuri, Randy Saputra, Yus. Ini aku rekam deh, nanti takutnya di framing. Ya. Coba ditunjukin dulu bisa nggak Bang? Nggak usah direkam, ini lagi di YouTube kok, lagi di YouTube. Terusin aja, sebut. Ada Mahdi. Udah request dari tadi nggak dinaik-naikin nih. Ini aku rekam dulu, dia yang mana yang betul ini? Nggak mungkin. Jangan dikeluarin dulu dong. Nggak mungkin. Nah, ini aku lihat jamnya juga. Nggak mungkin dari tadi baru saudara ngomong sekarang. Nggak mungkin. Nah lah. Kayak gitu aja udah curang kali ya. Ini aku liatin jamnya juga. Terus aku tampilkan ini kandang kalian loh. Kok langsung capture, langsung tunjukin pakai HP satunya. Enggak, di situ yang menuduh mengatakan bahwa dari tadi dia sekarang apa sih tujuannya? Bohong aja, baru gitu udah bohong kau. Sekarang tujuannya framing gimana sih? Kamu yang sekarang framing. Ya, kamu sekarang gini aja, ini orang-orang yang menunggu nih, disebutkan, dibacakan host. Ya udah kamu bacakan. Ini lihat ini yang dulu, yang lain diam dulu. Moderator ambil alih, yang lain dekatin. Host dibacakan yang antri. Pakai matamu. Ini videonya yang antri nih. Nih
Ini jamnya bisa dilihat tuh barusan. Ini aku videoin. Iya kan kamu close dulu di kanan kayak nggak tahu aja moderator. Hah? Waduh, kok negatif thinking dulu sih lo? Dasar pengikut Kenapa Paulus. jadi negatif thinking gitu loh? Saya ngikut Paulus tapi nggak ngikut batu. Sabar. Nah ini mulai lagi, siapa? Nah, Yesus bagaimana punya nih? batu loh. Gimana Budar nih kalau udah begini? Kabarnya kok bikin malu gimana tuh Budarni? Ini yang Ada si videoin lagi di jam 2 kalau di Masa sudah ditunjukkan Budarni. Videoin lagi. Host turunkan perjanjian, host. Coba lihat. Ini Host paling perjanjian bukan- turunkan dia. Coba. Kita diskusi. Host turunkan dia. Awal sudah Perjanjian, nipu, kan? turunkan dia, Coba host. lihat. Turunkan dia. Kan? Jangan diturunkan lah. Kan belum mulai. Nah ini mulai begini. Baru awal sudah ya. nipu. Nanti Kita naikkan lagi. menunggu sudah hampir 1 jam kita menunggu. Coba. Kalian dia baju yang ngomong. Tiba-tiba dia mengatakan dari tadi, apa enggak cara-cara Paulus itu? Cara-cara licik. Kan Paulus memerintahkan, cerdiklah seperti ular. Ini cara-cara mereka ini kayak gitu. Dari tadi kita jamnya. menunggu berasap-asap kita di sini menunggu. Jadi ada dia di situ. Ntar dulu Ada dari dia di bawah. biar Banyu mah bicara dulu Nggak Budar, ada, habis ini. nggak ada, nggak Jangan ada. diganggu dulu. Nggak ada. Nih ya, aku rekam nih. Oke, Aku silakan rekam hostnya nih, yang 01. melaporkan keadaan yang ada. Hostnya yang bertanggung jawab. Silakan. Mana CP request dari tadi tuh. Ini aku rekam nih. Itu jamnya ada tuh. Jam berapa? 22.45 di Makassar. Tuh. Ada nggak namanya CP? Nggak ada. Takut dia punya ilmu apa? Kalau di Komalnya suka kick orang, mute orang, habis itu bahas terjemahan, jago bagi yang awam. Nggak ada. Mana requestnya tuh? Mana? Tadi gini Budar, dia mengatakan dari tadi si CP ada di bawah. Malah saya Ternyata sama dilihat daripada pengecut. yang standby di bawah minta permintaan nggak ada Budar nih. Nah, siapa yang bohong tuh Budar nih? Ya, si apalah. Harus Si jujur, CP Bunda. lah. Si CP lah. Maka, Kalau memang jujur. di situ nggak ada dia ya, dia bilang dari tadi. Udah dusta namanya itu. Nah, Katanya Budar, tadi ada- diapakan ada tadi? Katanya diapakan lagi. tadi? Katanya nggak diterima, ada permintaan diterima. dari tadi. Udah Nah, saya dari bilang tadi, tidak ada permintaan dari tadi dan saya sudah Kayak mana, videokan. Prof? Loh, kenapa Siapa yang sudah naik? Kenapa di-kick? Kenapa? ya karena Anda udah menghujat. Iya, tadi kan Prof juga tadi sudah menipu, bohong di Anda sini. menipu. Anda licik. Anda licik seperti Enggak. Paulus. Anda itu. Anda orangnya request dari tadi kenapa nggak dinaikin? Dari tadi Yang pasti mana muncul di situ. requestnya? Udah kalau gitu tunggu lagi. Sambil aja. Baru datang Oke, saya dibilang tunggu. Berapa lama saya harus saya tunjukkan itu yang request di situ kita lihat sama-sama. Aku standby, handphone ada 3 di sini standby menjadi Ya moderator. tunjukin moderator. Nah, siapa? Nggak ada, masih belum ada. Nah kalau gini aja, kalau dia ada coba suruh di bawah typing dulu dia. Kalau ada Iya, dia. terus nongol aja di situ. Kenapa bikin rusuh? Belum apa-apa udah rusuh. Aku parah coba nanti. Omelin Budar nih, omelin. Orang kita Jangan yang gitulah. nunggu masa dia datang dan kita naikin. Ada-ada Prof, aja. Prof, kita kan udah janji jam 9, Prof. Kami udah nunggu loh berapa jam ini? Udah 1 jam. Masa ada nggak dinaikin? Sofla apa kita ini? Emang Kenapa beda sih Budar nih. Christian Princess HP-nya rusak buat ngetik? Emang beda Budar nih, pemakan babi sama yang nggak makan babi beda Budar nih. Bukan Hen, Bang Handi, Bang Juma, Bang Prof. Aku nggak suka berdusta, nggak suka aku orangnya Dengar jujur itu. aku. Kompresor, dengar itu. Ngapain dusta-dusta yo? Gelar Gimana Budar ngejalanin itu kompresor di sapi 188? bohong aja. Kompresor, kompresor. Security. Gelar Nah, itu udah turunin aja dulu tuh. Nanti kalau ada si CP naikin, turunin aja dia. Nuralim jangan Bisa, bisa. aja. Turunin Mas. Ya, turunin Intinya aja saya dulu. sudah kalah ya. Saya nggak akan terima lagi Udah, karena dia sudah udah, menghujat udah, nih. pribadinya orang. Kan Udah. perjanjian tidak seperti itu. Bawa-bawa profesi lagi. Saya mau ketemu sama kamu deh. Udah Banju mah jangan terpancing orang Ketemu kayak gitu. langsung. Iya. Bagus. Udahlah Bang Juma, nggak usah. Jangan. Anda Biarkan situ. menghujat. Jagoan Budarni Keo. Menipu. Anda menilai dari pekerjaan. Nah, mari kita adu pekerjaan kita lah kalau gitu. Udahlah, nggak usah Bang Juma. Ya. Udah nggak usah, jangan. Gini Gurunda. Gedein Banju Mana Mas. yang- Gedein mana Banju yang Mas. satpam, mana yang driver online gitu.
Emang kenapa dengan satpam? Emangnya kenapa kalau driver rupanya? Kan itu Nah, itu uang dia, halal. Iya, nggak kenapa. Saya nanyakan juga ke Bu Dani, emang kenapa dengan security? Itulah, emangnya kenapa security? Yang penting nggak merampok. Yang penting nggak merampok, membunuh. Betul, yang penting tidak menyembah manusia. Gimana Bu Dani? Sebentar. Jangan. Izin dulu, Kupotong ini nanti- moderator bicara. kupotong lehermu. Tahu dulu Bu Darni. Iya. Kalau Bang Juma dianggap sebagai begitu, bolehlah kalau ini nggak mau pamer harta ya. Bang Juma punya usaha perumahan. Bang Juma berjubel mobilnya. Bang Juma punya gunung untuk wisata. Itulah kalian, gak usah ya. dengarkan. Oke. Taunya orang kayak mana Bang Juma. Gitu ya. Nah, sekarang Cuman dia caranya apa nggak coba? bagus. Kalau mau ingin kayak gitu Kalau dia aku ya. tahu, kalau dia aku tahu Bang Andi, tiap dia dialog pasti ada suara mobil. Nah, itu. Berarti di terminal. Udah aja. Jagoan Bu Darni penipu. Gimana ini? Apa? Jangan dipersekusi Bu Darni, jangan. Bikin malu aja. Iya, artinya Bu Dani Enggak. harus tetap selalu di sini sama kita. Iya. Kita diskusi Kan sama-sama. kan janji kan kalau Memang bisa beda, kau Bu Darni. kalau bisa kau kalahkan Bu Darni, Bang- pemakan Oh. babi sama nggak makan babi itu beda Bu Darni. Pemakan babi itu pengaruh terhadap sifatnya Bu Darni. Bu Darni kenapa bisa baik walaupun Kristen? Karena Bu Darni nggak makan babi. Oke? Ada juga yang makan babi baik loh. Gimana sih kalian ini? banyak Bu makan Darni babi coba baik. Ini Bu Darni izin dulu, Si Cep saya aja. berikan kesempatan ke Bu Darni membuat statement resmi atas insiden tadi. Mulai dari janji ingin datang, kemudian insiden tadi. Silakan komentari Bu Darni. Yang lain diam dulu, silakan. Baiklah, selamat malam kepada semuanya teman-teman ada yang di bawah. Karena dengan perjanjian naik ke ruangan ini berdebat dengan Bang Juma, janji jam 9. Nah, ini Bang Cipi udah ditunggu-tunggu sampai 1 jam ya, hampir kurang 9 menit. Ternyata Bang Cipi tidak naik-naik juga. Berarti di jam 9 ini kurang 9 menit ini saya putuskan bahwasanya Bang Cipi Jam 10 kurang. Jam 10 Bang Cipi penakut gak berani naik. Dengan sesuai dengan janji dia akan naik ke sini jam 9. Mantap. Tapi Bang Cipi mengingkari perjanjian. Berarti dirimu gagal sayang. Gagal. Oke, satu lagi Bu Dani pertanyaan. Allahu Tadi Akbar. ada statement dia, temennya yang naik, katanya si CP udah lama menunggu di bawah tidak dinaikkan. Sedangkan hostnya sudah periksa semuanya, ternyata nggak ada. Pendapat Bu Darni? Ya itu sama dengan berdusta. Hukum Ore, ke-9. tepuk tangan. Hukum ke-9 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia gitu. Pasti udah Oke. salah dia. Baik, cukup Bu Darni ke Bang Juma Cukup. lagi. Silakan tanggapannya Bang Juma. Monggo. Iya, jadi sebenarnya gini, kita maklum ke sini karena yang kita akan minta ini adalah pertanggungjawaban terkait data-data ayat suci Al-Quran yang terjemahannya selalu dibawa. Lalu kita ingin menguji beliau. Saya juga siap diuji untuk baca Ibrani, ya. Dia juga saya mau uji dia baca Al-Quran. Karena di sosmed ini kan dipantau dan dilihat oleh pakar-pakar atau tokoh-tokoh agama. Saudara CP dilihat ulama-ulama kami dan juga saya dipantau oleh pendeta-pendeta. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan keberadaan kita di dalam menyampaikan apa yang menjadi materi yang kita sampaikan gitu. Manakah di antara saudara apakah kemudian punya legalitas dalam arti kata keilmuan membahas Al-Quran? Begitu juga dengan saya. Apakah kemudian saya bisa ya memiliki kepengetahuan tentang Bible, atau Anda hanya atau saya dan Anda hanya mengada-ngada saja? Misalnya saya nih dipanggil seorang pendeta dan itu sudah saya sering lakukan. Berbicara dengan pendeta membahas tentang sebuah kitab, rupa-rupanya pemahaman saya terhadap satu data di Bible itu masih membuat seorang pendeta itu keteteran.
Nah, Anda tidak pernah diuji oleh seorang ustadz atau seorang ulama terkait pemahaman Anda tentang Al-Quran. Tidak sama sekali. Maka malam ini kita ingin membuktikan sejatinya Anda itu bisa diajak sebagai saudara yang baik untuk tampil di sini, memperlihatkan dan mempertontonkan kemampuan Anda membahas Al-Quran. Sebenarnya kalau dia datang, saya hanya ingin bahas Al-Quran aja. Saya tidak mau bahas Bible. Saya hanya mau dia membahas Al-Quran dan saya jadi siswanya. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran. Karena orang yang membahas Al-Quran, orang yang menyampaikan pemahaman terkait dengan ayat Al-Quran, berarti orang yang sudah paham tentang ilmu Al-Quran. Maka saya ingin bertanya aja tentang Al-Quran itu kepada beliau, apakah beliau punya kapasitas untuk mengajarkan Al-Quran, untuk membahas Al-Quran di tempatnya, atau memang hanya murni menghujat, menista, merendahkan, dan wujud keputusasaan karena semakin hari semakin banyak yang mu'allaf. Itu aja sih pada saya. Terus kemudian saya tidak habis pikir gitu ya, pada saat Bu Darni ingin melakukan penginjilan tanpa ada niat apapun. Bu Darni ini orang baik. Beliau pernah mengeluarkan air mata saya karena saya merasa bersalah dengan beliau. Saya minta maaf kepada beliau. Itu dia pikir ada sesuatu dengan Bu Darni, dengan saya gitu. Dipikirnya saya japrian, dipikirnya saya janjian, dipikirnya saya atur segala sesuatunya, termasuk tentang koin. Padahal lillahi ta'ala wallah, saya dengan Bu Darni semata-mata karena sebangsa dan setanah air bersaudara, bukan karena ada unsur yang lain. Tapi itu ternyata dianggap ada hubungan japri, diatur segala macam dan seterusnya. Nah, yang sangat saya sayangkan kalau misi penginjilan Bu Darni itu berhenti dan dipenjara di Komal yang tiap hari hanya menghujat. Jadi bisa Bu Darni ini yang begitu hebat mempertahankan agamanya, keyakinannya, akan menjadi penghujat juga nanti kalau sama-sama dengan mereka. Adalah lebih baik kalau Bu Darni di Komal-Komal Islam memberikan pemahaman tentang Bible daripada bersatu dengan orang-orang yang seakidah, satu keyakinan, tetapi mulutnya hanya bisa menghujat dan menistakan agama. Menistakan agama saudaranya, menghujat dan seterusnya. Kami di Islam tidak seperti di Komalnya dia membuat sebuah lagu musik untuk hanya menghujat dan seterusnya. Padahal kami juga mampu untuk melakukan itu. Tapi karena kami menghargai, seperti saya punya staf saya itu ratusan orang. Di antara mereka ada yang Nasrani, ada yang non-Muslim. Ya, makanya saya menghargai mereka, saya tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati mereka. Tapi kalau saya tegas berbicara, saya berbicara pasti ada datanya. Itu supaya mereka baca. Kalau misalnya, oh, kenapa bisa Bapak ini kok ternyata kalau di luar kantor beliau kayak gini. Ya sudah, apa yang saya sampaikan silakan baca di dalam Bible. Kalau ada yang salah atau saya menafsirkan salah, silakan luruskan seperti apa yang benar itu. Itu sih saya sangat sayangkan kalau misalnya Bu Darni sampai ikut sama mereka, karena yang muncul di sana itu Kiamat, Sopiatul, apalagi siapa tadi yang progresor itu kelompoknya semua tuh, kelompok yang tidak mau terjadi diskusi baik antara Islam dan Kristen. Nah, Ibu, kalau saya sih sarankan ya tetap aja mau kemana aja bebas, ke room Kristen bebas, ke room Islam bebas. Tetaplah menjadi Ibu Darni yang kami kenal, yang humoris, orangnya keras, kuat memegang argumen, tetapi rasa persaudaraan kepada anak bangsa itu sangat luar biasa. Itu patut diapresiasi. Gitu Bu Darni. Makasih Bang Handi. Bu Darni, berarti CP kalah ya Bu Darni? Aku harus adil. Mana Ya. mungkin aku bela-bela sahabatku yang dia berdusta. Berikan tepuk tangan untuk Bu Darni. Harus Tapi apakah Orang memang dia nggak bisa atau karena sakit kah atau ada kendala? Aku nggak tahu ya.
Temannya bilang dia bilang tadi Dari ada tadi. di Tadi bawah. dari tadi di bawah katanya ya. Oh ya udah, berarti berusaha lah. Sorry. Terus dia juga live tadi Bu Dani bilang, terus dia bilang, oh ya kita akan datang Iya. ke roomnya. Ya sudah, berarti dia nggak sakit dong. Oh iya, dia dibubarkannya. Aku kan nonton di bawah. Aku kenapa live si CP ini? Tapi kami mau ke sana, pikirku gitu. Cuman aku nggak taunya aku di bawah nonton. Udahlah ya, ini kita bubarkan aja live ini ya. Aku mau pergi ke ruangan Bang Juma, gitu. Ya udah, kalau gitu Nyatanya- besok Bu Dani Nggak coba ada bawa dia. pendetanya Bu Dani ke sini. Berarti dia meninggal. Pas naik motor jangan. kegeleng palanya. Meninggalkan Jangan, nggak bisa Komal. gitu. Meninggalkan Komal. Loh, kan harusnya kan langsung ke sini. Kenapa nggak ke sini? Meninggal itu pasti Bu Dani. Iya, meninggalkan Komal. Itu Bang Hos, pendetaku, kenapa nggak mau naik ke sini? Mereka nggak mau berdebat. Alasannya kenapa? Nggak mau Alasannya diskusi gitu. kadang ditonton mereka semenjak aku udah bilang gitu, mereka lihat-lihat enggak lah kalau kayak gitu. Oh, nanti naik tensi kita, nanti jadi silap-silap berdosa, tambah dosa katanya. Nggak mau mereka. Banyak pakar-pakar orang Advent, pakar semua itu. Kalau pendeta-pendetanya, cuman mereka nggak mau, sering nggak perlu kayak gitu. Itu katanya gitu. Biarlah mereka di sana, kita lebih bagus KPA gitu. Kalau kami gini, KPA langsung gitu, langsung ke orangnya gitu. Biasanya di suatu desa ditaruh KKR. KPA itu apa Gitu Bu ya. Darni? KPU beda. Kumpulan KKR, penginjilan, kumpulan penginjilan ke rumah gitu loh. Eceknya nanti ada di desa sana, ada eceknya jamburnya. Di situ kami sewa sama kepala desa. Disitulah kami datang bikin acara sama anak-anak dulu, baru ada pengkhotbah, ada ini gitu. Tapi harus diizinkan oleh desa setempat gitu. Ada itu nggak urusan kami, tapi pekabaran itu sudah tersebarkan karena kan dibilang Yesus pergilah kabarkanlah kan katanya. Jadi nggak mesti harus ada dapat jiwa, nggak, tapi itu pokoknya sudah tersebarkan. Jadi masalah diterima atau enggak itu kembali ke masing-masing pribadi gitu loh. Bu Dani, ada satu pertanyaan. Ibu nggak berminat masuk API? Masuk API kan aku kan Advent, nggak Ya mungkin. siapa tahu ibu mau bersyahadat habis itu masuk API. Enggak lah Yesus nggak bisa kutinggalkan. Kalian kalau aku tetap di dalam Yesus, kalian jangan benci aku ya. Di Islam itu nggak boleh Bu benci. Nggak Iya ada ya. itu benci, nggak bisa, nggak boleh. Seandainya pun udah capek kalian nggak jadi aku eceknya menjadi gabung bersama kalian. Kalian jangan membenci aku, tetaplah kalian Nggak ada, berteman Bu, sama nggak aku ada. ya. Di Islam itu nggak boleh membenci. Yang dibenci itu yang memerangi. Ibu kan tidak memerangi Iya. kami. Enggak. Nggak boleh. nggak Kafir boleh. apa namanya Bang Juma? Ya Zimmi. Jimmy. Bukan Harbi ya. Iya. Apa itu Jimmy? Orang yang ini, kafir yang orang non Muslim yang hidup berdampingan bersaudara aman dengan umat Islam. Iya, Itu Nabi harus Muhammad juga dilindungi. berkata seperti itu. Iya, betul. Iya. Aku pernah baca itu. Iya, nggak boleh. Tapi kalau memerangi baru Ya, dipenggal. Aja. Tunggu. Di Alkitab pun ku baca semalam, adanya dipenggal kepalanya. Iya, Raja apa itu? Iya, dipenggal. Iya, karena Dihabisi, melanggar. dibersihkan Iya. gitu. Dibersihkan. Siapa yang menyembah Mamun itu harus dibersihkan gitu. Ada kok. Karena itu ibarat tumor dalam tubuh Iya. kan. Iya, karena itu perintah Elohim. Makanya dibuat nanti neraka untuk membakar orang-orang yang tidak menyembah Elohim, kan gitu kan? Kalau yang tadi Bu Dani, tanggapan Anda yang pakai nama Prof itu, gimana tanggapan Anda? Nggak mau jangan. Aku tanggung dosa masing-masing. Masalah itu urusan dia. Yang jelas dia hari ini salah mereka itu. Nah, itu. Masihkah Ibu Darni mendengarkan melarang Ibu Darni untuk ke sini? Bagaimana itu? Mana bisa?
Mana buktinya? Kan perjanjian kau kalahkan dulu Bang Juma. Kalau kau kalahkan Bang Juma, baru aku nggak datang aku ke ruangan semua Islam. Ku bilang, udah janji aku, bayangkan itu. Kurang baik apa aku sama dia sampai kuya ya kan ya. Padahal aku belum mengenal dia loh. Aku belum, nggak pernah aku kenal sama si Christian Press. Itu coba lihat live nggak Bu Darni? Jadi dibilang sama CP nanti ya, lebih gampang ya. Lebih gampang unta masuk dalam jarum daripada ngalahin Bang Zuma. Jadi mau gimana? Berat itu. Enggak, aku nggak mau melaga-laga, enggak. Maaf. Coba lihat Bu Darni, live nggak dia anaknya sekarang? Jangan Bu Darni disuruh, netizen aja salah satunya. Iya, Saya aku mohon nggak mau kepada sebentar, netizen salah satunya di bawah ini cek apakah si JP live atau tidak. Saya beri waktu 5 menit untuk melaporkan kembali. Di typing laporannya ya, di typing. Monggo, lanjut. Kagak. Kurasa belum itu. Ketahuan kali nanti Ini tadi preminya Bu Darni, temennya naik. Saya ulang ya. Katanya si CP dari tadi menunggu di bawah, ya permintaannya dicuekin oleh host. Iya, nggak dinaik-naikkan katanya kan. Ternyata setelah dilihat ya daftar-daftar yang meminta permintaan namanya nggak ada. Itu bohong apa jujur Bu Darni? Bohong lah. Masya Allah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh iya, ini nggak live Bang Handi, bener ini CP kecelakaan ini. Jangan di-framing juga lu. Yesus. Tabrakan. Kores, kau tambah dosamu kayak gitu nak. Tambah, jangan. Kenapa dia nggak live lagi coba? Kan tadi pamit mau nggak live. Iya, terus jangan. dia nggak kesini. Sekarang juga dia nggak live. Biarkan dia lah itu. Meninggal dia laka lantas. Bukan. Biasanya kalau orang begitu Bu Darni, dia nggak layak, habis dari sini nggak jadi naik, itu biasanya mundur, duduk di pojok, jongkok, merenungi nasib. Termenung dulu dia. Menyesali. Di pojok tadi Bu Darni, di pojok rumah. Kalau ada kebunnya di pojok kebun gitu ya. Itulah. Ya kita kira. Katanya nggak live ya, fix ya. Fix ya. Aku Coba pun, dicek rumah sakit di Surabaya. Aku pun nanti nggak mau aku mendatangi dia. Kenapa kau nggak berani? Nggak mau. Aku udah sebatas itulah kau gitu aku. Aku kalau sudah pendusta nggak suka aku. Itu dia. Nggak ada live katanya. Iya, curiga meninggal nih. Itu duduk di pojok, benar nih merenungi nasib gitu. Iya, dia udah di rumahnya itu, di rumahnya udah merenungkan kelakuan dia. Tapi sudahlah. Saya sarankan ya kepada siapapun. Kalau kagak punya ilmu yang memadai, janganlah nekat diskusi dengan Bang Juma. Saya sarankan, apalagi kalau diskusi terbuka, diskusi beradab, pakai waktu. Mereka itu mau diskusi tawuran aja Bu Darni, tawuran gitu. Tapi pintar-pintar lah mereka. Dibandingkan aku kok berani melawan Bang Juma coba. Pintar apanya dia? Bedanya meninggalnya kepleset masuk got kayaknya Bu Darni. Dibandingkan aku ilmuku kecil kali lah. Kok aku berani? Nothing tulus. Bu Darni, Anda kan nothing tulus, babak belur pun ya udah nggak ada ruginya. Kalau sempat dia babak belur, siapa yang transfer kasih dia? Nggak ada yang transfer, bahaya Bu Darni. Kalau Bu Darni masih ada jual ban, beda lah. Gini aja gitu deh Bu Darni tuh, kasih tahu dia kalau. Tapi Bu Darni nggak usah lah bergaul orang pembohong. Pertama Bu Darni satu ya. Pertama dia pembohong, kedua pemakan babi. Ngapain lagi bergaul sama pemakan babi sama pembohong? Bukan loh, bayangkan aku nggak pernah ketemu sama si Bang CP. Masuk ruangan pun aku nggak pernah sama Bang CP. Kemarin begininya itu ceritanya. Cuman kan mereka kan temanku satu iman. Tentulah aku lebih percaya mereka karena mereka Tuhan kami satu, Yesus Kristus. Nah, pada waktu dia live, aku kan di bawah nih, ku pencet live-nya kan terus terdaftar nama kita kan dibacanya. Ada Bu Darni nih, ada mau ku bilang sama dia ini. Ayo Bu Darni naik katanya. Naiklah ibu, naik. Apa ada apa CP, aku bilang gitu. Iya, udah 6 bulan ku keker ibu. Ada mau ku bilang katanya. Ya udah, apa itu kan gitu. Ditaruhlah di komal itulah kami bicara. Teman-temannya ada 6 atau 7 itu.
Nah, ada apa CP? Aku bilang, sebenarnya ibu nggak pantas berhadapan dengan Bang Juma, harus saya aku lawannya katanya. Oh gitu. Aku baik-baik aja sama mereka, nggak ada apa-apa. Lama-lama aku di ruangan orang teman-teman muslim itu, aku bilang gitu. Nggak pernah aku diapa-apain, aku bilang gitu. Sopan-sopannya kami semua, sampai lama baru nanti selesai, aku bilang gitu. Enggak, aku kadang sedih aku melihat ibu sabar, mau apapun dibilang orang itu, Alkitab kita udah dioper-abri, masih juga ibu nggak menantang katanya gitu. Nah kalau melawan mereka harus diserang, kan gitu. Ya aku kan nggak ngerti-ngerti masalah kayak gitu, tauku kan menjawab apa yang kalian tanya kan gitu, sesuai dengan yang aku tahu. Itunya awalnya, hanya itu aja kami sekali bicara loh. Yang dia sudah 6 bulan mengkeker-keker aku, maksudnya mengkeker bukan mencintai, maksudnya supaya bergabunglah sama orang-orang Kristen gitu loh. Nah, itu pun sudah aku bilang, iya, baiklah kalau gitunya CP, kau buat dulu, berdebat dulu kau sama Bang Juma, kau kalahkan dulu dia. Kalau bisa kau kalahkan dia, aku enggak akan kupijak lagi rungnya Bang Juma dan teman-teman muslim yang lain. Aku bersama kalian di sini, nonton atau duduk saja, aku bilang. Itunya itu. Enggak ada apa-apa. Nggak ada kong kali kong, nggak ada, belum pernah aku sekalipun, belum pernah. DM-nya pun baru tadi lah. Bu Darni dikatain orang gila di room sebelah. Terserah. Gimana itu tanggapannya, Bu? Yang penting nggak Yesus membilang aku gila, itu aja. Aku udah pengalaman, nggak mau aku lagi eceknya menyerang-nyerang, nggak mau, rugi, capek deh. Coba Ikhwan, ini ke room-roomnya Tritung tanyain, CP kemana? Kata Kores beneran meninggal tabrakan sama patung. Coba. Nggak live. Ini gue gelisah. Ya enggak lah, kan nggak mungkin dia live ini, dia barusan dia nggak naik kemari. Ketahuan kali nanti dia mundur. Iya, sengaja gitu kami ditanyain kabarnya. Kalau ini dia nggak live, bisa jadi entah ada masalahnya. Kita kan nggak tahu. Mana tahu dia tiba-tiba. Mana tahu ada apa-apa. Dulu ada satu namanya domba suci, tiba-tiba nggak muncul. Ya, rupanya besoknya kami dengar kabar sakit jantung, meninggal. Iya. Meninggal. Lagi live itu loh, lagi live itu meninggal. Ya itu tiba-tiba nggak ada suaranya, dia lagi ikut live, tiba-tiba diam. Ya kita pikir lagi ngapain gitu kan. Tiba-tiba besok dengar kabar sudah meninggal. Rupanya malamnya sakit jantung dia. Namanya domba suci. Tahu Bu Darni pas beres live ya, pas dia lagi live kan itu live-nya jadi panjang banget tuh, 12 jam gak berhenti-berhenti. Itu ada suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di channelnya orang Karistengnya meninggal, ada suara adzan Bu Darni. Nama yang meninggalnya ini orang Karisteng ini namanya domba suci. Bayangin. Tapi di channel lain nggak ada suara itu, di channelnya doang yang ada. Iya. Domba suci, domba kecil. Iya bener, Akhir Polip Afwan. Namanya domba kecil. domba kecil. Itu satu Zoom ya, Zoom WAFM, Zoom FIC semua langsung pada ganti foto akun jadi foto akunnya domba kecil. Gara-gara meninggal dialog sama Islam. Keren ya. Besoknya Sofiatul bikin pernyataan, kalau aku yang meninggal, tolong jangan bikin foto berduka, tapi bikin foto bahagia. Langsung bikin wasiat ya, takut. Takut ya. Iya, aku nggak takut lah. Iya. Malah aku semakin semangat. Hanya ilmuku yang kurang banyak, itu aja. Tahu Bu Darni itu domba kecil meninggalnya lagi pas apa? Tahu nggak? Pas lagi benerin mesin cuci. Meninggal dia. Coba. Mana tahu dah, memang udah ajalnya. Udah ajalnya. Dia kan lagi debat. Dia lagi debat dipanggil sama istrinya, suruh cek mesin cuci di lantai 3. Naik dia ke atas, Bu. Istrinya di bawah masak. Jadi nggak ada yang tolong dia, Bu. Coba dia nggak naik ke atas, lebih memilih berdebat, nggak mati dia, Bu.
Enggak. Coba Yang bayangin jelas, dia capek-capek enggak. tiap hari Kita- hidupnya debat ya Bu enggak. Darni. Ini nih Enggak. dikit-dikit. Dia capek-capek tiap hari hidupnya debat membela Yesus. Meninggalnya malah di mesin cuci. Bayangin coba. Bukan, kita nggak boleh Apa-apa berpikiran itu. negatif. Nah, yang aneh di sini adalah kembali ke topik, yang aneh adalah kok ada suara ajan di channel dia, sedangkan di channel lain nggak ada. Setelah diteliti, di rumahnya nggak ada dekat masjid, di HP-nya nggak ada ringtone ajan gitu. Di channelnya doang yang ada gitu. Dia kan Satu punya channel. karena bisa jadi gini, kalau sering kita menghujat-hujat sesembahan orang, nah jadi datanglah itu. Sama sebaliknya, Kristen pun Islam pun kalau sering menghujat sama seperti siapa si Tantan itu, siapa namanya? Dia pun kan gitu, dipantatinya. Ini Bible ku kentuti. Sebulan ini perhatikan aku, kalau Wah, mati ini kan saya harus katanya. luruskan lagi nih Bu Darni. Gini, mati. aduh, kalau Ko Agus, gini ya, Itu, udah nih Ko kayak mana Agus, itu? Ko Agus udah mah itu fitnah, meninggalnya di rumah sakit di kasur. Ini domba kecil di mesin cuci, bayangin. Enggak, Azab itu tuh. aku Udah, luruskan. cukup lah inilah. Yang iya, cukup lah itu. Yang jelas kita ini harus saling menghargai sesembahan orang lain. Itu aja. Nah, Kalau karena Anda, debat-debat, bentar Bu Darni, karena Anda menyebut itu, saya sendiri datang ke rumahnya sama Julius. 2 kali saya ke rumahnya. Saya ada anaknya yang masih Kristen itu. Anaknya Kristen kok. Anaknya sendiri yang bicara. Papa itu waktu itu tidak ada Bible di dalam sampul itu. Anaknya yang Kristen loh. Anaknya masih hidup, saya telepon datang ke sini kalau saya beri kesaksian. Berapa kali gue kasih membawa dia menjadi narasumber. Ya, jadi isinya itu nggak ada. Saya 2 kali kok. Saya bukan wawancara sama dia loh. Saya wawancara anaknya, masih Kristen anaknya itu. Belum papi atau papanya itu waktu live itu Bang Andi itu tidak ada isinya. Gitu. Itu sih Bu Darni. Tapi nggak apa-apa, is oke. Orang boleh berpendapat lain. Kembali ke topik Bu Darni ya. Kembali. Nah ini Bang Hani kembali ke topik. Jadi Bu Darni tadi domba kecil itu nggak cuma satu ya, udah ada sekitar 4 sampai 6 apologet Karisteng yang meninggal karena dialog dengan Islam. Ada dokter menghapus segala, ada Kevin CIA, terus ada siapa lagi ya, lupa namanya. Itu meninggal semua Bu Darni. Ada yang meninggal setengah badannya di ruang tamu, setengah badannya di kamar mandi. Ada yang meninggal di dapur, bayangin. ya itu urusan mereka. Kalau aku semenjak aku berdebat dan kalian, semakin aku bersemangat karena setiap hari aku berdoa. Sebelum aku berhadapan dengan kalian, aku berdoa dulu, udah, supaya aku tetap diberikan keterangan. Kalau Nah, kita itu. sih semoga Bu Darni meninggalnya dalam keadaan tidak makan babi. Bayangkan Bu Darni sambil ngunyah babi terus Anda meninggal, bagaimana nasibnya? Gitu ya. Semoga Bu Darni meninggalnya yang baik-baik pas lagi menguap. Wah. Enggak, pada waktu tidur enak kali meninggal ya. Waktu tidur. Pagi-pagi dibangunin, enggak bangun-bangun Kembali lagi. ke topik enak. Bu Darni, kembali ke topik. Jadi Oke. diputuskan bahwa ya kedua andalan Bu Darni ini itu kalah secara tidak hormat. Dia sudah mengiyakan, datang hanya framing dia datang, ternyata dia nggak ada. Diputuskan oleh moderator bahwa mereka kalah sebelum bertanding. Deal? Deal. Deal. Tepuk tangan semuanya. Jadi Ya, kita iya lanjut dong. diskusinya ini. Oh itu dibilangnya live si CP malah live dia. Mana dia? CP Live Bu Darni. Oh nggak jadi meninggal nabrak patung. Udahlah, berarti dia selama ini bicara kayak gitu nol kalau bagiku lah. Kalau orang Medan bilang om Belum berperang udah nyerang. Masalah kalah kan soal belakangan. Betul. Kenapa ya dia takut ya? Nggak tahu aku. Aku pun nggak tahu. Oke, kalau begitu Bang Juma masih monitor Bang Juma. Masih Atau ke tempat si Begini, Bang CP Juma. lah. Sebentar, Bang Juma Bu ke Darni. tempat si CP. Bentar, saya minta pendapat Bang Juma. Kira-kira Bang Juma, kalau jadi diskusi tadi, kira-kira ada celah nggak sih untuk bisa berbicara by data gitu Bang Juma? Ada nggak celah kira-kira? Apapun Gimana, Bang topiknya. Andi?
Sorry, saya Kira-kira baru kalau dari Zoom. Iya. kira-kira kalau topik apa debatnya jadi tadi, apapun Iya. topiknya gitu, apapun topiknya, kira-kira ada celah dia bisa diskusi akademik dan jujur gitu. Saya rasa susah, Bang Andi. Mm-mm. Saya rasa susah karena Alasannya? alasannya karena yang beliau pakai hanya ini, terjemahan, baik di kitabnya maupun di kitab Islam Al-Quran. Jadi bagaimana mau ilmiah sedangkan data primer dia tidak kuasai. Dan kalau sebenarnya si CP ini sadar diri sih sebenarnya, tidaklah mungkin kemudian bisa diskusi ilmiah dengan umat Islam, apalagi dia mau membahas Al-Quran. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai data ilmiah kan harus data primer, harus bersumber daripada data yang mana data ini bisa dipertanggungjawabkan secara akidah, dalam arti kata dia mampu mempertanggungjawabkan data yang dibawa itu kepada umat Islam berdasarkan dengan disiplin ilmu yang ada. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai data ilmiah Al-Quran, berarti yang menjadi narasumber itu harus memahami ilmu logat, filologi Al-Quran, ilmu nahwu, ilmu saraf, apalagi istiqaq dan seterusnya, ma'ni, bayan, ba'di dan seterusnya, banyak, balaga, nahwu saraf dan seterusnya, asbabul nuzul, banyak data ilmu. Jadi orang yang ilmiah dalam membahas Al-Quran itu selevel siapa? Ustaz UAS. Nah itu udah sampai level itu, ya. Kemudian Hadi Hidayat, nah itu udah sampai pada level itu. Ustaz Wafi itu udah sampai pada level itu. Sedangkan CP apa? Dia bisa apa? Baca Quran tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi sampai pada level ilmiah kajian Al-Quran oleh dia itu nggak mungkin bisa. Bahasa roh guru dah. Ya, ujung-ujungnya pasti hanya ingin memamerkan kedengkian, kesakitan dan juga memamerkan betapa hitamnya darah dia ketika membahas tentang terjemahan Al-Quran gitu. Suaranya Sebentar Bu Dani, saya tanya Tunggu. ke Anda berdua. Suara Bang Ju, suara si CP kalau ngaji bagus sekali Bang Juma. Iya, Tinggi. bagus karena dia pakai tulisan Latinnya dia baca. Baca dia enak kali suaranya. Dia ada aplikasi, Tinggi suaranya, merdu. Aplikasi banyak. ada aplikasi yang dia baca. Bukan dia yang ngaji itu. Aplikasi yang dia baca. Dia loh terpotong-potongnya dia. Berhenti nanti dia. Nanti lanjut lagi. Iya, enak kali Pertanyaan suaranya. ke lanjut ya, kedua nih. Menurut Bang Juma Bodar nih, pantas nggak? Ya, seorang Muslim, ya, ini daerah terbuka ya, daerah publik, ya, membahas Alkitab atau Bible menjelaskan ke Muslim. Jadi Muslim membahas Bible menjelaskan ke Muslim di area publik, dan pantas nggak Kristen kayak si CP ini membahas Al-Quran menjelaskan sesama Kristen? Budarnya dulu, pantas atau tidak? Sama kayak kalian juga. Semenjak aku masuk ke ruangan kalian ini, kan hanya Alkitab yang kalian bahas. Mereka pun gitu, karena mereka yang tahu. Kalau biarin dulu. Aku aja bahasnya Tunggu dulu. orang Kristen meninggal. Tunggu dulu. Yang ku teliti dengan kacamataku. Kalau aku masuk sini kan kalian kan hanya membalas Saya Alkitab potong Budar nih, ini kurang lengkap. Ini bukan area diskusi tapi monolog. Monolog itu artinya semua di dalamnya orang Kristen membahas Al-Quran. Semua di dalamnya orang Muslim membahas Bible. Bukan diskusi Budar nih, monolog. Iya. Silakan. Iya, karena kan yang mau dibahas mereka menunggu teman-teman Islam nih di bawah. Nah, jadi makanya mereka di sana juga inilah ayatnya itu dulu. Begitu nanti naik itu lagi dibahas gitu. Sama kalian juga kan gitu. Sebelum datang orang Kristen kan kalian juga membicarakan Alkitab itu juga kan. Nanti udah naik mulai lagi perdiskusian. Sama.
Apa bedanya? Oke. Samanya. Aku Oke, tipe cukup. nilai serupa. Cukup tanggapan Bang Juma, silakan. Jadi gini, kalau kita melihat dari kedatangan atau keberadaan sebuah kitab, yang pertama yang harus dipahami di sini adalah umat Islam itu beriman kepada kitab-kitab yang datang sebelumnya. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah, dan Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan itu dari Allah, kan gitu. Nah, kemudian umat Islam mengkaji Al-Quran, membahas tentang, di mana Al-Quran membahas tentang kitab terdahulu. Jadi itu wajar. Wajar kemudian kalau umat Islam membahas itu. Ibarat kata reformasi membahas tentang Orde Lama dan Orde Baru, itu wajar. Tapi kalau Orde Lama membahas tentang Orde Baru, apalagi membahas reformasi, itu nggak nyambung. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kitabnya teman-teman Kristen itu tidak berbicara tentang Al-Quran. Tidak sama sekali. Tetapi Al-Quran berbicara tentang kitab teman-teman Kristen. Jadi kalau umat Islam membahas tentang kitabnya teman Kristen, wajar. Dalilnya di mana? Ada di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 78 dan 79. Itu salah satu, ya. Itu salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas itu. Jadi dikatakan begini, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat selanjutnya mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang-orang tersebut yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Allah. Nah, ini jelas ini. Artinya Al-Quran membahas tentang kitabnya kitabnya orang Kristen. Jadi Al-Quran kemudian menguji mana kitab yang ditulis dengan tangan itu sendiri. Merembetlah kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini benar, maka kita akan cari di mana benang merahnya antara Yesus dengan buku-buku yang dibajarkan oleh Paulus, 14 buku. Pernah tidak Yesus bercerita tentang buku Filipi, buku Roma, Efesus, dan seterusnya? Ternyata tidak. Sementara di dalam ajaran agama Islam ada manusia bernama Isa yang datang kepada Bani Israel, yang menerima hikmat Injil, yang mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran dan kehidupan kepada Bani Israel. Begitu kita uji Al-Quran ini, ternyata betul. Nabi Isa, bahkan jangan Nabi Isa, bahkan Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Paulus, memberitakan Injil kepada Paulus, sehingga Paulus merangkum 14 buku. Nah, ini yang dibahas. Jadi kalau Islam membahas kitab tersebut, wajar ada di kitab suci. Nah, tapi kalau orang-orang Kristen membahas Al-Quran, ada nggak Al-Quran di dalam Bible, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kan tidak ada. Nah, ini jadi kita harus jujur mengakui itu. Islam datang untuk kemudian menjelaskan semua apa yang Tuhan pernah lihat, Tuhan pernah saksikan pada umatnya, pada hamba-hambanya terdahulu, yang diberitakan kemudian di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita beranalogi, ibaratkan Islam ini adalah reformasi, Kristen ini adalah Orde Baru, Yahudi adalah Orde Lama. Seperti itu, Bu Darni. Jadi biasa aja. Selama umat Islam itu tidak menghujat, membahas Bible, tidak menghujat, itu biasa aja. Kalau ada teman Kristen yang mengatakan salah tafsir, salah pemahaman, nah barulah terjadi dialog. Gitu, Bu Darni. Gini ya, sebenarnya Al-Quran orang Bang Juma itu milik kalian.
iman kalian. Kami, Alkitab kami, inilah iman kami. Seharusnya ini kita nggak boleh ganggu-ganggu gugat. Tetapi karena semua mengatakan bahwasanya Allahnya yang benar, Elohimnya yang benar. Nah, jadi disitulah maka terjadi perdebatan. Nah, tetapi kalau memang disahkannya ada perdebatan menguatkan siapa Tuhannya yang paling benar, itu sah-sah saja. Cuman kalau sudah keterlaluan dia menghujat Al-Quran, keterlaluan dia menghujat Alkitab, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Bayangkan kami seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini, berapa triliun, berapa miliar kami Kristen di dunia ini. Kan lebih banyak Kristen kan. Semua Alkitabnya ini, Alkitabnya. Datang teman-teman mengobrak-abrik isi Alkitab ini, mengatakan palsu si Paulus, mengatakan palsu semua yang menulis ini. Apalah nggak tersayat-sayat hati kami. Umurku sudah 49 tahun. Sudah inilah jalan kebenaran dan hidup bagi aku, Alkitab ini. Karena Alkitab inilah menuntun aku, melarang aku supaya aku jangan melakukan segala kejahatan. Alkitab inilah semua isinya. Nah, sementara kalian mau mengobrak-abrik ini semua Alkitab ini. Kalau boleh ini dihilangkan pun, kalau boleh dibakar, dibuang. Tidak mungkin kan? Nah, itunya makanya terjadi perselisihan. Tetapi kalau memang diizinkannya berdebat mana Tuhan yang paling benar, diresmikan oleh dunia dan pemerintah, ya itu sah-sah saja. Nah, itu menurutku ya. Kalau boleh sebenarnya nggak bisa dihujat Alkitab masing-masing. Hargai semua apa agamamu kan katanya, gitu loh. Ini beneran nih Bu Darni nih, Christian Princess meninggal ini. Nggak ada, nggak live. Ini semua bilang live, dia katanya di warung kitab. Aku udah cek ke sana nggak ada. Nggak ada. Iya, biarkan Bukan. aja lah, nggak usah lah, jangan Iya, ditakut-takutin orang. merenungkan dirinya dia di rumah itu. Udah Nggak jantungan kemana-mana. gitu. Udah. Iya. Saya barusan lihat dia menghina pribadinya Bang Zuma kayak gitu. Si CB? Iya, mereka lah pokoknya para Bukan CP yang ngatain itu Metatron, Edwin itu. Huta Barat. Ya, Oh yang tadi itu ya? Ya, Iya. saya harus membela abah saya dong ya. Iyalah. Dia bilang masalahnya katanya tentang yang jelek-jelek lah intinya kayak gitu. Terus masalah usahanya Bang Zuma dia apa-apai, ya itu menurut saya itu semua fitnah. Iyalah fitnah itu. Enggak usah dengarkan Bang Juma, enggak usah. Terkait Rezeki usahanya, saya harus bilang ya, dia bilang masalah usahanya Bang Zuma palsu. Enggak, ini saya admin dari usaha Bang Zuma itu adalah rumah hobi Aduh, mau palsu mau apa, enggak urusan orang itu, urusan Bang Juma itu. Banyak kali gaya, yang ceburunya manusia-manusia itu Bang Juma lebih hebat. Ini saya adminnya, ini saya yang pegang akun rumah hobbit juga. Terus masalah perumahan katanya itu palsu punya Bang Zuma. Enggak, siapa tahu kan ada masalahnya di sini juga ada customer kita yang memesan gitu. Jangan sampai mereka tidak percaya gara-gara omongannya mereka gitu. Itu kan itu semua Itulah hanya kan. fitnah. Kayak gitu. Sampai segitu kali diselidiki pribadi orang. Masa yang kayak apa gitu itu? penting sekali. Kalah berdebat dijelek-jeleki pribadi. Nah itu enggak climate Nggak, namanya maksudnya itu. gini loh Bu Darni, kita juga harus mengerti background dari mereka itu. Kan mereka coba, kebanyakan dari apologet Kristen itu driver online. Jadi kayak mana kayak aku? Driver Tunggu online. dulu. Kores, kayak mana kayak aku ini nempel belum kau tengok aku buka ban di situ ya. Jadi nggak bisa lagi aku Bu menginjil. Darni tukang ban. Nggak bisa, iya. Kalian ecek-ecek lah aku. Mana mau aku mundur? Nah, sekarang aku tempel ban. Eceknya contoh. Enggak, contoh mereka itu. Kagum ke Bu Darni. Nanti Gitu kalau loh. aku udah masuk surga, emas pun kupijak, berlian kupijak. Nah itu. Iya, betul. Bukan kali, maksudnya Pak. di dunia ini loh kawan-kawan Kristen yang Aduh. apologet. Contoh misalnya Kiamat kan dia counter HP. Terus Edwin driver online. Iya. Bililin driver online. Iya. Calontong driver online. Semua Coba. driver online. Itulah. Makanya dia emosi ketika lihat Muslim ada seorang pengusaha yang menyisikan waktu, tenaga dan hartanya untuk umat. Emosi mereka. Itu kan rezeki masing-masing. Ya, nggak tahu. Mengapa kita siri rezeki orang besar? Menurut Bu Darni, ini ntar dulu. Hei, siapa nih? Apa yang- Menurut Bu siapa Darni, ini?
Oh. Bu Darni, setuju nggak kalau masih ada diskusi lintas agama? Apa dihentikan, apa diteruskan, Bu Darni? Ya kalau lintas agama kayak kita ini ya nggak apa-apa teruskan. Yang kalau sudah penghujat-hujat itunya ribut akhirnya di mana kita jumpa? Oh aku potong lehermu. Wah, katanya itu nggak bener lagi. Jadi preman aja sekalian kalau kayak gitu kan. Harus Edukasi kayak dulu, Pak kita ya Pak kayak Nyuma, biasa coba kita. edukasi Oke. dulu Pak Nyuma, silakan. Ya jadi gini Bu Darni, terkait dengan apa yang Ibu argumentasikan tadi, kalau di Islam itu kami membahas tentang kitabnya Bu Darni itu karena memang di kitab kami ada membahas tentang itu. Terus kalau dikatakan meskipun kitab itu dibakar dan seterusnya, itu enggak mungkin. Karena Islam melarang kemudian melakukan hal seperti itu. Malah kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, jelas sekali kemudian Allah memberikan ultimatum yang sangat jelas. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighul ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ini kalau kita maknai ayat ini mencerminkan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Di dalam peperangan, jika di antara ada orang musyrik yang kemudian meminta perlindungan, ini kita lagi perang nih, lagi perang. Kemudian di antara orang yang menjadi lawan perang itu ada yang meminta maaf atau ada yang minta perlindungan, kata Allah, lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi di Islam itu kalau misalnya kenapa kami itu harus membahas tentang kekristenan, tentang agama di luar Islam terkait dengan kitab yang dibahas. Karena memang perintah di dalam kitab ibu juga mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi ada perintah untuk memberitakan Injil itu kepada umat Islam. Karena kami juga makhluk. Nah, sedangkan di Islam itu nggak boleh memberitakan Al-Quran dengan sengaja untuk mengislamkan orang. Itu karena orang itu sudah punya agama. Nah, yang kami lakukan di sini adalah memberikan edukasi terhadap teman-teman Kristen yang bertanya kenapa harus memilih Islam, kan gitu. Karena Islam membahas tentang kitab-kitab terdahulu. Sedangkan kitab terdahulu diantaranya kitabnya teman Kristen itu mengajarkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka wajar kemudian kami hadir menjamu teman-teman yang ingin berdiskusi gitu. Jadi kalau misalnya Bu Dadi mengatakan ya bahaslah Al-Quran, biar kami bahas kitab kami, ya itu berarti menyalahi perintah. Karena perintah di dalam kitab ibu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu kalau tidak dilaksanakan kan berdosa. Maka Ya, penginjilan iya. itu harus diajarkan disebutkan, kepada iya. disebut. Seluruh bangsa. Itulah makanya terjadi diskusi seperti itu. Iya, Gitu, itu Bu. perintah langsung Yesus itu sebelum dia terangkat ke surga. Pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, katanya. Mana bisa aku hanya cari uang aja? Mana bisa? Itu Harus mengincarkan duluan Injil. ditanya. Harus, makanya adalah perdebatan kayak gini. Nah itu dia. Cuman Iya. kalau kita berdebat, jangan menghujat, jangan dusta-dusta Iya. kayak tadi itu. Iya, buatlah ilmumu yang bagus dan buat ilmuku yang bagus. Nah, kalau eceknya yang sana tidak mau dengar, itu urusan dia. Roh Kudus itu belum sampai, ya terserah masing-masing. Kan gitu. Iya. Pindah lagi yang lain. Kita ngabar lagi, kalau dia terima syukur. Berarti sebenarnya yang selamat dia sendiri, bukan kita. Kita kan hanya meneruskan pekerjaan itunya kita, karena sudah diperintahkannya kita, pergilah kan katanya. Sebenarnya yang menerima itu yang selamat.
selamat dia daripada apa? Neraka itu kan gitu. Nah, tetapi kita sekarang ini kulihat jadi penginjilannya jadi kayak gini ribut. Saling mengandalkan otot masing-masing. Mana bisa? Karena udah imannya udah masing-masing. Tetapi kalau ku pelajari seperti debater-debater yang di TV-TV itu yang udah profesor-profesor itu, mereka santunnya berdiskusi kayak Zakir Naik sama pendeta Kristen itu, mantapnya mereka. Iya kan? Bergandengan tangannya orang itu. Kayak Bang Juma ya kan. Oh iya. Kayak gitulah. Ya udah ya, sekali lagi ya, siapa tahu di sini kan mereka betul-betul luar biasa memfitnah Bang Zuma. Saya sebagai ponakan harus mengklarifikasi. Jadi untuk usaha itu betul, jangan sampai ada yang sudah pesan rumah di kita terus mereka jadinya tidak mau percaya. Nah, di sini juga saya untungnya saya ada video. Di video ini sertifikatnya sudah jadi semua ya. Itu ada sertifikat buat teman-teman yang sudah memesan rumah di kita. Itu perumahan yang ada di Maros, namanya perumahan Pakalu Residen. Itu untuk sertifikatnya. Ini untuk brosurnya. Nah, di situ kan sudah tertulis tuh nama saya, Sadli. Saya juga sebagai marketing di sini. Nah, kemudian untuk yang di Rumah Hobbit juga itu semua milik Bang Zuma. Ini saya adminnya tuh. Saya yang pegang untuk Instagram dari Rumah Hobbit Bolangi. Gitu. Dia bilang itu bukan usahanya Bang Zuma, siapa bilang? Itu aja sih klarifikasi dari saya. Terima kasih. Namanya sirik, itu namanya sirik tanda tak mampu. Iya, capek kita menghadapi kayak gitu. Nggak usah. Terus ya satu lagi, Bang Zuma katanya direktur BUMN. Bukan Bang Zuma bukan direktur BUMN. Direktur BUMN itu ya pasti yang di Jakarta. Maksudnya itu adalah Bang Zuma direktur dari beberapa perusahaan yang dikelola oleh Bang Zuma, seperti perusahaan perumahan, perusahaan A2M itu adalah rumah produksi film. Jangan dulu. Kemudian direktur dari beberapa yayasan seperti itu. Bukan direktur BUMN-nya. Bang Zuma bekerja di tempat perusahaan BUMN tersebut. Sama seperti saya. Saya sebelumnya adalah pegawai dari BUMN. Saya kerja di Bank BTN sebagai customer service. Tapi saya kemudian resign bekerja bersama Bang Zuma. Seperti itu. Bayangkan pegawai BUMN berhenti tapi bekerja bersama Bang Zuma. CS lagi. Bukannya mau sombong ya. Silakan dilanjut, apa kita lanjut diskusinya? Ya itulah. Sirik tanpa itu artinya sirik tanpa. Tapi biasanya orang yang lebih di atas disiri orang. Maklumnya kita. Aku kalau kayak gitu, aduh, udah di bawah kakiku itu. Yang sistem sirik mensiri ini, aduh, udah tamat aku, udah capek deh. Yang jelas Bang Juma punya banyak rezeki. Bersyukur kepada Tuhan dan bagikan rezekimu kepada yang membutuhkan. Nah, itu aja kerjamu Bang Juma. Gak usah dengarkan itu semua itu. Semakin Bang Juma menderma, semakin banyak berkat datang. Itu aja pikirkan. Bu Darni menceramahi Bang Juma. Iya kan Bang Juma? Bener nggak? Bener nggak itu? Itu. Benar, Bu. Yaudah, Benar. Bang Zuma kita naikin Oten aja ya, kita langsung diskusi atau bagaimana? Atau Iyalah, naikkanlah Oten. Oh ya, informasi jadi direktur Bank BTN itu adalah Nixon LP Napitupulu, bukan Bang Zuma ya. Masa Bang Zuma jadi direktur Bank BTN? Nah, ini Pak Nixon pernah bilang nama saya pernah di juara 2 tuh di Bank BTN Makassar. Pak Nixon ini yang nyebutin nama saya. Kalau nggak percaya cek aja di Google, di YouTube. Muhammad Sadi juara 2 Bank BTN. Nah, itu benar. Tapi host, Ya, aku mengagumi Bang Juma bukan karena uangnya loh, enggak loh. Aku mengagumi Bang Juma karena hebatnya dia berbicara mengenai firman Tuhan. Itu ajanya. Gak ada menilai tentang keuangannya aku. Aduh, apalah harta rupanya. Makan nasi pun sepiring gak habis. Minum jus 2 botol gak habis. Oke lah. Tapi kalau Bang Juma tunggu dulu, kalau Pak Bang Juma penderma itu bagus lah itu aja. Seperti yang kata Yesus itu, Guru, udah ku lakukan semua apa yang kau suruh. Apalagi yang ku lakukan supaya aku menjadi muridmu? Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Kan itu kata Yesus. Nah, kalau begitu, Bu Darni nomor rekening Bu Darni berapa?
Nggak ingat aku. Kenapa? Udah kasih aja aku singa lah, singa kek, paus kek. Berani. Bentar, sabar. Ngapain minta nomor rekeningku? Hah? Oke lah, kalau gitu kita lanjut Oke diskusinya lah. aja ya Bu Darni ya. Jadi kita bisa Iyalah. simpulkan bahwa tadi CPKO ya. Udah pasti. Iya, oke. Selamat malam 07. Izin bang malam bang. 07. Izin bang malam bang. Saya Islam bang. Oh, Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Saya mau menanyakan bang. Saya bekerja di salah satu perbankan. Jadi gimana itu bang? Tapi oke lah nantilah di luar itu. Cuman dan satu lagi ketika tadi ribut-ribut tentang CP, saya coba masuk ke warung kitab kalau nggak salah namanya. Itu ya beritanya dan ceritanya menjelek-jelekan dan Bu Darni lagi ditunggu bang buat dibantai dia bang. Itu aja sih bang. Semoga Bu kita Darni sehat-sehat semua ya bang. yang mau bantai ini siapa? Pihak Kristen mau bantai Bu Darni. Iya. Iya, Siapa? Iya. Oh. Bu Darni lagi ditunggu di warung kitab katanya orang Kristen. Dia yang bersalah. Tengok dulu. Iya. Dia yang bersalah kok aku pula dibantai. Coba. Bayangkan Enggak, itu, maksud- 4.400 penonton bisa menilai. Siapa yang kalah, siapa yang salah, siapa lagi yang mau dia Iya. bantai. Betul, Siapa betul. pula mau dibantai? Coba. Mending kalian Terus saya unfollow saja bikin akun-akun chat mereka. bang, izin bang, saya bikin chat, bang CP lagi ditunggu Bang Zuma di sahabat Bang Zuma. Langsung saya nggak bisa bikin chat di situ bang. Jadi saya nggak bisa ngechat, langsung di blok saya chat punya chat. Saya pakai akun saya satu lagi, bang izin bang ditunggu Bang Zuma di sahabat Bang Zuma, di blok lagi. Nah udahlah berarti memang dia nggak mampu berarti bang, nggak sampai ilmunya bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sih bang, informasi sih bang sebenarnya yang saya sampaikan. Cuman terkait dengan perbankan itu saya udah kerja 13 tahun sih. Saya sekarang Lebih senior saya berarti. Saya 2005. Oh 2005 ya bang. Saya masuknya dari marketing, sekarang di SBM bang, Small Manager Bisnis bang. Masya Di Seru itu, banyak tantangan. Iya bang. Sekarang apalagi tantangannya ketika kita tagih, alasannya dengan hijrah bang. Itu bang, itu dia. Tapi itu nggak usah dibahas di sini lah bang. Itu terkait dengan Itu internal bang. derita Izin kita bang. itu. Iya. Saya izin bang turun bang. Saya cuman sedikit meluapkan cerita aja. Bang. Kebetulan Oke, Bang. saya juga ini pegang unit ini collection. Oh iya bang, collection ya bang ya. Iya. Collection, bagian collection saya pegang Sulsel Barat. Allahu Iya, bang, Akbar. iya, bang. Oke, lanjut. Ya, siap bang, makasih ya bang udah dinaikin. Saya bangga bang dinaikin bang. Ya bang, makasih bang. Iya, sama-sama. Oke, Oten yang mau naik silakan. Teman-teman Kristen, teman Ibu Darni di sini, silakan request. Lucu ya Bang Juma. Kok jadi aku pula mau dibantai? Kok jadi aku lah yang dibantai coba? Aneh bin ajaib orang itu. Hah? Dari mana dasarnya dia mau membantai aku? Apa rupanya kesalahan? Yang bersalah siapa ini sekarang ini? Tanya lah kalian dulu. Lucu ya kan? Allahu Akbar. Itulah pada Al-Quran memang sudah mengatakan itu, Bu. Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah itu jelas sekali mengatakan bahwa orang yang mengatasnamakan dirinya itu Nasrani, ya, itu Allah katakan pada dalam hati mereka itu akan dimunculkan rasa kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat malah.
ila yaumil qiyamah. Itu di dalam surah Al-Maidah ayat 14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Itu jelas itu. Fa aghraina bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan pada saat mereka hidup di dunia. Ini yang Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang kok balik membenci, ingin membantai Bu Darni, ya mungkin karena mereka termasuk dari ayat yang diceritakan Al-Quran ini. Seperti itu, Bu. Saya juga heran kenapa jadi Bu Darni yang jadi korban gitu loh. Padahal dia aku hanya menginginkan agar dia mengalahkan Bang Juma, supaya aku menuruti kehendaknya, supaya jangan aku masuk ke berdebat sama Bang Juma, karena aku katanya nggak selepel sama Bang Juma. Kan aku udah ngalah, apa lagi coba? Ya benci kali dia sama aku. Kalau lah tadi, Darni. Kalau lah tadi dia menang, kan nggak aku datangi lagi komal-komal teman-teman Muslim. Aku kami di sini gitu. Dengan Bu Darni gimana? Curi-curi. Iya, curi-curi. Kan bisa. Mana tahu aku rindu lihat kalian curi-curi. Izin, ini ada Desi Bahtiar dari 1 bulan yang lalu ingin naik, akhirnya baru saya naikin. Selamat malam Desi Bahtiar. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Mbak Desi. Setelah sekian lama. Iya. Bang Juma, ini hanya sekedar mau sedikit curhat aja. Saya punya keponakan kebetulan beragama Kristen. Siap. Ada 2 yang kuliah dengan yang SMA. Rencananya mereka bisa masuk Islam itu karena saya hanya share Bang Juma ke mereka. Kebetulan orang tua mereka dari Toraja, jadi cukup berat lah gitu. Akhirnya saya share video-video Bang Juma, live-nya, dan akhirnya mereka minta ke saya untuk mualafkan gitu loh. Masya Tapi Allah. dengan Bang Juma nih, saya bingung, makanya anak saya mintanya dengan Bang Juma gitu. Jadi gimana ceritanya supaya saya bisa ketemu Bang Juma gitu kan? Sementara saya berada posisinya di Bandung, Bang Juma di Makassar ya. Iya, benar Mbak. Harus di mana itu Bang Juma? Anaknya di mana? Di Bandung juga? Di Bandung. Bisa lah. Bisa tim kita ke sana boleh. Kalau di Laskar Api itu di Bandungnya di mana ya Bang Juma? Kalau dari Jakarta kami bisa ke sana. Iya, dari Jakarta bisa ke sana Ibu. Nanti sebagai perwakilan kita nanti Kita ada mau ke Bandung kok minggu ini Bang Juma. Nah, itu dia. Kapolres ikut. Selanjutnya kita dapat anak-anak ini dapat bimbingan dan sertifikat kan Bang Juma? Iya, kita ada sertifikat untuk membuktikan bahwa anak-anak kita sudah Muslim gitu, sebagai legalitas untuk ganti identitas saja, KTP atau akte kelahiran. Untuk sementara memang mungkin mereka agak masih bertentangan kali ya dengan orang tuanya, tapi karena mereka sudah dewasa dan cukup mereka memakai logika mereka, jadi menurut mereka Kristen itu tidak pakai logika tapi pakai iman katanya. Karena mengimani katanya, jadi tidak pakai logika, makanya akhirnya seperti ini. Tapi alhamdulillah kedua anak ini setelah dengar Bang Juma terus menerus debat, mereka kemudian minta dengan saya, pengen dong katanya Umi ketemu sama Bang Juma, katanya pengen dimualafkan, disyahadatkan. Itu aja. Bisa juga nanti tim kita ke Bandung, nanti kita lewat sini buka kamera, kita syahadat lewat TikTok. Tadi kok baru nonton si CP itu, woi host, banyak kali sandiwaramu. Tadi udah berapa kali aku tadi minta naikkan, bahwa si CP udah datang, gak kau naikkan.
Gimana Ya. sih kamu? Kan sudah ada di videonya, Ah. tidak ada permintaan. Aduh, bohong kamu itu. Mulai dari Videonya tadi masih minta ada? perkembangan apa? Biar dinaikkan. Gimana sih kamu? Mana namanya kan sudah ada videonya. Satu aja yang hadapi saya yang ngomong. Setan. Setan. Sebentar. Host. Host jangan. Bang Juma, Sebentar dulu Bu. naikin aja orang-orang yang nggak pakai logika. Saya mundur langsung ya Bang Juma ya. Iya, nanti DM aja Bu dengan Saya tim minta kita. di invite balik ya sama Iya, hostnya iya. ya. Iya, Atau host. nanti minta nomor. Ya, nanti komunikasi dengan host kita terkait dengan rencana untuk malam ini. Iya. Nanti saya minta nomor WA Bang Juma aja atau hostnya ya. Iya. Oh, ya. Iya. Makasih iya, Bang Bu. Juma, selamat malam semuanya. Makasih Mbak Desi. Mbak Desi kan udah ada nomorku sama Mbak Desi kalau nggak salah. Oh udah. Oh ya sudah. Nanti saya ini kan. Oke. Makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tanggapi lagi tadi ini. Inilah orang tidak beradab. Dinaikkan Inilah. aja si lepra lagi nih, ngobrol-ngobrol sedikit. Inilah orang ciri-ciri tidak beradab. Kebanyakan babi di dalam kepalanya ya begini nih nasibnya nih gitu. Satu, Bang Petra ini juga menguatkan supaya dia datang kemari loh. Kami bersama dengan dia di sana di roomnya si CP. Aku naik, dia naik lagi gitu. Dia Kan juga udah menguatkan. Bu Darni kan udah dijelaskan sama hostnya, bahkan dia open cam, tidak ada namanya dalam daftar untuk minta naik, nggak ada. Nah kalau nggak ada, sekarang Bu Darni saya tanya, lebih percaya mana? Orang yang mengaku dia ada, tapi setelah dicek di administrasi nggak ada. Ibu percaya yang mana Bu Darni kira-kira Bu? Silakan. Kalau udah kayak gini, biarlah hanya Tuhan lah yang tahu itu aja lah. Aku nggak mau. Kemudian kan ada video, saya nggak- videokan langsung loh video Udahlah. dengan jam Enggak yang lah. sama. Nggak, aku nggak mau rusuh-rusuh. Mau kalau begitu berlalu lah itu. Udahlah, sudah. nggak mau aku tuh. Capek deh. Contoh Sakit lagi nanti ya. kepala. Contoh lagi Mikirinnya. gitu ya. Contoh Bu Darni. Guru lagi sedang mengajar. Berapa bulan muridnya nggak datang ke sekolah, nggak naik kelas. Datang orang tuanya ngamuk-ngamuk. Kan tiap hari anak saya masuk sekolah. Kenapa dianggap? Setelah itu dicek absen, kagak ada. Nggak percaya absennya. Yang jelas anak aku tiap pagi dia pamit ke rumah mau sekolah. Ternyata setelah dicek, anaknya memang pakai sekolah, dia ke warnet main game. Gitu Bu Darni. Kayak tadi nih. Dia mengaku ada minta permintaan, ternyata apa? Dia lagi di pojok merenungi nasib. Gitu Bu Darni. Udahlah, nggak ada orangnya. Gak usah lah kita layani lagi. Iya kan? Nggak ada tambah dosa nanti kita menceritain aja terus kan? Iya, naikkan aja si lepra. Naikkan aja lepra, nanti mana tahu dia biar- bisa kasih penjelasan kenapa si CP nggak kesini gitu. Kenapa sih selalu marah-marah, penuh kebencian begitu ya? Mestinya kami loh yang umat Islam yang marah. Kenapa kami wajib atau wajar marah begitu? Ya lihat aja Bible Anda itu, penuh istilah-istilah Islam. Apa kami arogan? Enggak juga tuh, masih toleran kita. Kok kenapa lu yang marah sih? Emosi penuh kebencian. Ingat loh, kalau begini caramu, populasi Kristen menurun total loh, drastis loh. Kalau gini caranya membenci yang mayoritas gitu loh. Ini kan penonton banyak ini menyaksikan ini tadi. Ini mempermalukan orang-orang Kristen ini kalau si CP tadi nggak naik. Memang dia Iya nggak kan? ada di daftar kok, permintaan nggak ada. Itulah. Ya kan penonton juga kan nggak anak kecil, udah dewasa semua yang nonton ini. Ya kan? Iya benar. Makanya pemimpin-pemimpin itu harus membuat contoh yang baik, termasuk kan kayak Bang Juma, kayak Bang Cipe, kayak Profesor tadi kan termasuk pemimpin di umatnya masing-masing. Jadi tunjukkanlah kejentelemanan itu, kejantanan itu, kan gitu. Masalah kalah soal belakangan, naik aja kenapa rupanya? Ya paling kalah kan nggak mati kan?
Ini lebih baik Hanya- mati daripada Enggak. malu, Bu Darni. Enggak juga, jangan menyerah tulang, kata orang Batak bilang. Naiklah. Ngapa ini sampai nggak datang-datang kayak gini? Ngamuk-ngamuk lagi, aku lagi mau dibantai. Woi. Tapi aku nggak ada sedikit pun takut aku ya. Nggak ada takut aku. Iya kan nggak bisa dibunuh juga Bu Darni, yang benar aja, cuma maki-maki. Hah? Paling dimaki-maki. Alah, mana takut aku? Lagian aku mau masuk ke ruangan sana. Sorry lah ya, nggak mau aku. Aku nggak mau cari masalah. Ngapain aku cari masalah? Nggak ada Sentil mau aja. masuk dari situ. Sentil aja Iya. ginjalnya, Bu. Ngapain aku? Tapi beda Bu Darni, kan udah aku bilang Bu. Ibu bilang kenapa mereka takut masuk ke sini. Ya beda. Iya. Kalau di mereka Bu sempat kalah dipermalukan Bang Zuma, maulah donaturnya hilang. Sudah berapa banyak pendebat-pendebat Kristen yang dipermalukan Bang Zuma kehilangan donatur. Ada mampet ya, terus yang lain-lain itu sampai orang Kristen sendiri menghujat mereka. Ngapain kau debat sama Zuma? Malu-maluin aja kau. Ya, kau debat babak belur, malu-maluin aja kau. Buktinya aku debat nggak babak belur, dibikin Bang Juma ya kan Bang Juma? Ada babak belur aku. Darni nggak ada donatur, mereka ada donatur, beda dong. Oh maksudnya donatur harus berusaha menghancurkan gitu ya, biar datang donaturnya gitu. Masa aku udah kasih duit, kau masih babak belur? Ngapain ku kasih kau duit kalau gitu? Kasih yang lain lah. Masa mau kalau karena itu makanya penginjilan, itu udah bahaya itu. Itu bukan itu yang diinginkan Yesus. Udah ini Bukan. ada toko, mereka nggak punya toko, mau cuman Oh. Ya bisa juga penginjilan ya, kalau ada rezeki dikasih syukur. Jangan eceknya kayak kalian lah, kasih aku koin, syukur terima kasih. Tapi enggak itu membuat aku menjadi apa gitu, berpacu terus, enggak. Yang paling nomor satunya penginjilannya gitu loh. Oh. Aku berapa bulan naik di sini? Udah 6 bulan ya. Mana pernah aku dapat koin? 6 bulan 2 jam. Baru kemarin ya Bang Juma sama Bang Wan itu aja, nggak ada. Coba lagi ini ada naik ini namanya, coba Bu Darni. Baca coba namanya Bu Darni. Coba baca namanya. Itu. Coba. Padahal Islam itu artinya damai sejahtera loh. Halo. Ya, dia anti damai dia. Anti damai sejahtera dia. Bayangkan benar. Namanya aja tuh. Anti damai namanya. Damai dari mana damainya? Nah Damai itu dari mana? namamu itu anti damai. Enggak, Islam damai itu dari damai mana? sejahtera, Bang. Iya, artinya damai dari mana? Ya Lah, rambut nih. Anda tidak damai di Indonesia ini? Iya. Ya, emang kau kira di Indonesia nih Islam semua aja? Bukan, paling tidak mayoritas di sini itu Islam. Makanya damai gitu loh, Jadi Bang. mentang-mentang mayoritas gitu. Kita tak damai kan? Indonesia kita damai enggak? Menurut Damai. Anda? Damai. Ya alhamdulillah. Ya, damai-damai aja. Kenapa Anda anti damai? Enggak, memang Indonesia Islam gitu. Mayoritas Islam kita Indonesia. Jangan dibedakan. Kalau mayoritas, Jangan dibedakan. Kayak mayoritas dengan Islam jangan dibedakan. Memang ada di negara mayoritas Islam Kristen itu ditindas, Bang. Ya contohnya kayak kalian-kalian lah. Hah? Kami menindas. Iyalah. Ya Bu Darni aman di sini. Nindas siapa? Kami menindas siapa? Ya, kan sudah jelas mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Maksudnya? Gimana sih abang ini? Sesatnya di mana, Bang? Kami menghargai Yesus sebagai nabi, sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel mengajarkan jalan keselamatan bagi Bani Israel. Apa yang salah dari Islam ini? Islam nggak salah, cuman kalian Ya kenapa lu anti Islam kalau nggak salah? Ya oke, kami salah umatnya, Ya, oke. umat-umatnya. Yang mana yang salah itu, Bang? Ya umat-umatnya. Ya umatnya yang berkaca salah. lah, berkaca. Apa ya? Sudah. Coba saya ngaca dulu. Saya ngaca dulu apa ya? Bro, udah berapa Kristen yang terjerat dengan hukum? Pertanyaannya jangan di situ. Kasih contoh langsung. Yang melanggar undang-undang dalam penista agama banyakkan mana? Ya banyakkan kalian lah. Langsung kena. Banyakkan kalian lah. Ya coba sebutkan namanya siapa? Banyakkan kalian lah, itu Sebutkan banyak namanya siapa? Di media-media banyak. Ya, saya sebutkan ya yang sudah ingkrah ya. 1 si KC, 2 anak Batak,
Ketiga Manu Bulu. Keempat Inyong Manis yang di Malang, siapa lagi namanya itu. Itu kan Kelima yang melarikan diri 2 orang. Itu kan Gimana di tuh? TikTok. Hah? Itu kan di TikTok, Bos. Hah? Bukan Gimana di tuh? dunia. Enggak, di dunia nyata diponis TikTok ingkrah, doang. Kucluk. Itu mah di TikTok kalian. Di kan dunia jadi nyata di TikTok pengadilan doang. diponis. Makanya tuh lihat Emang TikTok tuh bisa ponis di media orang? massa, di koran, di televisi. Wah, ini orang Jangan ikut-ikut TikTok doang. Kenapa di TikTok televisi, ini Bang? baru. Kenapa ini di baru. Iya, yang mana? Coba. Jangan Ya, kita cerita. jangan pura-pura bodoh bertanya yang mana-mana. Kalian juga pasti Iya, karena kami nggak tahu. Anda lah yang membawa data. Pasti kalian juga tahu. Ini bukan data, ini mau fakta, Bos. Apa itu? Contohnya? Kasih contoh. Kasih Contohnya contoh. itu baru yang kemarin. Yang mana tuh? Tahu Yang mana? juga siapa namanya itu yang kemarin. Di Nggak tahu depan- namanya juga. Nggak di boleh depan gitu lah. kamera diupload mengatakan Kristen begini gitu. Nggak boleh begitu. Memberikan berita informasi. Indonesia ini damai-damai aja loh. Iya, Kita damai-damai. damai memang. Cuman kalian aja yang Bentar dulu Bang, bentar dulu Bang Dakwah. Kok kalian aja? Kalian itu kan kita ya mayoritas penduduk Indonesia kan Islam. Kenapa? Kenapa aja kalian aja? yang- Maksudnya kalian gimana? yang kadrun-kadrun botol ini aja yang sesat. Loh. Gitu. Maksudnya gimana ini, Bang? Omongannya nggak bener nih. Maksudnya gimana? Enggak benar dari mana, Bos? Benar ini. Itu aja namamu itu kenapa namamu kayak gitu? Oh iya, kalau nama tuh hak orang lah mau orang mau tulis nama Di situlah apa. Itu cerminan, hak, Bung. Cerminan kebencian itu di situ. hak lah. Cerminan kebencian itu di situ. Kebenciannya di mana? Di mana Itu kebenciannya? namamu. Ya itu namamu. Emang kenapa? Padahal seandainya Masalah. tidak ada Islam, Masalah. Indonesia tidak merdeka. Kamu tidak bisa rasakan udara segar kayak sekarang. Justru kalau Anda mau berpikir, kenapa Anda mengikuti agama penjajah gitu? Sehat kan Anda? Anda sehat kan? Ya, emang Ya kan? kenapa? Nah itu dia Kenapa? makanya kalau kamu berpikir sebenar apapun yang namanya agama yang dibawa oleh penjajah, tetap aja kamu tidak akan mengikuti agama penjajah karena penjajahan itu pahit, penjajahan itu jahat. Penjajah dari mana? Penjajah dari mana? Coba. Ya, Belanda, Portugis, kamu pikir itu apa? Emang pas mereka menjajah gitu mereka menyebarkan agama gitu. Oh iya, mereka bawa dengan misionaris mereka datang. Gitu loh. Yang Itu saya da- curiga, yang dari saya mana- curiga Dari ini. mana itu? Asumsinya dari mana? Loh, asumsinya Pakai dari sejarah mana? dong, Bos. Pakai sejarah. Aduh, sekarang begini, penjajah Belanda setelah puas membunuh, setiap hari Minggu ibadah di mana dia? Bos, Di masjid. namanya agama itu Itu sebelum kan? Indonesia Mulai. dijajah. Mulai Itu mulai sudah dibawa. mulai oleng kan? Mulai oleng kan? Ini satu-satu yang ngomong, jangan kalian ramai-ramai. Iya makanya saya tanya, Satu-satu yang saya tanya ngomong. samamu, setelah penjajah Belanda itu membunuh, merampas, merampok pribumi, hari Minggu ibadah di mana dia? Jawab. Ya hak mereka lah. Ya, kak mereka kan memalukan kamu. Ya, Kau hak memalukan. mereka lah mereka Kau mau- masuk-masuk di sini menghujat dengan namamu anti-Islam kayak begitu. Aduh, Emang gimana ini? enggak. Emang dari tadi ada saya menghujat dari tadi. Saya masuk. Lah, kamu mengatakan apa? Kadrun-kadrun apa segala macam. Ya. Itu bahasa PKI itu. Terus saya bilang kadrun menghujat gitu. Udah mending Kadrun turunin itu aja. Tersinggung gitu. Kadrun itu justru kadrun itu kafir dungu dari dulu. Gimana sih lo? Oh, kalian merasa? Karena kah? Ya, karena kamu nuduh kita di sini. Ya Allah yang Karim. Enggak merasa. Ya udah turunin aja, host, buang waktu Banjung. Kalau Enggak. merasa ya. Gini aja, saya tawarkan Anda. Katanya Anda punya bilang- ilmu nggak? Diam. Anda punya ilmu mau diskusi? Ya biasa aja. Enggak, Anda punya ilmu mau diskusi? Terus kenapa naikin saya kalau nggak Ya mau? Anda yang minta naik, berbincang? Kucluk. Ya, Terus ngaku-ngaku. kenapa Emang Anda diskusi naik dipaksa? yang bagus-bagus aja? Dari tadi ngata-ngatain si diskusi. CP, dia tadi ngata-ngatain orang, dia tadi bisanya ngata-ngatain aja. Kali ini mah umat ngata-ngatain, udah. Waduh, curhat ini. Hanya mau curhat di sini. Udah turunin lah. Nggak ada Kita, ilmunya. Kan nggak kita jelas sudah semuanya. janjian dengan CP untuk diskusi baik-baik. Dia tidak datang, malah dia melakukan kebohongan. Asal kamu tahu, kalau kamu punya malu dan punya otak, tidak mungkin kau bela dia, karena dia pendusta, penipu.
pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Begini Bang Juma ya. Iya. Saya pendakwa jalanan. Saya mau tanya, kitab lagi Al-Quran itu dijaga oleh Allah ya, terperinci begitu. Iya, betul. Oke, sekarang saya mau tanya, di mana ayat dewasa? Nggak, lalu sebelum Anda Muslim apa Kristen, Bang? Kristen dia ini. Oh, Kristen ya, oke. Lanjut. Iya. Terus? Iya. Besarin dulu aku, besarin dulu aku. Tolong. Nggak usah langsung tanya aja. Iya. Tanya aja. Iya. Itu harus besarin dulu. Oke. Ini bentar kalau ya, begini aku- nanti Anda izin dulu, saya moderatorin. Anda bertanya, nanti siap balik ditanya ya. Iya, kok kejang ya pas aku mau besar. Nah, coba lihat narasinya pasti gitu, narasinya itu kayak gitu. Muatannya hanya kebencian gitu. Siapa yang kejang? Aku nggak benci. Aku nggak benci. Dengarkan dulu, Anda mau diatur atau tidak? Gitu loh. Nah, habis ini nanti Bang Juma menjawab, jangan ada kabur. Nanti siap ditanya balik. Setuju? Oke, teman. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Aku bilang setuju. Setuju, baik. Silakan. Iya, aku mau tanya gimana ya ayat persusuan itu? Apa? Tentang dikatakan kan Enggak, Al-Quran terjaga. apa yang Anda bawa? Apa yang Anda bawa? Iya, Apa yang Anda dengar bawa? dulu. Kan, aduh, kok ngomong tahu banyak sekali sih. Bentar dulu. Kenapa begini, ini? Bang? Iya, Kenapa? Iya, aku bilang. Tidak, aku bilang di mana kan Al-Quran terjaga nih ya, dijaga Iya. oleh Allah gitu. Ya, dijaga oleh Allah. Di mana Iya. ayat persusuhan itu, Bang? Ayat persusuhan orang dewasa. Di mana di Al-Quran ayat persusuan? Coba tunjukkan. Iya, ada loh hadisnya. Iya, Al-Qurannya di mana? Ayat persusuan itu di mana ayatnya? Makanya saya tanya kalian, ada bentar. Loh, Anda yang mengklaim. Dengan gentar. Kenapa sih? Nggak usah pakai gemetaran apa? Santai. Anda mengatasnamakan diri Anda pendakwa. Arti pendakwa itu pengajar. Kalau pengajar tidak pantas Anda bertanya, Anda tetap mengajarkan. Besarin aku. Ya, Anda Saya nggak mau besarin gimana? Anda mengatakan, nah, di mana Al-Quran? Di mana Al-Quran membahas ini? Ini. Oke, Bang Juma, bentar. Congor kali. Saya ini pendapat Ini jalan Al-Quran. muridnya Cik. Ini Al-Quran. Ini hadis. Iya, Andi benar. Kok Saya tanya dulu, Anda kau bangke, curut, monyet. Ini Al-Quran atau tidak? Kenapa kamu kayak orang mabuk? Kenapa? Saya tanya baik-baik loh. Iya, ini Apa? hadis. Ibnu Majah berapa? Ibnu Majah berapa? 1934. Ibnu Majah berapa? 1934. 1934. Iya, baik-baik. Iya. Telah turun ayat berkenaan ya hukum rajam dan ayat persusuan oleh orang dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah wafat. Ibnu Majah berapa kami ini, Om? Bukan 1934. Aduh. Masa kau tidak tahu? Nggak ada, nggak sama. Wah, Di nggak mana itu? sama. Di mana Nggak sama. itu? Buka. Nggak ada. Waduh, datang. Gemeter bos. Enggak, dibesarin biar dia tunjukkan di mana. Coba tunjukkan sanadnya atau apa gitu. Silakan. Lah, buka. Iya. Dibuka dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk Bukan begitu Aduh. caranya, bukan begitu caranya. Tanya dijaga. Ini muridnya CP loh yang bantai kalian ini semua di sini. Iya, Katanya dijaga. Apa sih, Bos? CP aja gue injek lehernya nggak ada datang. Iya, kamu kenapa? Itu PDF, itu PDF Itu yang sudah PDF yang kita minta. print. Ibnu Majah 19. Waduh, aku buka Coba dari diketik. ensiklopedia di sini. Coba. Turunin aja lah. Aku Nggak bener lah. Udahlah. Waduh. Oh, saya perintahkan turun ini nggak benar. Ini PDF ini yang sudah diketik, baru di print, baru ditampilkan, kan Ibnu gila. Majah berapa tadi? Ibnu Majah berapa tadi? Biar kita lihat di kitabnya langsung. Ada yang ingat Ibnu 34 Majah berapa? katanya. Berapa? 1934. Kita lihat di kitabnya, bukan di internet. Mana ada hadis itu? Nggak ada hadis itu, Bang. Di internet ada buatan mereka.
Ibnu Majah 1934 itu nggak ada. Iya, nggak ada. Aduh, PDF lagi. Memang Nggak ada, nggak ada. Nah inilah dia buat sendiri. Ada Habib mau masuk. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ibnu Majah ini Habib? Ibnu Majah 1934 katanya. Gimana itu? Itu nggak ada itu bang, nggak ada itu bang. Itu nggak ada yang ada deh itu bang. Itu dia makanya. Iya, itu kan PDF. Jadi PDF itu udah diketik dulu, di print, habis itu dimasukkan di handphonenya ya. Iya betul. Buatan dia ciptakan sendiri. itu. Dia coba menjatuhkan atas nama Islam itu bang. Kurang ajar Tadi itu bang. ini, Bib, dia tadi mau membawa Al-Quran, ternyata yang ditampilkan data yang dia buat sendiri. Iya, betul bang. Makanya saya minta naik tadi, turun pula dia. Tengoklah Bu Darni, ini orang-orang ini, tengoklah Bu Darni. Coba bayangkan ya, kalau sekiranya nih, dengerin dulu Bu Darni ya. Bayangkan kalau sekiranya saya bawa Bible 1928. Halo, selamat malam. Gitu ya, ntar dulu. Sekiranya saya bawa Bible 1928, saya tampilkan, apa nggak nangis gitu loh. Tapi kami Muslim nggak boleh bawa data yang Anda nggak percaya. Gitu loh, diskusi yang beradab lah. Silakan Salam, selamat malam. Oke, tadi kan kita berbicara mengenai hadis Ibnu Majah itu ada loh bro. Saya buka ini ada loh. Saya baca. Coba tampilkan. Coba tampilkan. Oh, saya nggak bisa open cam bro. Saya nggak bisa open cam, tapi kita baca. Bentar, dari mana hadisnya? Kalau saya kasih Bible 1928 yang jorok itu ada juga loh di internet. Bentar dulu. Percaya nggak? Enggak, saya kasih dalilnya. Nah, saya tanya dulu Anda. Saya kasih Bible 1928 bagaimana Yesus bla 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 dan seterusnya itu. Anda percaya nggak? Saya baca. Ada loh di internet. Ada di internet. Tampilkan. Gini aja Bang Andi, untuk ngetes itu benar atau tidak kita cek dengan bahasa Arabnya coba. Baca Arabnya gimana coba? Coba baca silakan. Kalau kalian nggak yakin. Orang tadi kita udah buka nggak ada kok, gimana sih? Ini bro, buka aja ini saya buka ini barusan saya baca. Kalau saya gini, saya kan baru naik. Dari mana saya tahu kalau nggak ada. Ini saya baca deh. Ibnu Majah, ya silakan. Laqad nazalat ayatul rajmi. Terus? Oke, bentar saya baca, bentar bro. Saya nggak tahu bahasa Arabnya bro. Yang tahu saya kan bahasa Indonesianya aja, terjemahan aja. Ya bentar saya baca bentar. Masih loading ini. Bentar sabar ya. Iya, sabar. Bentar, aduh. Tadi udah kebuka kalian lah. Ini ilmu Islam ya, saya ambil dari ilmu Islam ya. Ya, nanti juga saya tampilkan bagaimana Yesus begitu di Matius 20:22, Matius 20 nomor 22. Ya. 1928 terbitannya. Iya. Tapi nanti kamu terkejut loh. Gini bro, kamu harus bisa pertanggungjawabkan bahwa kalimat-kalimat di 1922 itu belum ada kata-kata itu belum di itu nggak dikenal kan tadi udah bilang nggak dikenal. Udah Habib yang ngomong nggak dikenal. Gimana ini klien? Nah, ya silakan. Nggak ada itu. Kok nggak ada? Waktu nggak ada jangan diada-adakan lah itu. Mencari-cari kesalahan aja kalian. Semua ada bro. Ini dari ilmu Islam loh. Tampilkan. Ini juga dari ilmu Kristen nih. Izin saya bacakan. Coba dibaca. Ya, saya bacakan ya. Izin dari ilmu Kristen juga nih. Siapa namanya? Alkitab terbitan 1928, Pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Ya, ini dia rubah nih. Ya, Matius 20 nomor 22. Pada suatu petang, berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, badan yang menawan dan buah dada yang montok. Yesus membuka pakaiannya dan menunjukkan jakarnya sebesar batang kelapa itu. Yesus memasukkan jakarnya ke dalam burit gadis itu. Gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak Tuhan. Gitu loh. Ini kalau saya tampilkan Anda percaya atau tidak? Menganggap Nabi. Gini. Anda percaya atau tidak yang saya baca? Yesus itu Nabi. Anda percaya atau tidak?
Tampilkan aja Bang, biar penonton bisa menilai. Tadi kan dia minta tampilkan, kita juga tampilkan Kalau aja. Muhammad itu nggak kami anggap. Saya kirimkan linknya ke kamu ya. Yang jadi Tunggu ya, problem saya kirimkan. gini, Hendy, bentar dulu. Tadi kalian si Juma brengsek ini kan bilang Yesus itu nabi bagi dia. Nah, kau hujat nabi, kan lucu kalian ini statementnya. Kalau si Muhammad itu kami nggak siapa-siapa. Kan lucu jadi. Siapa yang kau bilang Muhammad? Siapa yang kau pikir? Bagaimana bro? Tadi si Siapa yang kau bilang Muhammad siapa? Tadi kan teman saya naik, dengar. Tadi teman saya si anti Islam itu kan berkata, kenapa kalian menghujat Yesus? Siapa yang menghujat? Malah kami menghormati Yesus katanya. Nah, si Hendy ini menghujat. Kan bertolak belakang ngomongan kalian. Itu bukan Bang Handi yang menghujat, kitabmu sendiri. Itu kitabmu terbitan 1928. Enggak ada kitab kan. Oh, itu kitab yang diturunkan Alus WT. Waduh. Terus ada kirim Sali, buka. Itu Injil yang diturunkan Alus WT. Enggak, saya tanya dulu. Jangan gitu diam dulu, lu diam. Saya tanya dulu, konfirmasi dulu. Lu diam, lu diam. 1928 itu kita diam. Ada Isa. Diam. Itu kitab terjemahanmu. Itu kitabmu sendiri loh. Iya, itu kitabmu sendiri. Sali buka. Yang saya kirim. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau gini jangan di mute dong. Tadi digedein baru di mute ini anak baca dulu. Ini data juga loh. Data. Ya ini digedein Sali biar orang baca. Kalimat 19 enggak gini. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Lu diam. Diam. Enggak, diam dulu. Kamu percaya atau tidak ini datanya? Kamu percaya enggak? Baca itu loh Matius 20 tuh. Kamu percaya enggak data itu? Matius 20 nomor 22. Percaya enggak? Baca Sali. Matius 20:22 itu di atas tuh. Nah itu Matius di bawah. Bukan seperti itu kalimatnya, bro. Bukan itu Matius 20:22. Atas itu kan turunin. 1928. Turunin. Oke. Ini bro. Lu diam dulu. Ya itu. Berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, badan yang menawan, tunjukkan dan buah manuskripnya, bro. dada yang Tunjukkan montok. manuskripnya, bro. Enggak, itu kan bahasa Indonesia, bro. Yang kau bawa itu kan. Nah sekarang yang kau bawa tadi bahasa Indonesia enggak? Yang kau bawa bahasa Indonesia enggak? Itu kena balik kan? Enggak lah. Kena baliknya. Kejang-kejang dong. Mana manuskripnya itu? Ya kau yang kejang-kejang ini. Teks original. Nah ini. Teks originalnya mana, bro? Memang kitabmu masih ada. Kok jangan jadi pecundang dong. Memang kitabmu ada manuskripnya yang tertua ada. Mana teks originalnya? Bisa dilihat di 1928 itu mana teks originalnya? Kalau kalian kick saya berarti kalian pecundang. Mana teks originalnya, buka silakan. Ya yang jangan nangis. Bukan jangan nangis. Kamu minta teks original bahasa Arab di Al-Quran kami. Manuskrip kamu itu ada enggak tuh? Iya, itu ada Arabnya loh. Jangan nangis. Saya udah buka ini. Di mute dulu dia host, bacain. Jangan nangis. Mute dong. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis, data ada. Nah, mana teks Nah, saya cuma pengen tahu, ini data lu percaya atau tidak? Itu aja. Mana teks Nah, lu percaya atau tidak ini? Berjalan Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, akal sehat, badan yang gadis itu berteriak minta tolong. Tapi apalah daya kehendak Tuhan. Lukas 17:2. Tapi Bang Juma, nggak mungkin lah jakarnya. Tunggu dulu, nggak mungkin lah jakarnya sebatang kelapa. Ada aja kalian. Itu udah hoax itu. Tadi dia juga bawa data. Si Muhammad itu. Dia juga bawa data Burdani. Sudah dibilangin tadi Habaib itu yang ngomong itu tidak ada. Tapi masih dia paksa Burdani. Enggak gini. Kita enggak hoax. Ya, jadi saya berbalas pantun sama dia gitu loh. Saya gitu loh. Nah gini aja. Kamu punya ilmu nggak debat? Kamu punya ilmu nggak? Aduh, kau belum apa-apa. Kamu punya ilmu nggak? Cuma mau debat-debat kosong, kamu turun aja deh. Turun aja bagusan kamu. Aduh. Turunin lah, Habib udah minta turunin. Habib udah perintahkan turunin. Gak apa-apa dibilang pecundang daripada lu. Udah Bib, udah diturunin. Iya, jadi bahasanya kok nantang betul. Bu Darni lihat sendiri tuh teman Bu Darni kan. Sebenarnya gimana jadi teman-teman Muslim gak emosi?
Baik, saya jelaskan sedikit tentang narasi hadis itu, karena hadis itu memang ada ya, ada dalam arti kata hadis itu tidak digunakan karena salah satu dari sanadnya itu kemudian diterangkan bahwa salah satu dari mereka itu jelek pemberitaannya, jelek hafalannya. Nah, ketika berbicara mengenai Ibnu Majah, kita harus memahami bahwa Ibnu Majah itu lahir di tahun 209 dan kemudian wafat 273. Artinya pemberitaan yang sampai kepada Ibnu Majah itu berasal dari Aisyah bin Abu Bakar, kemudian ke Amran, kemudian ke Abdullah bin Abi Bakar, lalu kemudian ada salah seorang bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ini ingatannya ini itu sudah tidak bisa diharapkan karena hafalannya itu sangat buruk. Hafalannya sangat buruk. Kemudian pemberitaan itu sampai kepada Abdul A'la bin Abdul A'la. Lalu kemudian ke Yahya. Yahya sendiri ini sahabat-sahabat sekalian itu hidup di tahun 247. Jadi dia ketemu dengan Ibnu Majah perawi. Tetapi haditsnya kemudian ketika dikatakan laqad nazalat ayatul rajmi waradaatul kabir. Di sini dijelaskan bahwasanya ayat ini lembarannya di bawah kasur katanya. Lalu itu berbicara mengenai rajam dan ayat tentang persusuan, tentang orang dewasa. Tapi informasi ini kemudian salah satu pembawa beritanya adalah cacat, tidak memenuhi syarat, karena diantaranya ada yang lemah hafalan dan bahkan dikatakan sebagai orang yang pendusta. Nah, di mana itu tertulis kemudian di sanadnya? Bagaimana kemudian Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini itu lemah ingatan dan buruk hafalan? Ini jelas bahwa informasinya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran terhadap Al-Quran. Nah, ketika kita mencari data di Al-Quran, memang tidak ada ayat itu. Kalau berbicara mengenai persusuan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna hailain kamilaini liman arada ayyutimma rada'ah. Tidak ada hubungannya dengan persusuan orang dewasa. Ini persusuan anak kecil, bayi sampai 2 tahun. Wa alal mauludi lahu rizquhanna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi persusuan anak-anak selama 2 tahun bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Lalu kemudian Allah mengatakan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Enggak ada hubungannya dengan persusuan orang dewasa. Jadi hadits itu adalah hadits lemah karena di antara perawihnya sanadnya kemudian itu ada yang hafalannya buruk, ingatannya sudah tidak bisa digunakan sebagai sumber kebenaran hukum. Dan di Al-Quran memang tidak ada ayat tentang persusuan orang dewasa, itu nggak ada. Seperti itu. Hadis itu memang pernah dinarasikan, tetapi kita tidak bisa menemukan di dalam kitab yang dia sebutkan tadi itu, kecuali di internet. Gitu teman-teman. Jadi Bu Darmi, oh Bang Juma, kenapa itu nggak dibuang aja gitu, dibakar, membuat resah umat Islam buku itu gitu. Iya. Ngapain itu disebarkan? Kan bisa itu kan di Indonesia ini kan 98% Islam. Ya, padahal di internet bagaimana bisa dibakar di internet? Oh, nggak bisa rupanya itu diblokir. Enggak, bukan. Makanya kami umat Islam itu ketika menerima informasi tentang hadits, kami telaah haditsnya, kami periksa, kemudian ada yang namanya ilmu hadits, ya, ulumul hadits. Jadi hadis itu bermacam-macam, banyak ilmu yang membidangi tentang materi-materi hadits. Nah, sementara teman-teman kita Kristen itu nggak paham tentang itu. Yang penting ada tertulis hadis, udahlah.
Pokoknya habis Itulah. serang. Nah Islam tidak gitu. Maunya kalau nggak itu benar, ngapain lagi ditaruh ke internet kan gitu maksudku loh. Kan jadi membuat kayak gini kan Tadi ada juga alat itu, orang. Bu Darni, yang tadi juga itu yang 1928 kenapa nggak dihapus? Iya. Yang mana? Masih ada di internet. Itu nggak bisa dikontrol, Bu. Buktinya hujatan-hujatan Polikarpus saja nggak bisa dihapus. Itu masih sampai sekarang Paul Jang menghujat, Saipudin menghujat, bahkan si Dewi Monyong juga masih menghujat. Nggak bisa diapa-apain. Orang internet kan buatan kafir. Iya sih. Buatan Yahudi ya kan. Itu tadi Buatan- itu tadi Bu Darni itu Bible 1928 nggak bisa dihapus di internet loh, ada loh terus. Ya, iya ada ya. Iya, dan ada ku tengok lagi dibaca, maaf ya, maaf. 1928 ya, Alkitab 1928 ya kan. Itu ternyata yang penyesat di dalam Alkitab itu, sesat itu ditujukan itu bahasanya itu Islam loh. Oh, itu. Di 1928 ternyata sesat itu Islam. Iya, Tulisan sekarang- Islam itu. Iya, sejak kapan jadi tulisan Islam dan sejak kapan ada umat Islam? Itulah nggak tahu. Ya, Makanya di zaman aku nggak Yesus. mau aku yang kayak gitu aku nggak mau. Aku menjawab Alkitabku saja. Apa kalian tanya Alkitabku aja ku jawab. Yang aku pelajari itu aja. Makanya sampai ke situ aku nggak mau. Oke, izin promo dulu kalau gitu. KPU. Oke, ini kita masih lanjut. Dari tadi nggak siap-siap, saking banyaknya. Sampai ada yang gagal. Misalnya cetak. Ada yang pesan, Dek. Ada beberapa nih, besok. Gimana cara pesannya Bang Juma? Langsung ke ini, ke Julius Bib. Yang ada bacaannya Nenek Mukipar tuh, enak tuh dengarnya itu. Ada budaknya nanti jadi nenek-nenek lagi jaga gawang. Budar nih yang kita buat. Oh, aku itu tadi tulisannya Yesus Tuhanku, di bawah kan Juma idolaku gitu. Subhanallah. Izin budar nih. Muka budar nih dijadikan penjaga gawang ya, dijadikan kiper. Jangan, gak usah buat mukaku. Tulisan itu aja, Yesus Tuhanku, di bawah Juma idolaku gitu. Semakin Itu dibenci aja, Bu. Budani sama si CP. Ya nggak peduli aku kan Bu baju Darni, di Medan tinggal di mana Bu Darni? depan BRI BRI mana Bu Darni? Saya di Medan juga tinggal nih. Pancur Batu. Oh, Pancur Batu. Nanti saya main ke sana boleh ya Bu Darni ya? Boleh. Ganti angin Salam di kenal, Bu sana, Darni, Habib. ya. Ganti angin Iya. mobilnya. Ntar saya bawa ban mobil atau motor main-main ke Bu Darni nih. Insyaallah. Iya. Pas kali depan BRI itu, BRI depan-depanan kami. Yang arah ke pajak itu Bu Darni. Iya, sebelum pajak. Iya, sebelah kanan, sebelah kiri Bu. Sebelah kiri lah kalau mau Oh, ke siap. Gampang lagi ya, cari. siap. Iya. Siap. Bu Dani jangan sampaikan alamat detail ibu, kan tadi ada yang bilang mau bantai ibu, nanti jangan sampai dia datang ke rumah ibu dia Mana? bantai. Mana gue takut. Kecil kali permainan itu. Kalau kita bersalah, baru kita takut. Ini kan kita nggak ada salah. Apa yang mau ditakutkan? Iya kan? Harus tegar kita. Sedikit pun gak ada ini. Biar ku baca-baca di typing, dibantai. Aduh. Intinya Bu Udah. Darni, siapapun yang membawa data, kalau sudah diluruskan bahwa itu keliru, masih dia ngotot, ya terpaksa saya berbalas pantun. Saya juga bawa data yang Anda tidak percaya. Boleh toh? Boleh lah, saling Supaya gotok-gotokan kapok. bilang. Ya. Saling ngotot-ngototan bilang. Mestinya itu naik bertanya baik-baik, bagaimana ini Bang Juma, terangin dong. Saya dapat di internet gitu. Iya. Diterangin gitu loh. Tapi ngotot bahwa itu benar gitu loh. Iya, kalau kata Gitu. sumber udah itu enggak, itu palsu, kalau katanya ya udah.
Itu kira-kira ya. Lanjut. Nah, begitu juga kalian. Kalau kalian tanya siapa, kayak mana penebusan, kayak mana ini, ya makanya kita harus belajar supaya bisa kita jawab. Setelah sudah aku jawab, kalian jangan bolak-balik tanya sampai 5 kali. Cukup 2 kali sudah selesai. Gitu dia. Itu setauku diskusi. Iya kan? Jangan nantong kalian mau menginginkan apa yang kalian inginkan. Aku kuinginkan apa yang kuinginkan kitab kalian. Mana bisa temu? Nggak bisa. Gitu dia. Baru diskusinya sehat. Kasih jumpa di jalan pun senang dia kita. Nggak ada benci-bencian. Gitu dia. Nggak ada bunuh-bunuhan. Kayak mana kalau udah bunuh-bunuhan yuk? Mau macam mana masuk surga kita kalau mau bunuh-bunuhan? Pendapat Bu Darni tadi ada pakai nama anti-Islam. Anti-Islam. Tanggapan Ibu bagaimana? Oh, menurutku karena dia Kristen nggak boleh, nggak bisa, harus diganti itu nama bajunya itu atau nama profilnya tadi, nggak bisa lah. Itu kan menghujat termasuk. Kan begitu banyaknya kata-kata yang bagus, mesti kali itu. Kayak mana kalau kalian buat juga begini, Yesus menikah, kalian bilang di profil kalian itu, kan sakit hati kami. Begitu juga kalian anti Islam. Kami nggak mau pakai kayak gitu, Darni. Nggak bisa, itu nggak bisa kubenarkan, itu tetap salah. Gitu. Saya kan punya nama, ngapain pakai nama lain? Itulah. Contoh kayak ibu Diarni kan ibu bikin namanya. Ngapain mesti dirahasiakan namaku dan wajahku? Ngapain? Malu kali pakai nama orang, malu kali Bu Darni pakai nama orang tuanya. Iya, itulah. Kalau bagiku begitulah, harusnya begitu. Makanya ditulis Tuhan itu hukum ke-9, jangan bersaksi dusta, kan katanya. Banyak dulu, aku ada telepon. Telepon lah. Ya, ini ada penerang jalan. Penerang jalan, selamat malam. Bagaimana kamu bisa menerangi kita malam ini? Halo, penerang jalan, silakan berbicara. 1, 2, 3. Kalian dengar dulu typing itu. Dukung yuk Bu Darni presiden kita. Typing di bawah. Tidak ada suara yang kita turunkan. Emang Bu Darni mau jadi presiden? Langsung tolak mentah-mentah lah. Tolak mentah-mentah. Nggak boleh perempuan jadi presiden lah. Janganlah. Laki-laki lah. Sudah ini ada Singa Yesus. Selamat malam. The Lion of Jesus. Selamat malam. Ya, silakan. Ini temanya apa ya Bang? Baru masuk nih. Temanya tadi kami menunggu CP tapi dia KU. Ini berapa lawan berapa nih? Kristen berapa? Islam berapa di sini? Tadi awalnya Islam 2, Kristen 3. Bu Darni sebagai wasit, tapi karena itu CP tidak datang jadi dianggap CP KU. Jadi sekarang posisinya berapa nih Bang? Posisinya Bang Juma 10, CP 0. Oh. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mau debat tapi nggak ngerti Alkitab gimana tuh? Kamu Kristen masa nggak ngerti kitabmu? Iya, nggak baca. Oh gitu. Silakan Bang Juma. Atau Bu Darni. Namanya keren kali loh. Iya. Kalau nggak tahu Alkitab ngapain datang sini toh? Itu pun salah. Ya baca sih baca tapi kan nggak hafal. Jadi ngapain kita naik ke sini kalau kita nggak tahu apa-apa? Nimbrung aja. Habislah di sambal belado orang ini kita kalau kita nggak tahu apa-apa. Digoreng belado, kecap manis bikinnya nanti. Intinya temanya ini bebas ya? Belum ada diapakan. Tergantung itu, tanyalah mereka apa yang mau dibuat.
Siapa sih yang paling apa? Bang Juma ya? Iya, saya Bang. Oh, saya pengen tanya nih Bang. Siap. Menurut Abang, saya mau tanya ya, menurut Abang Allah ini sosoknya seperti apa? Satu kepribadian, satu roh, satu apa enggak? Saya pengen tanya nih Bang. Iya, kalau bercerita tentang Allah, Tuhannya para nabi, itu manusia tidak bisa kemudian menjelaskan wujudnya. Nggak bisa menjelaskan wujudnya Bang ya? Iya, betul. Tapi Karena- saya baca di surah Al-Maryam ayat ke-17 dia. Tolong baca surah Al-Maryam 17 Bang. Sama-sama. Al-Maryam, kita baca. surah Maryam. Ya, surah Al-Maryam ayat 17. Maryam, bukan Al-Maryam, surah Maryam. Ya, surah Al-Maryam. Iya. Lalu dia memasang tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Astagfirullah. Itu bukan kalau bahasa Indonesianya itu bukan Jibril, itu nggak ada di bahasa Arabnya loh Bang. Iya, yang datang kepada Maria itu Jibril. Iya Bang, tapi di bahasa Arabnya nggak ada itu Bang. Iya, yang datang kepada Maryam itu malaikat Jibril, meskipun tidak dijelaskan namanya. Ruhana katanya kan Bang. Iya, betul. Ruhana yang artinya roh kami. Iya, benar. Bagaimana? Nah inilah saya katakan sama Bu Darni, bagaimana kemudian orang bisa mengerti tentang Al-Quran kalau hanya memahami satu terjemahan saja. Nah, bagaimana kemudian bisa mengetahui bahwa yang dimaksud roh di sini adalah malaikat Jibril? Maka orang itu harus memahami Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya 97 sorry, Al-Baqarah ayat 97. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci. Kul man kana aduwwan li Jibril, ini disebut namanya tuh, li Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Di sini sudah dijelaskan namanya, li Jibril. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian kenapa dikatakan bahwa itu adalah Jibril yang menurunkan Al-Quran? Karena di ayat lain surah An-Nahl diterangkan Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi ruhul kudus ini adalah Jibril yang menurunkan Al-Quran. Nah, di ayat yang dibawa oleh saudara tadi di surah Maryam ayat 17, datang kepada Maria itu menjelaskan kemudian untuk memberitakan kepada Maria akan lahirnya sosok manusia. Makanya dikatakan qala innama ana rasulu rabbi li'ahabalaki gulaman zakiya. Dia makhluk yang datang kepada Maria ini berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan padamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi meskipun tidak disebutkan namanya itu adalah Jibril, tetapi karena dia disebut roh dari Allah kepada Maryam yang memberitakan Maryam akan memiliki anak seorang laki-laki, maka umat Islam jelas dengan keilmuan mereka tentang Al-Quran paham bahwa yang datang kemudian kepada Maryam ini adalah malaikat Jibril, seperti itu. Jadi maksud Abang Juma Ruhana itu berarti Jibril begitu ya? Ya, roh dari kami. Betul. Tafsirannya bagaimana itu Bang tafsirannya itu? Ayat menjelaskan ayat. Tadi kalau Anda paham Al-Quran, Anda sebenarnya sudah paham. Tadi sudah disebut Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah Jibril inilah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Oke, jadi ada yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah bernama Jibril.
Di ayat lain. Abangku, astagfirullah, ajubillah. Kalau malaikat itu bang bahasa Arabnya malaka. Oh, tidak begitu cara memahami Al-Quran itu, tidak begitu. Tidak begitu caranya. Tidak begitu caranya memahami ayat suci Al-Quran. Kita lihat ya di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah menjelaskan bahwa malaikat itu juga disebut roh. Oke? Malaikat itu disebut roh, malaikat itu disebut roh itu disebut Al-Quran. Banyak data di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat ini. Dan terkait dengan ruh, kalaupun tidak dikatakan bahwa itu adalah malaikat, Allah senantiasa mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa satu. Oke bang. Kita pergi ke surah Al-Maryam ayat 19 bang. Ya, tadi kan sudah. Kita baca sekali lagi aja bang. Oke, kita baca sekali lagi baik. Oke. Qala innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Oke. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Apa yang Anda ingin tahu? Jadi roh kami ini mengutus sesosok yang seperti manusia biasa untuk menghembuskan kepada Maryam. Kalau dibilang farjaha itu bang, ya kita nggak enak bang. Iya, terus terjemahannya di sini ya kan? Iya, terus ke dalam Miss V-nya, Miss V. Nggak ada Miss V itu. Di mana tertulis Farjaha, itu? tolong terjemahkan dulu bang. Farjaha itu apa tuh bang? Farjaha. Di mana tertulis itu coba? Di ayat 19 bang. Di ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Tidak bagus kalau kita sok pintar tapi nol, itu memalukan biasanya bang. Jadi kita santai aja gitu ya. Ada lagi? Anda saya kasih kesempatan bertanya 1000 pertanyaan malam ini. Saya cukup satu aja ya. Habis ini ya. 1081 ya? Iya. Buka Google dia. Aja. Buka Google dia. Googling dia. Kita kirim ke perpustakaan dia, nggak apa-apa. Ini namanya anak TK ngajarin gurunya. Lebih pintar dia Al-Quran kayaknya daripada Bang Juba ya. Sorry. Surah At-Tarim ayat 12. Pindah lagi. Sesuai topik juga tentang Maryam. Iya. Surah At-Tahrim ayat ke-12. At-Tahrim ayat ke-12. Ayat 12. Bisa Anda bacakan terjemahannya? Itu mah Maryam binti Imran memelihara kehormatannya. Biar Bang Andi, biar dia. Coba Bang. Boleh minta tolong bacakan saya. Fi qulubihim maradun fasadahum wa Maryam ibnat Imran lati akhsat farjaha fanak Wasyhadu bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana minal qanitin. Baca dulu terjemahannya Bang. Oh, sudah dibaca tadi Bang? Coba Anda bacakan lagi. Di surah At-Tarim ayat ke-12. Iya. Kenapa di situ?
Apa yang Anda pikirkan di sana? Kalau kamu buka aplikasi lain ya suaramu nggak denger lah bos. Iya. Kalau nggak pernah. Aduh. Abang aja yang bacakan bahasa Arabnya coba. Iya, saya bacakan ya. Ini saya kayak diuji sama dosen ini. Wa Maryam banata allati ahsanat farjaha fanafakh. Iya. Kenapa emang? Kenapa emang? Dan saya baru lu potong. Katanya suruh baca, tapi lu potong. Fanafakhna lanjutkan. fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimatir rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kenapa Bang? Dan si Ruhana itu kan berwujud sebagai manusia biasa. Di surah Al-Maryam ayat ke-17. Menghembuskan rohnya melalui farjahannya. Terus? Oh, Anda ingin memberitakan kami bahwa malaikat Jibril datang dalam rupa manusia, habis itu dalam keadaannya manusia meniup farjahnya, gitu? Iya. Anda ditertawakan umat Islam. Ya. Anda nyambung-nyambung ayat. Waduh, parah nih. Jadi malaikat Jibril datang menyerupai manusia hanya sekedar memberitakan tentang kehamilan beliau, bukan pada saat dia menjadi manusia dia niup. Aduh, malu saya jadi Kristen kalau saya jadi Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, gimana ini? Ada lagi? Kalau Yesus masuk ke kandungan Bunda Maria lewat mana Bang Juma? Pertanyaannya Bang. Pertanyaannya. Ya. Siapa yang meniupkan itu? Rohnya. Allah mengatakan, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Berarti ayat demi ayat ke ayat surah Al-Maryam ke surah nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya surah Al-Maryam sama surat At-Tarim itu ya? Iya. Nggak ada hubungannya, oke. Iya. Ketika berbicara mengenai surah Maryam, malaikat Jibril kemudian menginformasikan bahwa beliau akan hamil. Seperti itu. Makanya coba baca ayat selanjutnya. Bagaimana kemudian ketika dia menjadi seorang manusia, dia katakan, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Gitu Bang. Oke. Berarti nggak nyambung gitu dari surah Al-Maryam sama ke surah At-Tarim itu nggak nyambung ya? Itu tentang kehamilan daripada Maryam. Ini masih bercerita tentang malaikat Jibril enggak di At-Tahrim itu? Malaikat Jibril enggak lah. Nah, enggak kan? Oke, udah selesai. Konteksnya di situ ruhan. Iya, itulah ruhana, ruh dari Allah. Terus ada lagi? Lagi lah. Tanya lagi Bang, saya kasih Anda kesempatan bertanya. Sebelum saya tanya balik, satu aja pertanyaan. Kalau nanya tentang Bible sih nggak ngerti Bang. Loh, tapi tanya Al-Quran ngerti? Ya. Kenapa bisa? Bolak-balik baca Al-Quran Bang. Gimana sih? Kalau teman-teman Muslim nyerang ayat Alkitab, kenapa kita nggak bisa nyerang Al-Quran kan? Itu Anda tanya. Anda tidak nyerang ini. Anda seorang yang sedang belajar. Anda tidak nyerang. Saya juga mau belajar. Kan gitu. Ya. Satu aja pertanyaan.
Boleh nggak? Oke. Oke, baik. Di dalam kitab saudara diterangkan ya, di Matius ya, di situ diterangkan gini, maka Yesus kemudian dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ini apa? Roh yang membawa Yesus. Iya. Roh Kudus mungkin. Kok mungkin? Kan sudah dibilang tadi. Matius 4 nomor 1. Matius 4 nomor 1, oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Kan setan juga roh. Kalau konteksnya roh di sini nggak ngerti bang ya. Bukan Tuhan Anda ini. Tuhan Anda kan roh ya. Maka Yesus dibawa oleh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai setan. Atau gimana? Maka Yesus dibawa oleh setan ke padang gurun untuk dicobai setan. Atau gimana ini? Roh ini apa ini? Inilah resikonya kalau menuhankan roh. Maksudnya menuhankan roh itu bagaimana itu? Ya kan dikatakan Tuhan Anda roh. Teman Kristen itu kan menyembah roh. Menyembah roh? Iya. Sembahlah kan di dalam Apa yang Yohanes. disembah itu? Nah itu dia makanya. Karena setahu saya roh itu adalah makhluk. Tapi kok kemudian sembahan daripada Kristen kok jadi makhluk dia. Yohanes 4 nomor 24. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan Allah itu roh, Theos itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh Dan kebenaran. ya. Di situ kan Theos dikatakan. Theos itu adalah roh. Berarti Tuhan Anda adalah roh. Gitu. Sedangkan setahu kita, setahu ilmu pengetahuan, bukan cuma Bang Suma, penyembah roh itu adalah aliran animisme. Dalam konsep kekristenan itu, Kristen itu nggak menyembah roh. Lah ini dalilnya, Bang. Trinitas itu nyata itu bang. Ini dalil. Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu roh. Ini apa nih? Salah ndak ini? Allah itu roh, Tuhan itu roh, Bapa itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Anda tanya seluruh orang Kristen, pasti dia mengatakan Tuhan kami roh. Definisi roh itu apa itu bang? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia. Roh itu adalah makhluk halus. Makhluk halus. Ya. Coba Anda tanya, coba Anda cari dimanapun Anda pergi. Roh itu adalah makhluk non materi atau makhluk halus. Nah, sedangkan diterangkan di kitab saudara Anda menyembah makhluk. Oke. Yang roh. Jadi Anda penyembah makhluk halus kan gitu. Barang siapa yang ingin apa tadi? Ya baca aja bang. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Jadi dalam roh di dalam bahasa Yunani itu kan pneuma. Jadi barang siapa yang menyembah roh ini harus menyembahnya di dalam roh.
Nah, ini saya jadi takut kalau Anda menyembah roh, takut saya. Menyembah makhluk halus itu takut, karena setahu saya ajaran animisme itu adalah ajaran yang menyembah roh. Kalau di dalam pemahaman kita, bahasa Latin, anima itu roh, kepercayaan kepada makhluk halus, itu animisme. Sedangkan Tuhan saudara Kristen itu jelas adalah roh. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk apa itu? Jangan pindah dulu. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Yesus juga tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Yeremia juga tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Samuel juga tidak serupa dengan makhluk. Bisa dibaca di 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 11. Lalu kemudian Al-Quran dengan sangat jelas menarasikan di dalam surah Al-An'am ayat 103 bahwasanya Allah itu tidak kemudian bisa dicapai oleh penglihatan mata manusia, sama seperti yang ada di dalam 1 Korintus 6 nomor 16 gitu Bang. Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi Allah itu tidak berbentuk ya. Bukan tidak berbentuk, Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Bagaimana bisa kita jelaskan bentuknya sementara tidak ada orang yang bisa melihat? Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan, tidak bisa. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan itu. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37 mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengarkan suaranya. Jadi bagaimana mau dijelaskan bentuknya kalau tidak pernah dilihat? Tadi masih kita singgung beberapa menit yang lalu, ruhana itu. Ruhana itu roh dari kami. Abang Roh sendiri yang kami. bilang roh Allah, abang yang bilang sendiri. Bagaimana terjebak jawaban sendiri? Oh, nggak bisa. Kalau berbicara mengenai roh Allah, itu berarti roh kepunyaan Allah, roh ciptaan Allah, sama seperti bait Allah, bait Allah. Bukan berarti ruhana itu bukan Allah lah gitu. Yes. Oke. Pintar. Ruhana itu bukan roh Allah. Yes, tapi Bukan roh Allah, dari bukan Allah. Pribadi itu ya. Ya, betul sekali, cerdas. Karena kami bukan penyembah roh. Oke. Terus Ke situ Bang Juma. itu Anda dulu bertanggung jawabkan dulu loh jawabannya Bang Juma. Kenapa berbalik-balik ini? Iya, jadi Allah itu tidak dicapai oleh penglihatan mata. Oke? Sedangkan dikatakan bahwa Allah itu bukan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Jadi ketika berbicara mengenai ruhada, itu artinya roh dari kami. Bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Kami itu siapa Bang? Allah. Allah. Berarti itu roh Allah. Yes, betul. Oh, berarti itu Allah sendiri. Bukan. Sama ketika saya mengatakan itu rumah Suma. Apakah rumah itu adalah Suma sendiri? Ada gimana? Syukur paduka hand. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda hands. Jadi kalau misalnya Tuhan mengatakan rumahku, ya, ruhku, rumahku, hambaku, apakah berarti rumah itu adalah aku? Rumah itu berarti Allah gitu. Bait Allah, ruh Allah, bukan berarti ruh itu adalah Allah. Oke. Ya, silakan. Jadi dasar Halo. penciptaan itu Halo, ada suara milik kah? siapa itu Bang? Gimana? Bang Suma, aku mau ngomong nih. Ditunggu Iya. ditunggu CP di komalnya Bang VK, tapi jangan bawa Yohanes 70 ya. Ditunggu suruh bawa 4 katanya. Katanya suruh bawa 4 orang, tapi jangan Yohanes 6:70 itu. Jangan bawa Ya. 10. Nggak ada Yohanes 6:70.
Yesus memilih iblis. Yesus memilih 12 murid dan satu iblis. Ditunggu. Suruh dia Suruh aja kesini. Udah dia. ditunggu. Dari tadi Dia sudah ditungguin dia di ini. sini. Udah ditunggu. Tapi nanti jangan kabur. Udah, kita nggak ada lagi waktu untuk dia. Udah selesai, dia udah KO. Itu cukup pertama dan terakhir. Dia menantang, dia KO sendiri. Udah, suruh aja dia kemana-mana dia. Nggak usah lagi. Nggak ada. Tunggu, maaf. Dia sudah KO. Dia suruh kemari. Orang aku lihat. Suruh dia kemari ya. Udah KO dia, udah nggak ada lagi. Nggak usah lagi dia mau cari-cari alasan untuk menutupi malunya. Nggak perlu. Dia membahas kitabnya agama lain, tapi dia tidak bisa baca kitabnya sendiri, kan memalukan. Membahas tentang Al-Quran, tapi tidak bisa baca Quran. Itu apa namanya? Orang gila. Hanya orang gila yang menjelaskan sebuah buku tapi dia tidak bisa baca buku itu. Betul gak? Betul. Orang gila tak bisa baca sebuah buku. Habis itu dia jelaskan isi buku itu. Itu gila namanya. Memalukan. Ayo, mana lagi tadi yang mau belajar? Silakan. Jadi roh tadi kamu nggak tahu ya, Bung? Kalau kamu itu sebenarnya agamamu adalah agama animisme penyembah roh ya. Malam ini udah tahu ya, saudara siapa ini? Siapa namanya ini? Singa ompong atau apa ini? Belum selesai kita tadi, Bang. Iya, tapi yang jelas kamu sudah akui bahwa kau penyembah roh, betul? Bukan penyembah roh. Loh, dalilnya ini apa? Ini, Theos itu roh. Dan barang siapa menyembah Theos harus menyembahnya dalam roh. Jadi tidak bisa kemudian dipungkiri. Anda mau bukti bahwa Tuhan Anda roh, saya bacakan. Anda kan mengaku tidak paham Bible. Nah, syukur Anda masuk di sini, Anda bisa belajar ke saya. Oke. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh pneuma hotheos. Itulah ketujuh roh theos yang diutus ke bumi. Dengan kata lain, Tuhanmu adalah roh bertanduk 7, bermata 7. Nah, jadi tidak bisa kamu lari, saudara. Selama kamu Kristen, maka kamu adalah penyembah roh. Nih dalilnya. Penulis Wahyu yang adalah Markus atau Yohanes, ya, nama lain daripada Yohanes itu kan Markus. Jadi Markus menuliskan di dalam Wahyu. Nama lain Yohanes itu Markus, Bang. Ya, nama lain daripada Markus itu Yohanes. Ya. Jadi yang menulis ini bukan murid Yesus, tapi Yohanes dari Markus sendiri. Nggak tahu juga. Mau aku ajarkan lagi. Di dalam kitab Abang Perjanjian Baru itu siapa yang buat? Orang-orang yang tidak dikenal. Tidak kenal ya? Iya, betul. Nah, Anda baca Kisah Para Pewarta 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus nih. Yohanes itu bilang. Apa? Kisah para pewarta itu tidak ada itu. Ini nih, Kisah Pewarta. Para rasul. Rasul itu bahasa Quran. Bahasa Quran. Rasul itu nggak ada dalam bahasa aslinya kitabmu. Ini hanya niru-niru Quran ini. Jadi saya luruskan kembali supaya tidak mengikuti ajaran Paulus yang suka nyamar-nyamar. Yohanes yang juga disebut Markus ini. Oke? Jadi penulis Wahyu itu terindikasi Markus. Itu ya cara belajarnya supaya kita paham. Jadi Kisah Para Rasul yang sebenarnya adalah Kisah Pewarta itu Wahyu mengatakan bahwa Yohanes itu nama lainnya Markus. Jadi Wahyu ini ditulis Markus. Aku melihat, nah ini sudah dilihat ini oleh siapa? Oleh pengarang, dalam bahasa Yunani-nya Eido atau Oida. Oida. Jadi dia melihat sosok makhluk bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh Theos, Tuhannya Kristen yang diutus ke bumi. Makanya dikatakan Coba abang bacakan di ayat 1 dulu. Itu lain konteks itu. Apanya?
Dari ayat 1 aja Bang baca. Nomor 1 di mana? Kitab mana? Dari ayat 1. Kitab mana? Nomor berapa? Abang kan ngambil dari kitab Wahyu. Ya Oke. kan? Dari ayat 1 aja. Sebenarnya bukan wahyu ini namanya Antikristus kitab itu, Bang. ini. Kitab mimpi Tetap sebenarnya. temanya di ayat itu tentang antikristus. Nggak usah abang comot-comot. Iya antikristus apanya lagi? Apanya? Apa? Berubah ndak itu data nomor 6-nya kalau diambil dari nomor 1-nya? Berubah ndak? Coba saya baca ya, saya bacakan. Kitab mimpi. Oke. Ini bukan wahyu tadinya. Wahyu itu bahasa Quran. Kitab mimpi bab 5 lewat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi, sebelah dalam dan sebelah luarnya ada materai. Entah materai 10.000 atau apa ini. Dengan 7 materai. Wow, 70.000 kalau materai 10. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga. Bukan surga sebenarnya ini, langit. Ini suka sekali nipu-nipu ini kitab. Seorang pun di langit atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau bersedih, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah datang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Enggak berubah-berubah ini. Tetap aja sama bunyinya. Katanya baca dari nomor 1. Tetap aja bunyinya sama. Tuhanmu roh bertanduk 7 bermata 7. Apanya? Apanya? Apanya Bang? Bang? Di mana di situ menyebutkan Kristen itu menyembah bertanduk-tanduk itu? Lah ini Tuhanmu. La haula wala quwata. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu seekor anak domba. Ini siapa ini? Seekor anak domba ini siapa? Yesus. Jangan kayak gitulah. Itu Yesusmu itu Bang. Abang mendefinisikannya salah itu. Loh kok salah Nggak ada di situ pula? menyebutkan Yesus. Tapi yang disebut anak domba itu siapa? Siapa rupanya? Coba kita lihat ya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus ya, kita lihat di dalam 1 Korintus. Ambil pulpen supaya belajar. Kalau sama saya itu kalau menjelaskan itu tolong dicatat supaya dipaham. Begitu juga Laskar Api di bawah. 1 Korintus 5 nomor 7 kita lihat. Karena sesungguhnya kita bagaikan roti yang tidak beragi, dan kurban domba Paskah kita adalah Kristus yang sudah disembelih. Oke? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba yang telah disembelih yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 5 nomor 7. Anda nggak bisa lolos. Jadi kalau Anda melihat kembali dalam Wahyu, seekor anak domba seperti telah disembelih, itu adalah Tuhan Anda Yesus. Bertanduk 7, bermata 7. Makanya saya katakan Kristen itu adalah agama animisme. Wahyu Bang. Seperti kata Abang, surah Al-Maryam ke surah Al-Atri apa? Kata yang surah Al-Maryam itu nggak bersinkron itu Bang. Iya, oke. Kalau enggak, oke, baik. Sekarang menurut saudara saya ini, selain Yesus yang disebut anak domba, siapa lagi? Ada lagi yang disebut anak domba yang disembelih selain Yesus? Yesus itu nggak pernah disebut anak domba Bang. Wallah 1 Yohanes 1 nomor 29. Ini saudara saya benar-benar tidak pernah belajar Bible kayak ini. Ya, kita lihat di dalam kitab saudara.
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, lalu dia berkata, lihatlah anak domba Elohim. Elohim. Lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia ini. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang dan berkata kepada Yesus, lihatlah Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yesus anak domba, Bang. Yohanes 1 nomor 29. Jadi Tuhan Anda itu di dalam Wahyu 5 nomor 6, seekor anak domba disembeli bertanduk 7 bermata 7. Itulah Tuhan Anda. Ya masih disinkron-sinkronkan lagi. Loh, kan Anda bertanya, yang disebut anak domba itu siapa? Siapa yang disebut anak domba rupanya? Yesus. Bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos, roh Allah. Kalau di sini tertulis roh Allah, ini penghujatan ini. Itulah ketujuh roh Bapa atau roh Yahweh yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Maka Oke. Ya. Jadi kesimpulannya, saudara saya ini mengakui Tuhan saudara adalah makhluk halus, roh. Betul? Betul? Nggak pernah diakuin itu. Selamat malam, selamat pagi. Iya, pagi, malam. Saya ingin bertanya dulu, Pak Ustadz. Boleh bertanya? Saya bukan Ustadz, Bang Suma aja. Oh ya. Kalimatullah itu ciptaan atau tidak, Pak Ustadz? Kalimatullah Ya, itu ciptaan ada, atau enggak? ya itu ciptaan. Di mana dalilnya itu, Pak? Silakan. Pak. Ya, segala sesuatu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya. Segala sesuatu. Saya tanya kalimatullah itu ciptaan atau tidak, Pak? Lebih jelas kita nengoknya. Iya. Kalimatullah itu ciptaan atau enggak? Ya ciptaan lah. Yang tidak ciptaan itu adalah. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau Iya, aneh apa itu, ini? bahasa Dia, Indonesia lu aneh itu bertanya, lu bertanya orang menjawab tapi lu ngoceh. Gimana sih lu? Bukan ngoceh. Tadi kan kamu bilang ciptaan, mana dari Lah iya emang. Kalimat itu ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut. Kalimatullah berarti ucapan Allah. Kalimat yang terlontar kemudian yang keluar itu ciptaan. Yang ada di dalam diri Allah yang disebut kalam, yang bukan ciptaan karena itu sifat. Tapi kalau kalimah itu perkataan. Berarti perkataan Allah, Bang, ya? Yes. Oke, perkataan Allah. Dengan apa Allah ini berkata-kata, Bang? Dengan kehendaknya, dengan sifatnya. Al-kalam yang melekat pada diri punya Allah. Mulut nggak? Gini, punya mulut nggak? Allah memiliki sifat berkata-kata. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Iya, memang kalau tidak Tuhan serupa dengan saudara makhluk, bro. punya mulut, betul. Oke. Jadi kalau Allah ini berwujud nggak? Allah itu Berbentuk wujud. Allah itu wujud. Tunggu, dengar. Berbentuk. Dia berbentuk. Anda ini bertanya tapi kayak orang kesurupan. Bertanya, tapi dengar. Lu kalau masih ngoceh gini gua turunin lo, kan tak kondusif. Lu Gimana bertanya. sih, Bang? Oke. Bertanyalah sesuai dengan kapasitas. Ada enggak? Ada tidak kapasitas di kepala Anda untuk menampung jawaban saya? Jangan sampai Anda bertanya sesuatu yang tinggi tapi tidak ada wadah di kepala Anda untuk menerima jawaban saya. Itu bahaya. Anda bisa gila nanti. Nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, Bang. Wujud dalam bentuk nggak dia? Allah itu wujud. Ada bentuknya. Allah itu wujud. Oh, wujudnya seperti apa, Bang? Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Oke, bentar, Bang. Oke, gini, Bang. Kebetulan gini, Bang. Siap. Saya baca di Sahih Bukhari 6088, Bang. Sahih Bukhari. Ya, apa? Oke, saya baca. Sahih Bukhari berapa? 6088, Bang. 6088. Wah, ini sudah main hadits sini, weh. Antara Sahih Muslim pakar Islam atau ini. Sahih Muslim mungkin, Bang. Antara Sahih Muslim atau Sahih Bukhari lupa saya, Bang. Saya buka dulu, Bang, ya. Boleh? Biar kan maksudnya gini kan, saya bukan Islam, Bro.
Iya, tapi kajianmu terlalu tinggi kali. Jangan sampai saya tanya tentang Tuhanmu. Iya nggak apa-apa bro, kan saya kan pengen belajar Islam bro. Iya, tapi nggak gitu. Orang belajar Islam itu nggak kayak kamu. Itu bukan gitu? kamu sedang mencari kesalahan, bukan sedang Kok mencari. mencari kesalahan? Yes. Kan gini, kan kebetulan saya Ini baca. materi terlalu tinggi buatmu. Harusnya Materi kau belajar terlalu tinggi? ejaan Arab dulu. Kalau kamu Iya, kan belajar. iya gini bro, taruhlah saya nggak tahu ejaan Arab. Nanti kan kamu artikan bro. Tapi enggak, bukan begitu. Oke, saya Cara bacakan. belajar Islam itu enggak begitu. Lalu gimana bro? Belajar Islam itu dari awal harus belajar dulu kaidah baca Quran. Bahasa Arab dulu? Bukan bahasa Arab, baca Quran. Iya kan, Quran itu kan bahasa Arab bro. Iya, tapi beda Oke, materi pertanyaan bahasa saya gini, Bang. Arab Pertanyaan dengan saya gini, Al-Quran. Oke, makasih bang. Pertanyaan saya gini bang. Iya. Islam itu kan pendatang ke Indonesia ini bang. Nah, Iya. bagaimana ceritanya? Kamu salah, Gini, hei. Gimana? Dibilang Islam pendatang di Indonesia, salah bang. Kok? Jadi agama Islam Lalu dari mana bang ngomong kayak gitu? Emang Islam itu agama dari mana? Islam itu agama dari... Agama yang dibawa oleh pedagang dari Arab. Iya, bukan agama nenek moyang. Salah Tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Iya kan datang bro, agama pendatang itu ke sini bro, ke Indonesia. Bro. Bukan, agama nenek moyang kita. salah. Kamu salah. Islam Lalu lebih apa? dulu daripada Indonesia, Saya anak nggak babu. tanya mana lebih dulu bang. Yang saya tanya. Kamu kalau katakan kesana- kenapa? Kamu yang katakan lebih dahulu pendatang di agama Indonesia. ini. Enggak, yang agama yang lebih Enggak dulu di sini. apa hubungannya Ini, coba Anda Bang. belajar Islam dengan pernyataan seperti itu? Oke, tadi kan abang bilang bahwa memahami Islam itu harus baca. Nah, percayaan saya bang, orang Indonesia sebelum gini bang, orang Arab yang datang ke Indonesia ini gimana mereka membahas Al-Quran? Jangankan bahasa Indonesia benar, bahasa Indonesia Apa benar aja kan mereka nggak tahu, apalagi bahasa Arab bang. Apa ini? Ngomong apa Tadi Anda? kan kamu Udah ada bahasa Indonesia gitu. Nah, ngomongnya kemana-mana. Ketika mereka datang udah ada bahasa Indonesia gitu. Siapa itu? Kamu tahu enggak bahasa Indonesia itu diciptakan Secara kapan? gini bang, secara logika akal sehat gini, iya, jangan keroyokan dong, jangan keroyokan. Gini maksud saya bang. Enggak, kamu udah salah. Bentar dulu bang. Secara logika akal sehat, para pedagang Arab itu yang menyiarkan agama Islam ke Indonesia ini, mereka beradaptasi dulu mengenai bahasa kita bang. Nggak mungkin orang Indonesia beradaptasi mengenai agama mereka. Yang pasti yang beradaptasi bahasa itu, ya mereka yang beradaptasi bang, orang-orang Arab itu bang. Iya. Itu logika akal sehatnya bang. Nah, yang jadi problem, tadi kan si Juma berkata, nah kalau kamu memahami Al-Quran, kamu harus tahu dulu bahasa Quran. Bahasa Quran Arab. Pada Ya, saat pedagang-pedagang Arab itu berinteraksi dengan penduduk pribumi, itu sedang membahas Al-Quran atau apa? Ya bahasa Indonesia dong yang dipakai. Mereka sedang membahas Al-Quran atau apa? Aduh, lalu bahas apa bang? Kan mereka Salah sambil kamu. menyiarkan agama bro. Bung, dengarkan saya. Gimana? Belajar Al-Quran itu harus dimulai dari Iqra. Kalau mau belajar tentang Islam, tidak begini cara kamu belajar Islam itu enggak kayak begitu. Oh, jadi nggak penting artinya bang? Yang penting Iqra dulu. Kenapa jadi ke artinya ini? Nggak maksudnya gini bro. Lu nanya lain, jawab lain bang media. Kok jawab lain? Maksud saya gini bang. Memang benar kan? Al-Quran itu kan bahasa Lu nanya. Arab. Iya. Oke, Al-Quran bahasa Nah, kita Arab. orang Indonesia. Nah, gimana kita mengerti makna dari Al-Quran itu kalau orang Arab itu nggak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, Ya, dalam bahasa yang kita mengerti. Maka Nah, yang sementara kita belum pernah belajar bahasa Arab. Maka yang pertama harus ditanamkan supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hatimu. Kamu harus cinta Al-Quran dulu. Bagaimana caranya mencintai Al-Quran? Kamu harus suka membacanya. Baru kemudian Iya. Gini brother, gimana saya mau cinta sementara artinya saya nggak tahu. Itulah Lu makanya bilang nggak? polanya. Nggak, gini, Dengarkan gini. saya. Dengarkan. Makanya dibilang Iqra bang, baca. Allahu Akbar. Susah kalau orang tidak ada alat di kepala untuk Iqra. menerima. Benar Iqra. Tetapi kalau saya Iqra tapi saya nggak tahu artinya buat apa, Bang? Lah, minimal Anda bisa baca dulu. Hah? Iya. Itu kaidah Al-Quran itu begitu. Kaidah Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah itu dibaca dulu. La haula wala quwata illa billah. Karena dengan membaca Al-Quran membuka dan membersihkan hati orang untuk menerima kajian-kajian Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran hati Makanya- manusia itu bisa dilembutkan.
Makanya gini bro, apa yang dikatakan ustaz-ustaz kalian itu 75% orang Indonesia beragama Islam nggak tahu arti Al-Quran. Yang mereka tahu hanya ikro. Buat apa? Nggak ada gunanya itu bro. Oh, ada gunanya dong. Ada gunanya. Iya kan gini Ada bro. gunanya. Sekarang begini, tolong tunjukkan ke saya umat Islam yang tidak mengerti Al-Quran, lalu kemudian membantah Al-Quran. Tunjukkan. Dah, boleh saya jawab bro? Ustazmu sendiri, gini ya, Ustazmu sendiri Situmorang berkata 75% Muslim Indonesia keledai katanya. Taunya hanya bisa baca Arab, tapi artinya nggak tahu. Itu Oke, sekarang beda, bandingkan dengan saudara. Teman-teman saya tidak mengerti artinya Al-Quran, tapi mereka ada tidak yang kemudian mencari-cari kesalahan Al-Quran seperti Anda? Oke, saya jawab bro. Nah, karena mereka gini, mereka hanya tunduk kepada perkataan Ustadz. Ulama-ulamanya itu yang jadi problem. Kalau kami tidak. Kalau begitu mana? Kalau begitu mana terjemahan Al-Quran yang bisa mereka gunakan untuk memberontak kepada para ustadz? Gimana? Ya mereka kan hanya gini bro, saya sudah berdiskusi dengan Islam klien. Banyak saudara-saudara muslim itu, nanti dulu bang, saya belum nyampe ke situ bang, saya belum tahu artinya itu. Ya memang, karena mereka belum sampai. Nah setelah sampai apa yang mereka lakukan? Mereka melawan Al-Quran. Setelah sampai kepada Al-Quran, mereka melawan Al-Quran, gitu. Sudah bang. Oke kan, saya kan nggak pernah jumpa lagi sama dia bang. Ya mana tunjukkan satu orang yang setelah paham Al-Quran itu melawan Al-Quran. Tunjukkan. Iya banyak. Begini maksud saya bang. Siapa? Kan dia kan nggak datang lagi ke tempat saya. Iya, ini kan kita kan di sekeliling. Gimana? Kita di Indonesia ini kan umat Islam terbesar. Tunjukkan satu orang saja yang melawan Al-Quran setelah mereka paham Al-Quran. Ya gimana dia melawan bro, dia sudah didoktrin oleh ustaz-ustaznya. Ini fitnah ini. Ini fitnah. Kau menghina kau menghujat kau ngomong suka-suka hati. Bagaimana kau katakan tadi, bagaimana dia mau melawan, dia sudah didoktrin. Waduh, kau pikir ini gereja, umat Islam itu umat gereja. Dengar dulu, brother. Makanya jangan kayak begitu kau. Dengar dulu. Kau sudah pakai nama palsu jadi kau pakai nama palsu jadi kau bebas mau mengatakan apa saja kau. Dong, gini maksud saya, Bang. Ini fakta loh. Fakta apa? Malah justru gini sebagai istilahnya sebagai apa? Sebagai masukan kepada Anda. Masukan apa? Anda lebih baik istilahnya bahas Al-Quran supaya saudara muslim itu mengerti artinya gitu. Mereka sudah paham. Al-Quran itu sudah ada terjemahannya. Al-Quran itu sudah punya terjemahan. Anda lihat umat Islam itu mau baca terjemahannya, silakan. Iya banyak. Terus apa masalahnya? Harusnya begini, saudara dengarkan saya. Dengarkan. Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab. Orang Arab bisa mengerti Al-Quran. Ada mereka meninggalkan Al-Quran, ada. Bandingkan dengan kitabmu. Kitabmu konon katanya datang di Yahudi. Ada mereka beriman kepada perjanjian baru, ada. Banyak orang Arab Kristen bang. Ada gitu, orang di Yahudi menerima kitabmu itu, ada. Banyak orang Arab Kristen bang. Ada orang Yahudi, jangan Kristen. Jangan kayak ajaran Paulus. Saya tanya Yahudi bukan Kristen, bukan orang Arab. Media. Dengarkan saya. Kitabmu datang dalam bahasa Yunani. Kamu sudah pernah lihat kitabmu dalam bentuk Yunani? Sudah bro. Di mana coba? Di mana ada di Indonesia dituliskan buku Bible Yunani, di mana? Sudah, boleh saya jawab? Iya, silakan tunjukkan. Saya mau lihat sampai di mana kau bisa berdusta malam ini. Terdiam lah, saya jawab bro. Itulah gunanya itulah gunanya si kafir-kafir yang kalian sebut kafir itu membantu saya. Dia menciptakan internet. Nah, di media lah saya baru dapat. Nah, itu gunanya, makanya gini bro. Sama dengan Al-Quran gini bro. Parah. Udah, turunkan host. Kafir itu nggak menciptakan. Turunkan. Dia cuma modal air liur aja, nggak ada ilmu. Kau ke gereja sana berkhotbah, jangan di sini. Kau punya kitab, ditanya, kau sudah pernah lihat kitabmu dalam bentuk Yunani? Pernah. Di mana? Di internet. Dasar koplak. Manusia panoan.
Mana ada kitabnya di internet? Lalu bagaimana dengan umat Islam yang setiap hari mendengarkan Al-Quran dan mereka bisa membaca terjemahannya dimanapun? Mereka bisa membaca terjemahan, mereka bisa melihat original teks. Lah ente? Jadi nggak perlu lah bahasa Arab, Bang, ngerti bahasa Arab. Kenapa nggak perlu? Kenapa nggak perlu? Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi dari Al-Quran. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu perkataan manusia. Yang disebut firman Tuhan adalah kalam yang diterima oleh Allah, yang terima oleh Nabi dari Allah. Itu yang disebut kalam. Sedangkan terjemahan itu perkataan manusia untuk mengetahui dan memaknai isi kandungan daripada kalamullah. Kesalahan kalian, kalian mengimani terjemahan, kalian anggap itu firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan terjemahan itu. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengartikan firman Tuhan. Makanya kitab kalian itu direvisi setiap saat. Karena itu bukan firman Tuhan, gitu loh. Oke? Kembali ke tema kita tadi, pembahasan yang tadi. Jadi saudara sudah mengakui bahwa Kristen itu penyembah makhluk halus. Betul? Tanya sama Stanley aja lu, Bang. Ya udah. Silakan. Kalau saudara Stanley ini tidak menyembah Yesus, dia Kristen. Dia Kristen tapi tidak menyembah makhluk halus. Tidak seperti saudara ini, Leon. Jadi apa arti Kristen itu, Bang Stanley? Selamat malam, saudaraku. Malam. Arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya. Kalau kita bicara sejarahnya, pengikut Kristus itu berawal dari 12 murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus dan mengabarkan Injil di tahun 30-an Masehi sampai di 50-an Masehi. Itu agama Kristen yang awal-awal mula-mula. Terus dilanjutkan oleh Rasul Paulus yang mendapat ajaran itu di tahun 50. Itu dia juga sudah seorang Kristen tahun 50 itu kan. Dia diteruskan lagi oleh murid-murid Rasul Paulus yang menulis beberapa surat. Itu juga adalah umat Kristen. Pertanyaannya, umat Kristen yang tadi saya sebut tadi, kita belum bahas abad setelah itu ya. Kita bahas dulu yang tertulis di Bible. Nah, mereka ini sesembahannya mereka siapa? Mereka ini kan semua barometernya adalah Yesus Kristus, yang mayoritas mereka masih menyaksikan kehidupan di saat Yesus hidup sebagai secara antropologi adalah seorang Yahudi yang menjalankan adat Yahudi, sesembahan juga sama dengan Yahudi, yaitu menyembah yang namanya Elohim. Dan beberapa ayat atau beberapa perkataan Yesus yang ditulis oleh teman-teman tadi ini, bukan teman-teman, oleh rasul-rasul tadi, rasul-rasulnya Yesus itu ditulis bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dalilnya cukup banyak, kalau mau diuraikan saya akan uraikan, tapi saya rasa sudah terlalu sering saya uraikan. Contoh saja yang tadi sering kita bahas di Matius 17 ayat 3. Itu poinnya. Bukan Matius, Bang, Yohanes, Bang. Sorry, Yohanes ya. Terus kalau kita kita berasumsi bahwa keilahian Yesus berasal dari firman yang dipercayai sama saudara-saudara saya yang lain kan. Kalau kita bicara dari firman bahwa firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana dengan firman yang turun di Bukit Sinai? Apakah itu adalah bagian dari kealahan juga? Itu kan juga kalimatullah juga. Jadi apakah itu adalah Allah? Kan tidak juga seperti itu. Jadi yang abang anggap Tuhan itu siapa, Bang? Elohim. Tuhan itu Elohim sesuai dengan yang disembah oleh Nabi Musa dari Abraham, Ishak, Ismail, Yakub dan Esau, turun lagi sampai ke 12 anak Yusuf, Yehuda, Naftali dan lain-lain, turun sampai dari keturunan Daud dan juga Salomo, Raja Saul sampai kepada Yesus. Itu mereka sesembahannya satu, yaitu YHWH atau Elohim. Nah, konsep YHWH itu nama Allah. YHWH itu nama Allah.
Nama Allah yang tidak boleh disebutkan sesuai dengan Taurat, karena itu orang Yahudi hanya menyebutkan itu 1 tahun 1 kali dalam upacara Yahudi. YHWH. Yahweh itu tidak ada Yahweh. Yahweh itu adalah terjemahan oleh Yunani. Yunani menggunakan huruf vokal, memaksudkan huruf vokal. Kalau kita bicara konsep Yahweh sesuai dengan Taurat, tidak ada huruf vokal di situ. Semua huruf konsonan yang dipakai. Jadi kalau kita merubah itu, jadi kalau cara bacanya bisa banyak literasi Yahudi. Dia tidak sering diucapkan karena dilarang dalam hukum ketiga. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Nah, itu tersebut dalam hukum ketiga. Jadi kalau kita ikuti dari diksi atau perkataan yang sesuai dengan Taurat, itu tidak ada huruf konsonan, tidak ada huruf vokal satupun di situ. Nah, itu esensinya adalah Yesus tidak menyembah siapapun kecuali Elohim itu. Elohim itu gelar. Elohim itu gelar oleh gelarnya si Allah, si Yahweh itu, kayak begitu. Terus kalau orang Kristen, sahabat-sahabat Kristen yang lain tanya, aku Yesus Tuhan atau tidak? Saya bilang Tuhan dalam konsep Lord terjemahan KBLI atau Tuhan dalam konsep God. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dalam konsep Lord atau Adonai atau Kurios. Yang mana gelar itu pun melekat juga kepada Firaun dan juga tokoh-tokoh yang besar pada zaman itu, karena itu adalah junjungannya orang Mesir, namanya Lord Firaun atau Kurios Firaun dalam bahasa Yunani atau Adonai Firaun dalam bahasa Ibrani. Terus kenapa YHWH juga mendapatkan gelar Adonai? Karena memang itu untuk junjungan. Perbedaannya adalah pribadi YHWH dan pribadi Isa Al-Masih atau Yesua HaMasyiah itu beda. Bedanya mana dalilnya? Itu banyak juga di Alkitab. Tapi kalau kita asumsikan bahwa itu yang pertama, dari segi firman saya bantah, yang mana firman bukan cuma berada di zaman Yesus. Firman sudah turun sebelum Yesus. Apakah firman-firman yang turun sebelum Yesus itu adalah Tuhan juga? Itu. Terus kalau kita berasumsi dari Matius 28 bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah semua bangsa muridku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ tidak ada satupun mengatakan unsur keilahian dari tiga ini kecuali Bapa. Kita akui Bapa adalah Allah. Oke, itu saya sepakat. Tapi Anak adalah satu-satunya Mesias atau satu-satunya Al-Masih, dan Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Al-Masih itu untuk umat-umat setelah dia nanti, seperti itu. Jadi kecuali kalau memang dalam diksi asli Ibrani atau Yunani mengatakan bahwa dalam nama baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh, mungkin saya tidak bisa bantah. Tapi di situ tidak menyebut Allah. Dia menyebut adalah baptislah mereka dalam nama Allah yang Maha Esa atau Allah Bapa. Baptislah mereka dalam nama Anak atau Yesus Kristus atau Mesias atau Al-Masih, dan dalam nama Roh Kudus. Di situ mereka punya pribadi yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus saya lanjut ya. Jadi terus lagi kalau kita bilang bahwa dia adalah anak Allah, gelar anak Allah itu diksi yang dipakai oleh Injil dengan menggunakan diksi Allah dan diksi anak itu bukan berlaku hanya untuk Yesus dan juga hanya untuk bapaknya Yesus, seperti itu. Karena kenapa? Dalam kitab kalau tidak salah Galatia, tulisan-tulisan Rasul Paulus itu, semua orang yang hidup dalam kebenaran disebut dengan anak-anak Allah. Yesus adalah anak yang tunggal. Oke, dalam itu memang adalah putra yang tunggal. Tapi ada kitab bahwa mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang sulung. Anak sulung adalah anak yang tertua. Dalam konteks bukan konteks ini ya, bukan konteks secara fisik atau secara biologis. Ini kita bicara konteks perumpamaan begitu. Jadi diksi anak itu dipakai oleh saudara-saudara kami yang dari Bani Israel dengan diksi hamba. Itu sama, anak dengan hamba itu sama. Jadi hamba Allah atau anak Allah itu bukan cuma Yesus. Dan Bapa itu bukan cuma bapaknya Yesus. Di mana? Yang mana doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa Bapa kami seluruh umat manusia. Bukan bapaknya Yesus, bukan. Itu Bapa kami, bapaknya saudaraku, bapaknya saudara-saudara yang ada di sini, dan Bapa seluruh umat bangsa manusia. Jadi Allah itu milik kita semua. Jadi itu yang pertama. Terus kalau kita bilang, pernah nggak abang baca Yohanes 10 ayat 30? Saya kalau abang pakai ayat, saya sudah baca bang. Saya kalau bicara Alkitab saya baca, saya ke SD sudah ikuti bacaan. Abang uraikan karena saya tidak menghafal itu, saya lebih paham esensi. Yohanes 10 ayat 30 itu nggak berbicara tentang kesatuan pribadi atau hakikat, itu berbicara tentang satu pekerjaan atau visi misi, Bang. Sama Bang Stanley nih.
Oke. Ya, abang uraikan. Saya pembaca Bible, tapi saya tidak pernah untuk lebih ke arah menghafal poin-poin ayat. Saya lebih ke esensi. Tapi Aku kalau dan abang Bapak mau adalah satu. Silakan. Lanjutkan. Iya, Bang. Kalau saya Yohanes 10 ayat 30 sini. Itu jawabannya ada di Yohanes 8. Aku dan Bapa adalah dua. Tapi kalau pandangan saya tentang aku dan Bapa adalah satu, satu itu tidak menyebut dalam satu hakikat yang sama. Satu itu luas terjemahan menurut saya. Satu itu saya dan saudara saya dengan Abang Suma adalah satu. Satu apa? Satu bangsa Indonesia. Saya Jadi dengan Abang percaya sama ini. ayat itu ya. Saya percaya satu. Yesus dengan Bapa adalah satu. Satu dalam konsep apa? Bukan dalam hakikat keilahian, bukan. Satu dalam konsep visi dalam menyelamatkan umat manusia. Itu menurut saya. Keren. Sip. Terus minta maaf Bang ya, saya minta sebelumnya saya bukan klaim kebenaran itu milik saya, tidak, itu hak masing-masing. Tapi kalau Abang pertanyakan kekristenan saya, itu dalil saya. Minta maaf Bang, ini dalil saya pribadi Bang ya. Saya tidak memaksakan itu karena kita punya keselamatan kan masing-masing gitu Bang. Tapi saya menjelaskan, tapi kalau ada beberapa sahabat-sahabat saya mengatakan bahwa kita tauhid atau Unitarian adalah sesat, harus pahami dulu bahwa Unitarian itu baru hasil dari Tertullianus ya, dia bikin konsep itu tahun 225 Masehi. Itu pun bukan sama seperti Tritunggal yang sekarang, bukan. Dia adalah Tritunggal yang berbeda masa. Dia Tritunggal tapi beda masa. Terus direvisi lagi sama yang namanya Arian atau konsep Arianus ya. Arianus ini bikin konsepnya satu, memang tauhid, tapi beda dia. Tauhid adalah Allah dan Yesus itu sama tapi beda masa, tapi tetap masih tidak satu hakikat. Terus dalam Konsili Nikea tahun 325 itu kumpullah bapak-bapak gereja karena ada terjadi konflik di sosial antara konsepnya Tertullianus ini sama konsepnya Arianus. Makanya dibikinlah meeting bapak-bapak gereja, rapat DPR lah kasarannya. Apa sih yang kita pakai? Nah, Konsili Nikea yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinopel, dia penyembah berhala, tetapi dia menggunakan momentum itu untuk kepentingan politik. Karena kalau dia tidak masuk ke situ, kacaulah wilayah situ karena kepentingan agama. Makanya dia ambil kesimpulan, dia ambil memimpin Konsili Nikea dan terbitlah yang namanya Dewi Tunggal. Dewi Tunggal itu yang dialahkan baru Yesus dengan Allah. Nanti di Konsili Nikea berikutnya tahun 380 baru konsep Trinitas itu sah. Nah, jadi kalau saya punya pemahaman pribadi yang mana Konsili Kalgedon Bang itu Bang. Ya, betul. Pokoknya konsilinya Bapak Gereja tahun 381 kalau 382 kalau tidak salah. Nah, itu baru Kalgedon itu. Ya, itu baru muncul namanya konsep Trinitas yang banyak diyakini sampai saat ini, bahkan masih mayoritas. Tapi kalau Abang bilang Kristen hanya bersumber pada konsili-konsili tersebut, tidak Bang. Karena lahirnya ajaran Lutheran atau yang disebut dengan tokoh Martin Luther, dia membantah ajaran itu, dia membantah konsep-konsep yang tertuang dalam Konsili Nikea itu. Makanya lahirnya agama Protestan. Kalau esensinya tujuannya si Martin Luther dengan pandangan dia tentang teologis, dia mengatakan itu. Akhirnya muncul agama Protestan yang tidak sejalan dengan Ortodoks dan juga Katolik yang di zaman itu kan. Tapi Martin Luther ini tidak semua yang dia sampaikan untuk protes itu dalam dia punya surat protes itu sesuai dengan pandangan teologis Kristen yang lain. Makanya lahirlah Kristen yang Lutheran tapi lebih kritis dia. Kritisnya dalam tanda kutip, dia lebih mengarah kepada Kristen yang awal mula yang mana? Yaitu di zaman Rasul Paulus sebelum ke arah Yesus begitu, dari 30 Masehi sampai ke 50 sampai 60 Masehi, yang mana masih menggunakan Taurat. Bahkan ada yang masih menggunakan ya seperti kami yang masih mengakui keesaan Allah. Itu terbukti di gereja-gereja banyak, ada gereja-gereja Protestan tapi Lutheran, tapi dia lebih ke pemahaman restorasi itu dia mengkritik Martin Luther. Jadi Martin Luther ini mengkritik si konsep Konsili Nikea. Ada yang protes juga dia dalam Kristen restorasi yang mana mereka tidak makan daging babi, mereka tidak masih mencucikan Sabat. Itu kan tidak sesuai dengan ajaran Martin Luther, otomatis mereka protes ajarannya si Martin Luther. Nah, jadi kalau kita sama-sama mengatasnamakan Kristen, saya sangat senang juga ya kita sama-sama pembaca Injil. Saya sangat senang kita saudara dalam umat Yesus Kristus. Tapi kalau berbeda pandangan dalam hal ini, terus banyak yang pertanyakan seakan-akan saya menjurus kepada Muslim, ya saya tidak bisa ini ya, saya punya hak untuk membela diri dengan cara menguraikan dalil-dalil seperti ini. Terus kayak tadi ada perdebatan menyangkut dengan kitab-kitab bahwa jadi minta tolong saudara-saudara menyerang
agama apapun itu, ataupun menyerang agama Kristen atau apapun itu, entah agama Islam, jangan pakai akal sehat saja bang, pakai akal sehat. Maksudnya jangan mencari kesalahan kitab-kitab lain hanya dengan potongan-potongan. Dia tidak memahami esensi dari kitab itu. Apapun kita baca kitabnya, mau bahasa apapun itu, jangan lihat dari situ, lihat esensinya. Siapa esensi bisa mengertikan itu? Makanya ada ulama-ulama, ada pendeta-pendeta. Jadi jangan karena seakan-akan umat-umat lain yang tidak memahami Al-Quran terus kita harus menyalahkan bahwa itu sesat atau itu satu apa, tidak. Tapi kalau kita pakai akal sehat sebenarnya, maksudnya gini, kita kan sama-sama pasti sama-sama suka belajar. Kita punya banyak tokoh-tokoh filosofi yang sekuler, yang lain yang kita suka pelajari, Aristoteles dan lain-lain. Tapi kenapa tokoh-tokoh yang sekuler toh kita baca, masa Al-Quran Muhammad dengan ajaran tauhid kita tidak berusaha untuk ya belajarlah apa sih yang dia bilang begitu. Maksudnya biar pahami dulu. Jangan kita bicara dari luar kita belum paham itu. Saya bukan bela Islam atau apa, enggak. Saya netral dalam hal ini. Cuman kalau tadi topiknya menyerang secara kepada diksi-diksi yang ada dalam bahasa Arab, ya tidak benar juga, karena menurut saya pribadi, minta maaf kalau salah, tapi kalau saya lebih bagus kita pakai akal sehat. Jadi terus bagaimana dengan ajaran Aristoteles yang banyak diikuti, dia punya pemikiran-pemikiran filosofisnya yang jelas-jelas dia tokoh sekuler, sama sekali tidak mengajarkan ketuhanan, terus kita harus percaya, terus kita harus ikuti ajarannya dia. Toh Muhammad ini betul-betul mengajarkan tentang kemanusiaan, mengajarkan juga tentang kebenaran Allah. Kenapa kita harus bantah dengan bantahan-bantahan yang sebenarnya bagi saya sih kurang logis? Maksudnya akal sehat saja dipakai. Kalau menurut saya begitu, minta maaf kalau salah. Cuman maksudnya biar perdebatan itu jangan sampai kemana-mana begitu. Kita kan di sini sharing, ungkapkan pendapat masing-masing, tidak dipaksakan. Jangan sampai ada teman-teman yang berbeda tadi menyerang Al-Quran dari sudut pandang bahasa. Ya kalau saya sih lebih bagus belajar dulu Islamnya, belajar tuh apa sih esensinya dulu. Jangan kita asal serang-serang saja tapi tidak paham itu kayak begitu. Kayak begitu. Terima kasih bang. Ya makasih banyak bang. Arah kemana bang ini? Jadi ini Abang Stanley ini aliran apa, Kristen apa namanya bang? Dulu tahun 90-an, kalau awal berdiri bang, ini konsep ini berdiri itu sebenarnya sudah dari awal tadi yang saya bilang 12 Enggak, aku nanya Abang Kristen apa? Aliran Kristen apa bang? Kalau dalam konsep teologis namanya Unitarian bro. Apa Unitarian itu? Unitarian itu kalau dalam bahasa Arabnya itu tauhid, kalau dalam Unitarian itu bahasa Latin diambil dari kata unos atau satu. Itu kalau bahasa tauhid ya, bahasa Arabnya itu tauhid. Kalau bahasa Indonesianya ya satu. Itu bahasanya. Jadi nggak ada Kristen Unitarian bang, yang ada Kristen Ortodoks, Katolik dan Protestan bang. Abang baca dulu, abang ke Kementerian Agama, baca 300 lebih denominasi gereja yang sudah disahkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Unitarian itu nggak ada agama sahnya di Indonesia. Bahkan Ortodoks pun yang sudah ada di gerejanya di Indonesia tidak sah agama Ortodoks di Bang, Indonesia. Makanya saya bilang bang, abang masuk ke ke websitenya Kementerian Agama Republik Indonesia. Abang baca di situ, abang pelajari di situ sumbernya jelas berapa jenis denominasi. Ada 300 sekian denominasi gereja yang ada di situ, dari gereja Ortodoks, Katolik, terus Kristen, Protestan, Lutheran, Restorasi, banyak. Kita ada terdaftar di situ Pak. Saya boleh nanti saya akan kirimkan dia punya ini. Ada kalau abang kirimkan aja linknya nanti bang ya. Bukan abang bisa buka saja di ini bang, di Wikipedia juga saya rasa jelas, di banyak sebenarnya, banyak yang jelas. Di paling jelas itu di Kementerian Agama. Jadi jangan mengklaim bahwa kita bukan. Bentar saya cek dulu ya. Ya abang buka saja Unitarian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru dan semua, dan barokallah buat saudaraku. Waalaikumsalam, Ustaz Alif. Siap. Nggak ada bang Stanley, nggak ada bang Stanley. Nanti saya kirimkan linknya bang. Abang buka, coba abang sekarang buka Google saja, search Kristen Trinitarian. Unitarian. Ini bang. Nggak ada Unitarian bang di sini bang, Kemenak. Nanti saya kirimkan, saya nanti minta kan gereja kita ada di Jakarta, saya akan minta surat terdaftarnya. Gereja apa namanya? Itu ada. Biar aku tengok aja lah dari sini. Ya. Gereja apa namanya? Yang jelas terdaftar bang. Kalau tidak terdaftar kita punya gereja itu apa kita sesat? Daftar gereja apa bang?
Gereja namanya Gereja Jemaat Allah Global. Itu ada di Jakarta. Jakarta mayoritas muslim loh. Kalau kita tidak Gereja terdaftar Jemaat Allah Global. Siapa nama pendetanya, Iya. Bang? Banyak, kalau pendeta ditanya banyak pendetanya. Ya, gembala sidangnya kan ada nama gembala gerejanya. Saya kan sekarang tidak di Jakarta, bro. Saya kan lagi di Sulawesi. Tapi kalau saya di sana, saya punya pendeta dulu. Namanya pendeta Yulistio. Jadi sekarang saya kan tidak update. Sekarang saya lagi di Sulawesi. Sulawesi. Di sana pun gereja begitu. Di sini tidak ada gereja itu, Pak. Tidak ada gereja itu di sini. Nggak ada ya? Iya. Semacam saksi Yehova ya gitu ya? Oh, beda dengan saksi Yehova, Pak. Jangan samakan dengan saksi Yehova. Yang saksi Yehova itu beda dengan kita, Pak. Makanya pelajari doktrin-doktrinnya dulu. Masing-masing punya doktrin yang berbeda-beda, doktrin agama, tapi itu hanya untuk dipelajari. Saya berbicara sekarang ini tidak mengataskan doktrin apapun. Saya bicara atas nama pribadi saya, berbicara atas nama kemanusiaan, dan berbicara secara Gereja akal sehat. apa namanya tadi Bang Stanley? Gereja apa namanya? Gereja Jemaat Allah. Jemaat Allah. Gereja Jemaat Allah Global ya tadi ya. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Abang lihat aja, Bang, di saya punya VT ada itu pendetanya itu. Oke, izin nanya dong Bang Stanley, izin nanya sedikit. Abang, paham Abang itu sebenarnya sumber kitabnya sama nggak sih sama kawan-kawan yang lain? Sama, Bang. Trinitas dan sebagainya. Sama. Sama, kita pembaca 4 Injil sinoptik, Menarik juga sebenarnya. Berarti sebenarnya masalah menuhankan Yesus itu hanya masuknya dari doktrin ya, bukan dari kitab tertulis ya. Masalahnya yang pertama kalau kita betul-betul harus menjalankan, ya kita hanya menjalankan perkataan Yesus begitu kan, karena kita disebut umat Kristen atau pengikut Yesus. Kita jalankan apa yang diajarkan Yesus, apa yang dikatakan dia, yang ditulis oleh 3 Injil sinoptik, Matius, Lukas, Markus, dan juga 1 Injil yang namanya Yohanes. Itu kita dari situ, Bang, arahnya. Jadi di situ yang jelas mengatakan perkataan Yesus. Surat-surat setelah itu, Kisah Para Rasul, surat ke Roma itu kan sudah bukan ini kan, makanya kita barometernya ke situ. Yang lain itu tetap kita kaji, tapi apa yang diucapkan oleh Yesus itu yang kita jadikan barometer. Karena Kristen mula-mula adalah Kristen yang beribadah kepada sesembahannya satu, sama dengan sesembahannya orang Yahudi, sama juga dengan sesembahannya Yesus. Karena Yesus adalah antropologinya itu orang Yahudi, seperti itu, Bang. Orang Yahudi. Ya, masih ini kayaknya si Bang Lion lagi searching. Mungkin saya nggak enak. Guru dah lanjutkan. Dan yang lain. Aku anak belakangan. Nah, oke, kayaknya lagi pada jauh dari perangkat. Asik. Saya masuk. Bang Stanley, sebenarnya setelah kau baca telah Bible itu, ketika kau tidak percaya dengan doktrin bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah ilahi, seperti yang tadi Yohanes 10:30 dan seterusnya. Pertanyaan saya, menemukan teka-teki atau tidak yang dinubuatkan oleh Yesus? Saya sudah berapa kali, makanya saya ikut forum-forum ini, Bang. Sebenarnya ini, Bang, ya, saya jujur ya. Saya cuma pengen dengar ceramah-ceramah gratis daripada toko-toko yang ada di sini. Ada Bang Zuma, banyak senior-senior. Kan saya tidak paham Al-Quran. Jadi kalau saya mau belajar Al-Quran kan masih lama, masih mau belajar dulu, dia punya ejaan. Tapi kalau saya ikuti ini, otomatis dapat ilmu gratis, Bang. Ilmu mahal, Bang. Makanya terus itu, Bang. Ya, karena kan gini, contoh kan ketika saya baca Bible kan ya, saya kan tidak masuk ke doktrin, saya coba pelajari gitu kan, bagaimana secara objektif menilai kayak gitu. Misal kan banyak tuh bagaimana Yesus, misal di Yohanes 14, 15, 16, di situ ada banyak teka-teki ketika dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain dan seterusnya. Saya yakin Anda tahu poinnya di sana. Dan mengenai pergeseran-pergeseran itu juga Yesus kabarkan di kitab-kitab lain. Seperti ketika saya baca misal Matius 21:43, yang di situ dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus kan menubuatkan juga tuh di situ. Soalnya kan ketika membahas Yohanes tadi udah sering, saya izin sedikit mengutip di sini bahwa ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini kan pernyataan Yesus ini kan tanda tanya. Bangsa mana yang akan diberikan? Dan diambil dari bangsa Israel lalu diberikan kepada suatu bangsa.
bangsa mana itu yang memenuhi, yang menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yesus, kan gitu. Nah, sementara kan dari keturunannya Bani Israel itu kan ada dua. Maksudnya dari dari Abraham itu kan ada dua. Ada jalurnya nanti Nabi, jalur disebut Bani Israel, ada lagi Bani Ismail. Ya, silakan Bang. Iya Bang, kalau itu kan saya belum bisa menguraikan Bang ya, karena saya juga nampaknya kita masih belajar Bang ya, jadi saya tidak boleh punya pandangan teologis yang berlebihan kalau saya belum paham. Jadi saya bisa mengatakan bahwa saya juga masih belajar. Siapa yang dimaksud oleh Yesus pun saya masih belajar, makanya saya harus belajar kajian-kajian lagi. Mantap. Tapi kalau seandainya saya berdiri netral, minta maaf, saya berdiri netral, saya tauhid, saya berdiri netral di sini. Tapi kalau siapapun dia yang mengatakan bahwa Muhammad, kita tidak bicara Muhammad suaminya Siti Aisyah, baginda Rasul, bukan. Kita bicara Muhammad ya. Ini Muhammad kan juga banyak. Tapi kalau kita bicara nama Muhammad yang mereka bilang tidak ada, itu ada dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani. Kalau orang mau bantah itu, saya punya kitab Ibrani asli, kitab Ibrani ada, kitab Yunani juga ada. Jadi saya bisa tunjukkan mana buktinya. Yang mana Muhammad tertulis dalam Kidung Agung, tulisannya Salomo atau Sulaiman, yang di situ tulisannya Muhammadin. Kita tidak bicara Muhammad Rasulullah atau baginda Nabi yang ada di Arab ya. Kita bicara Muhammad. Muhammad itu ada dalam Kidung Agung. Oke, baik. Saya izin sedikit. Tadi mungkin Bang The Lion tadi kan sempat lagi kemana-mana dulu, sudah kembali. Saya nggak enak memotong diskusinya. Menarik membahas nama Muhammad, kata Muhammad itu Rasul Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya nama Muhammad itu adalah yang mempelopori adalah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada itu kata itu. Nama Muhammad itu sebelumnya tidak ada. Oke. Iya Bang. Tapi Bang sama apa Bang? Tapi kalau Bang bacanya di Alkitab bahasa Indonesia Bang, kan sudah diterjemahkan jadi kata sifat, yaitu kekasihku. Jadi Abang tidak, kalau Bang baca dalam kitab Ibrani ada. Bang Betul itu. Ya, silakan lanjutkan. Tadi mengisi kekosongan. Bang Stanley tadi pendetanya siapa namanya Bang? Mute. Kalau saya maaf. Kalau saya waktu di Jakarta itu pendetanya Pak Sulistio Pak. Tahun berapa itu Bang? Saya di Jakarta itu tahun 2012 sampai 2016, tapi kebetulan kan proyek, jadi bolak-balik waktu itu, bolak-balik Jakarta Jadi Kendari. di Sulawesi itu berapa lama Bang? Saya di Sulawesi, kalau hitung pertama injak tanah Sulawesi itu saya asli Sulawesi Bang, Sulawesi Utara, Manado ya, dari Sangir sana ya. Tapi kalau datang di Sulawesi Tenggara ini, di Kendari ini dari 2012 pertama injak, tapi memang beberapa kali ke Jakarta begitu. Itu kayaknya pendeta kawannya Bang Handi deh. Bang Iman gereja itu dari lanjut. semenjak di Jakarta lah ya. Saya Bang, kalau secara denominasi kekeluargaan, kalau kita bicara agama warisan ya, saya lahir besar di agama Kristen Restorasi atau namanya Gereja Kristen Advent Hari ke-7. Saya dari kecil itu Advent itu dari dasar imannya keluarga saya. Jadi saya kecil itu dari SD, SMP, SMA itu di sekolah Advent. Saya sudah banyak juga beberapa kali jalankan Taurat. Cuman memang secara pribadi banyak kita jangan bawa doktrin atau kita jangan bawa-bawa apapun di sini. Kita bawa pemahaman pribadi, akal budi atau hikmat yang dikasih kepada Allah menurut saya pribadi. Walaupun saya di apapun denominasinya, saya punya hak untuk punya pandangan teologis tentang siapa Tuhan saya, begitu loh Bang. Jadi tapi menurutku Bang, siapapun yang mengaku Kristen itu kan itu pengikut Kristus Bang, bukan pengikut. Iya Bang. 12 murid Yesus pengikut Kristus juga Bang. Ya, Abang kan mengaku Kristen nih. Sabar Bang, saya tanya Bang, Petrus itu Kristen bukan Bang? Pengikut Kristus. 12 murid lain tuh, 11 murid lainnya pengikut Kristus bukan? Pengikut Kristus. Mereka ibadah, sesembahan mereka siapa? Mereka orang Yahudi, sesembahannya mereka siapa? Ya mereka menyembah Yesus. Oh tidak Bang, tidak. Ayat mana? Mereka menyembah Allah Bang, mereka beribadah di Ka'bah. Mereka beribadah di Ka'bah. Yesus pun beribadah di Ka'bah. Mereka Bang menyebarkan ke seluruh dunia bahkan sampai ada yang ke India sana. Terus bagaimana dengan itu? Dengan begitu juga dengan Nabi Muhammad juga punya umat-umatnya, punya sahabat-sahabat. Mereka itu sahabat-sahabat Rasul. Abang nggak usah singgung-singgung agama lain. Oke, tidak. Agama kita sendiri kita singgung ini Bang. Oke, mereka jalankan agama itu Bang. Saya kasih pemahaman. Mereka jalankan agama itu sesuai perintah Yesus. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku bukan sebagai ciptaanku, tidak muridku. Murid itu dalam murid dan guru. Yesus dipanggil guru. Abang punya terjemahan Alkitab yang lama ndak? Yesus kata Tuhan itu baru dipakai baru-baru saja ini loh Bang. Di abad sebelumnya itu masih pakai kata Tuhan Bang.
kata Tuhan itu baru dipakai, Tuhan itu baru dipakai akhir ini. Percaya nggak tentang penyaliban itu? Kalau itu saya percaya, saya Kristen, saya masih percaya penyaliban, Bang. Saya percaya itu visi itu adalah visi Tuhan. Makanya Abang percaya saya Yesus tidak lahir di kandang domba? tidak menulis, Bang. Di situ dia di situ menulis bahwa dia dibaringkan di palungan. Lukas yang menceritakan tidak ada diksi kandang domba di situ, Bang. Tidak ada ya. Iya, tidak ada diksi kandang domba, Bang. Palungan itu adalah tempat makan ternak, tapi pakan ternak bisa ada di mana saja, Bang. Tapi kan bukan di bawah pohon apa gitu kan? Al-Quran juga, saya minta maaf kepada saudara-saudara muslim kalau saya beda pandangan, karena di Al-Quran juga menyebutkan dia bersandar di pangkal pohon kurma. Kita tidak tahu waktu dia bersandar itu langsung lahir atau kita kan nggak paham, kita belum bisa bahas itu. Jadi kalau menurut saya, tapi kan sekarang yang abang sebut palungan itu sudah jadi museum di Palestina. Bagaimana? saya paham, Bang. Migdal Eder itu ada guanya. Nah, abang bisa lihat Migdal Eder kondisi sekarang. Abang bisa asumsi tidak Migdal Eder 2000 tahun yang lalu bentuknya seperti apa? Abang sudah tahu enggak konsep-konsep orang Yahudi membuat rumah? Abang bagus, abang cari literasi lain, banyak kok dari tokoh-tokoh agama Kristen yang buat konsep konten-konten YouTube tentang bagaimana gambaran itu Yesus lahir. Dia itu lahir. Jadi poinnya nih, abang percaya bahwa Yesus itu lahir di palungan kandang domba? Dia lahir di palungan, saya percaya sesuai yang tertulis dari kitab Lukas. Tapi kalau di kandang domba tidak ada diksi yang menyebutkan dia lahir di kandang domba, Bang. Betul, mantap. Oke, saya boleh bicara? Lanjut Gurunda. Iya, jadi fenomena yang kita saksikan hari ini itu justru menjelaskan dengan sangat rinci kebenaran Islam itu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara Stanley ini itu bukanlah kemudian orang yang menerima pengajaran satu Tuhan, tauhid, ya, itu langsung berasal dari Yesus, tidak. Tetapi melalui proses panjang, kurang lebih 2000 tahun kemudian, baru dia menemukan kebenaran ajaran Yesus yang sesungguhnya. Di mana 1400 tahun silam sebenarnya Islam sudah menarasikan itu dengan sangat baik dan benar. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Jadi kemudian apa yang saudara Stanley ini temukan adalah ketidakberdayaan agama Kristen menunjukkan jati diri Kristen itu sebagai agama yang benar, sehingga melahirkan sebuah konsep bahwa kita kalau mau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya harus kembali kepada tauhid. Subhanallah, Masya Allah. Ini yang diterangkan kemudian. Jadi kalau orang berbicara mengenai ajaran Nabi Isa atau Yesus, Yesus itu mengajarkan ajaran tauhid. Yesus mengajarkan ajaran satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 itu sudah sangat jelas. Bahkan kalau di bawah Yohanes 10 nomor 30 yang dibawa oleh saudara Leon, itu terbantahkan oleh pengajaran Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 yang mengatakan bahwasanya dua saksi itu adalah akulah dan Bapakku yang bersaksi. Bapakku yang bersaksi tentang aku dan aku bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, minimal dia berdua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Ini kaidah. Jadi apa yang diterangkan oleh saudara Stanley membuktikan Islam itu agama benar. Dari mana kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Yesus menuhankan Tuhan yang satu dan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Hari ini begitu ada orang muncul tadinya dari praktisi Advent hari ke-7 dan seterusnya, ternyata dari Bible itu sendiri, dari kajiannya, uraiannya, perenungannya, pengajarannya, telaahnya, tafsirannya melahirkan kesimpulan Yesus itu tauhid. Ujung-ujungnya
yang harus saudara Stanley pahami adalah ketika sesuatu sudah tercemar, maka percayalah, air yang seember ketika sudah tercemar dengan kesalahan, maka air itu pasti berbau apa yang mencemarinya. Misalnya ada air, satu ember dicemari, satu tetes comberan, maka air seember itu akan berbau comberan. Itulah agama saudara. Seperti apapun kesempurnaan agama yang Anda yakini sekarang, ya, Unitarian, tetapi berasal dari kesalahan konsep yang salah, maka tentu sehebat apapun pasti masih ada celahnya. Saya tunjukkan celahnya sekarang. Ketika Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Perintah memberitakan Injil ini, Injil yang mana dulu? Ini poin yang harus dicermati. Apakah Injil Lukas? Apakah Injil Markus? Apakah Injil Matius? Apakah Injil Yohanes? Apakah surah-surah Paulus dan seterusnya? Kenapa? Karena di dalam Galatia 3 nomor 8, Abraham pun memberitakan tentang Injil. Berarti ada harus kita pahami di sini. Ketika Yesus diceritakan di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8 nomor 53, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana tempatnya Lukas, Markus, Matius di pengajaran Yesus selama 3 tahun? Gak ada. Mana tempatnya surah-surah Paulus selama 3 tahun Yesus mengajar? Gak ada. Yohanes, Matius tidak pernah kemudian menulis sesuatu di hadapan Yesus. Tapi Yesus mengajarkan Injil Allah. Yes, Yesus mengajarkan firman Allah. Tapi Filipus memberitakan Injil Yesus. Yes, Filipus sudah memberitakan Injil firman Tuhan yang Yesus terima dan sampaikan kepada Filipus. Mana Injil Filipusnya? Ini yang harus kita pertanyakan. Mana Injil Filipusnya? Karena di dalam Yohanes 1 sangat jelas dikatakan, Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadia, ikutlah denganku. Itu kata Yesus. Tidak pernah kita dengar Lukas, ikutlah denganku. Markus, ikutlah denganku. Paulus, ikutlah denganku. Enggak ada. Yang dipanggil adalah Filipus. Berarti yang punya hak legalitas jelas untuk memberitakan Injil Allah itu adalah Filipus. Mana Injil Filipus? Apa saja yang Yesus ajarkan? Di mana Yesus pada saat usia 13 tahun, 29 tahun? Kenapa nggak diceritakan di 4 kitab kanonik? Ngapain aja dia? Dia menikah, berumah tangga, atau apa? Kita nggak tahu. Makanya para penghujat Islam itu, kalau menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak memahami bahwa apa yang sedang mereka ceritakan tentang Rasulullah itu adalah cerita manusia yang hidup dari usia 1 tahun sampai usia 63 tahun. Dia datang membawa sejarah kehidupan Yesus yang hanya 4 tahun kurang lebih. Apa yang mau disandingkan antara cerita Rasulullah dengan cerita Yesus? Nggak nyambung. Belum lagi kalau dibandingkan Paulus dengan Rasulullah. Paulus diceritakan hanya berapa tahun, hanya berapa sesi dalam kehidupannya, bahkan tidak diceritakan Paulus ngapain usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan tahun. Berapa tahun dia mati, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Siapa orang ini? Tidak bisa. Sedangkan Rasulullah hari demi hari diceritakan semua tentang kehidupannya. Wajar kemudian kalau banyak orang-orang yang menceritakan tentang apa yang mereka ceritakan, yang mereka menganggap itu adalah sebuah kehinaan. Nah, sekarang bandingkan. Paulus, mana sejarah hidupnya dari lahir sampai mati? Nggak ada. Yesus, mana sejarah hidupnya dari usia 13 tahun sampai 29 tahun? Berapa tahun tuh hilang? Berapa tahun dihilangkan kisah itu? Mana kisah itu? Tidak ada yang bisa menunjukkan. Lalu kemudian mereka disibukkan menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Poin terakhir, saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, saudara Stanley harus dengarkan ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika datang kepada Bani Israel dihina, dinistakan oleh bangsa Israel.
Nabi Isa alaihissalam demikian juga. Bahkan sampai pada endingnya Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh dan dipersembahkan sebagai korban demi keegoan agar mereka tidak ditindas oleh Romawi, bukan karena dosa waris. Lalu kemudian setelah Rasulullah Muhammad SAW datang, beliau diperintahkan untuk menyeru kaum tersebut. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Di sini Al-Qur'an mengatakan begini, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Isi kitab yang kalian sembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Orang Kristen? Bukan. Yang menyembunyikan siapa? Ahli kitab. Apa yang disembunyikan mereka? Wallahu alam. Yang pasti kita tidak bisa menemukan Injil Allah. Yang pasti kita tidak bisa menemukan Injil Yesus. Yang ada hari ini hanya Injil Lukas, Markus dan seterusnya. Sementara Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu datang menjelaskan kepadamu dari banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yang itu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu pula Allah memberikan petunjuk kepada ahli Taurat, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen, kepada orang ateis, Hindu, Buddha. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya untuk menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini jelas ini. Ini jelas sekali Allah memberikan kaidah. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan saya adalah pengikut Yesus, tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah kepada Tuhan yang mengajarkan, yang mengutus Yesus, Anda dalam hal ini sudah benar. Tapi sangat disayangkan, Anda bukan Bani Israel. Anda tidak terdaftar di Universitas Indonesia. Anda memahami kurikulumnya. Bahkan Anda lebih hebat daripada mahasiswa yang ada di UI. Materi tentang sejarah peradaban dunia, materi tentang ekonomi, ya, bahasa Indonesia dasar, bahasa Inggris dasar, belajar filsafat, hukum perdata. Anda lebih hebat dari mahasiswa yang ada di dalam. Tapi sangat disayangkan, sehebat apapun Anda tentang ilmu tersebut, karena nama Anda tidak masuk daftar sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia, Anda tidak bisa mendapatkan ijazah. Anda bukan Bani Israel. Lalu bagaimana solusinya? Dudukkan Yesus itu sebagai Nabi dan Rasul, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 14, nomor 13, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Cari agama di mana kemudian Yesus itu dimuliakan. Hanya ada di Islam. Anda mengatakan saya Unitarian. Iya betul, Anda Unitarian, tapi Anda bukan dari golongan Bani Israel. Maka satu-satunya agama yang disediakan kemudian untuk seluruh umat manusia hanya Islam. Karena kenapa? Nabi Musa menjelaskan dirinya hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 11 dan seterusnya. Ulangan 6, 1 perikop dan seterusnya. Kemudian Yeremia 31 sampai 36. Ada perjanjian baruku untuk Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Lalu kemudian Yesus 15, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12-nya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada bangsa-bangsa Bani Israel. Jadi gimana ceritanya kita mau selamat? Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Yahudi disebut Yahudi?
karena Tuhan mengajarkan kepada mereka ajaran hanya untuk orang Yahudi. Kenapa Nasrani disebut Nasrani? Karena itu hanya untuk diususkan kepada pengikutnya dari Nazaret. Kenapa Islam disebut Islam? Karena Islam netral, damai, sejahtera untuk seluruh umat manusia. Yeremia 29 nomor 11 sangat jelas dikatakan bahwa rancangan Allah tentang kehidupan manusia adalah rancangan Islam. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, shalom, damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Allah sudah merancang damai sejahtera. Di dalam Yohanes 14 nomor 27, Yesus mengatakan, aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan Islam, damai sejahtera untuk kalian semua. Maka yang datang setelahku adalah roh kebenaran, mengajarkan shalom, mengajarkan Islam. Islam kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku untuk seluruh umat manusia. Musa tidak pernah mengaku untuk seluruh umat manusia. Tapi giliran baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Demikian. Yang tadi mana? Kabur. Wah. Ya, Gurunda. Siapa tahu 7.300 di sini ada yang mau login, silakan komen. Allahu Akbar. Ya, Stanley kemarin saya kasih. Silakan akhi. Ya, kemarin saya kasih PR itu udah ketemu belum? Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Siapa itu? Ya. Udah ketemu belum? Ya. Bang, saya sudah ketemu Bang. Jadi saya mau uraikan ini Bang ya. Saya uraikan dulu Bang ya. Izin uraikan dulu ya. Yang pertama itu saya tidak punya hak untuk membantah apapun dari yang diuraikan Bang Zuma, karena semua berdasarkan dalil. Itu yang pertama. Apalagi kalau mengutip Al-Quran, saya tidak paham Al-Quran. Saya juga memahami esensinya yang tentang mengajarkan rahmatan lil alamin yang diajarkan Yesus Kristus, itu saya paham. Tapi kalau saya bicara ke dalam, saya belum bisa komentar. Itu yang pertama. Jadi saya mendengarkan dengan seksama. Bagi saya ilmu itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi saya. Jangankan ilmu tauhid yang saya yakini, Charles Darwin punya ilmu itu saja saya kaji ulang tentang Pithecanthropus erectus dan lain-lain, evolusi itu kan kita kaji ya untuk ini juga ibaratnya itu kita, apalagi yang betul-betul dengan dasar iman tauhid harus betul-betul saya kaji. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kita tidak bicara Muslim atau kita tidak bicara Islam secara doktrin. Kalau kita bahas dari lafaz Muslim itu sudah ada dari zaman dalam Taurat, itu sudah ada Muslim, hanya karena dia menggunakan bahasa Ibrani. Kalau kita pengertian berserah diri dengan konsep Muslim itu, maaf kalau salah, minta maaf Bang Zuma atau teman-teman Muslim kalau salah ya. Muslim itu kurang Muslim apa sih Nabi Ayub? Dia itu Nabi yang paling banyak pencobaan. Dia paling berserah diri dari sekian Nabi karena dia yang paling banyak pencobaan. Jadi kurang Muslim apa sih Nabi Ayub? Kurang Muslim apa sih Nabi Yunus yang di dalam perut ikan? Dia berserah, apa yang terjadi dalam perut ikan, dia berserah kepada Allah. Kurang Muslim apa sih murid Yesus di saat akhirnya ending dari kehidupan 12 murid Yesus, ending kehidupan dari Rasul Paulus, ending dari kehidupan dari murid-murid Rasul Paulus adalah pembunuhan yang sadis. Kurang Muslim apa mereka kalau kita pakai konteks Muslim dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah yang Maha Esa atau kepada Elohim. Tapi kalau kita bicara itu kurang Muslim apa sih mereka itu? Kalau kita bicara ini kita tidak bahas doktrin, minta maaf saudara-saudaraku Muslim ataupun Kristen. Saya bukan mau pluralisme agama, tidak. Kita harus logika, pakai akal sehat untuk menerjemahkan kata Muslim ini kan. Nah, kurang Muslim apa sih nabi-nabi sebut? Kurang Muslim apa sih Nuh itu di saat air bah itu datang? Kurang Muslim apa sih Ayub yang paling banyak cobaan sampai harus ditinggalkan istrinya, dia harus menderita dengan penyakit dan lain-lain. Yunus dia yang di perut ikan. Kurang Muslim apa juga Yakub dikejar-kejar sama kakaknya Esau. Kurang Muslim apa juga Yusuf dibuang sama 11 saudara-saudaranya. Itu semua berserah diri, konsep berserah diri kepada Allah yang Maha Esa atau kepada YHWH atau kepada Elohim. Itu pemahaman saya pribadi Bang. Saya tidak mengatasnamakan organisasi apapun di sini atau denominasi apapun atau doktrin agama apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga,
saya sebenarnya saya jujur saya ikuti forum-forum seperti ini tidak untuk berdebat bang, saya tidak untuk berdebat. Ada yang kurang itu tadi bang, ada yang kurang. Yesus kurang Muslim apa dia? Ya, Yesus kurang. Ketika di ya. Taman Getsemani dia berserah diri kepada Tuhan tuh. Lanjut. Ya, jadi saya ke sini bukan untuk berdebat, saya ingin belajar sebenarnya, ingin belajar karena saya mendengarkan semua asumsi-asumsi teologis, tapi yang logikanya masuk saya akan kaji ulang. Tapi kalau ya saya saya itu tidak lebih pintar daripada teman-teman yang lain. Saya itu masih jujur masih belajar, tapi saya pengennya begini, maksudnya saya mau akal budi saja, kita pakai akal sehat lah, jangan kita saling menyerang. Banyak teman-teman tadi juga saudara-saudara saya dari Kristen begitu juga sebaliknya, kita menyerang kepada fisiknya Al-Quran atau fisiknya itu kan, padahal saya lebih menghargai esensinya agama itu. Yesus mengajarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan rahmatan lil alamin. Terus apa yang harus kita perdebatkan antara kedua ini? Mereka ini sama. Itu yang kedua, yang ketiga. Terus kalau saya pribadi bang, minta maaf kalau salah juga. Saya pribadi punya keyakinan begini bang, saya tidak akan membawa agama ini ke surga bang, kalaupun saya tidak bawa agama itu identitas saya di dunia. Saya hanya punya keyakinan bahwa saya harus hidup dengan satu Allah sesuai dengan ajaran para nabi. Saya harus lahir, hidup dan berbuat baik dan mati dalam kebenaran dalam ajaran Injil atau husnul khatimah dalam ajaran Islam. Seperti itu kurang lebihnya bang. Terima kasih. Atau abang kesini siapa tahu mau langsung login? Gimana bang? Siapa tahu kesini mau langsung login saja. Saya masih belajar bang. Saya masih belajar bang. Itu belum dijawab itu tadi, PR-nya mana? Belum dijawab. Ini kalau anak nakal ini suka bolos bang, belum sempat saya. Maaf Pak Guru, maaf. Saya masih belajar. Saya belum selesaikan PR-nya bang. Saya sudah baca tapi saya belum bisa bikin pandangan sendiri bang. Maaf bang, mohon maaf. Saya akan uraikan nanti. Ya bang. Yaudah, ini ada John Axel. Selamat malam John. Murid durhaka dikasih PR gak dikerjain. Maaf Pak Guru. Lanjut lagi Juma. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai tentang Muslim itu betul ya. Jadi setiap Nabi datang kepada umatnya pasti diserukan kemudian untuk taat. Fattakullah wa ati'un. Jadi ketika orang-orang ini mentaati kemudian perintah Nabi yang datang kepada mereka, maka mereka disebut umat yang soleh atau umat yang berserah diri atau singkatnya Muslim. Ada hal yang menarik sebenarnya ya, kalau kita bercerita tentang ketaatan. Di dalam Roma 6 nomor 13, di situ Paulus pun menitipkan sebenarnya ajaran Muslim itu. Beliau mengatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sayangnya hal ini kemudian ditentang langsung sendiri oleh Paulus ini. Ditentang sendiri ketika kemudian dia mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan Yesus di atas tiang salib. Dengan demikian tubuh tidak lagi tunduk kepada perintah. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Dia membantah sendiri ajaran yang sebenarnya menitip beratkan kepada kemusliman seseorang di hadapan Tuhan. Kemusliman artinya bagaimana tingkat keberhasilan manusia di dalam berserah diri terhadap perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Nah, juga ada di dalam Yakobus ya, Yakobus 4 diterangkan juga, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
Sucikanlah, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini sebenarnya sangat mendalam ini ya. Data-data seperti ini, inilah yang disebut Muslim. Sangat disayangkan data-data seperti ini kemudian itu bertentangan semua. Artinya bahwa Paulus ini tahu, Paulus ini ngerti harus seperti apa kemudian depan Tuhan, yaitu tunduk kepada perintahnya. Hanya saja sebagai kemudian bahwa orang-orang dengan tangannya sendiri itu tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan yang kecil, keuntungan yang lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim hadza min indillah liyahsubi. Dia sebenarnya ahli di dalam Taurat itu bagaimana keuntungan yang kecil menginginkan keuntungan yang sangat-sangat tidak berharga. Dinda, hilang Gurunda suaranya. Oh, jaringannya turun. Ya, sambil nunggu suara Gurunda kembali, Masya Allah, luar biasa. Diambil dari dua pendekatan. Oh, bukan ya, pendekatan ini sangat menarik ini. Cek suara saya masih hilang. Masih hilang Gurunda, belum ada suara belum. Belum ada suaranya. Tes. Aduh, belum. Masih hilang. Iya, cuman ada suara tes aja, tapi hilang lagi. Ya. Cek. Hilang lagi. Ya, santailah Bang Stanley. Minum-minum kopinya dulu biar nggak kedinginan. Bang. Siap. Kapan lagi Bang kita dapat ilmu gratis Bang? Iya betul. Siap. Oke, Gurunda kembali. Tes mic. Sip. Oke. Jadi hanya ingin keuntungan sedikit. Dia tahu sebenarnya menjadi seorang Muslim itu tahu sebenarnya Paulus ini. Tetapi kata Al-Quran, orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, inilah yang terjadi. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kita lihat, Paulus ini ngerti sebenarnya karena dia orang Farisi. Dia ngerti, dia ahli Taurat, dia paham kedudukan tentang Muslim, dia ngerti tentang tauhid. Tapi karena dia ingin menjualnya dengan harga yang murah, maka muncullah kaidah agama bidat di luar Yahudi yang dibentuk oleh beliau. Apa keuntungan itu? Harga murah yang didapatkan oleh Paulus hanya sekedar dikenal sebagai rasul tok. Cuman itu. Tetapi dia kemudian rela mencelakakan dirinya. Apa buktinya? Nah, sama seperti yang diterangkan PR dari guru saya Akhi Sugi terkait Ulangan 18, 19 sampai 20 itu. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan firman yang bukan dariku, perkataan dariku, itu akan binasa. Nah, ini yang terjadi nih. Terjadi terhadap Paulus dan teman-temannya. Tak ada satupun di antara mereka yang tidak mati dalam keadaan mengenaskan. Karena memang sudah dinubuatkan. Mereka menjualnya dengan harga murah, hanya ingin dikenal sebagai tokoh. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasrani. Dia hanya ingin dikenal sebagai tokoh, tapi endingnya dia celaka. Celaka di dunia, celaka pula di akhirat nanti. Ini yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim. Jadi ketika umat Islam
berbicara tentang satu kaidah bagaimana kemudian umat Islam itu menjadi Muslim, maka mereka harus taat kepada perintah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 16, apa pulanya di sana? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus tidak akan melahirkan manusia itu sampai kepada titik naif, yaitu menyembah dirinya. Tidak. Kalau percaya kepada Yesus, minimal seperti saudara Stanley, mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Saya kira begitu. Demikian sementara, silakan. Saya boleh kasih tanggapan, Bang? Silakan. Izin Bang Stanley sebelumnya. Ini ada beberapa komen, katanya Bang Stanley ini Muslim sebenarnya. Nanti dibilang lagi kita settingan. Bagaimana tanggapannya? Saya tidak masalah, Bang. Masalah itu wong Muslim artinya berserah diri, Bang. Saya tidak masalah. Saya tidak masalah itu, Bang. Itu yang pertama. Tapi kalau bicara Muslim secara doktrin, Bang, saya baru belajar Al-Quran itu zaman Covid, Bang. Waktu itu kan lagi pada pandemi dan lain-lain. Kebetulan saya punya guru yang almarhum Syekh Ali Jaber masih hidup. Dia sering muncul di YouTube. Saya sering ikuti kajian-kajiannya beliau. Baru 2019 ya kalau tidak salah. Tapi kalau bicara kekristenan saya, orang tua saya, bapak saya, bahkan keluarga saya 85% punya profesi sebagai pendeta. Jadi ada pendeta dari Gemim, ada dari Hari Ketujuh, ada. Boleh cek Facebook saya itu, Bang. Saya punya Facebook itu di tag rata-rata firman Tuhan semua, Bang. Kalau anda percaya saya Kristen, Facebook punya beranda bisa dicek sampai ke tahun 2012, Bang. Saya bikin Facebook 2012. Itu kalau masih ragu dengan saya gitu kan. Tapi kalau bicara saya punya junjungan, saya masih punya junjungan adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tapi kenapa saya begini, Bang? Saya tidak bicara atas nama pandangan atas nama organisasi atau apapun ya. Saya di sini saya bicara sebagai pribadi saya sendiri gitu, Bang. Saya tetap memakai dalil karena kita harus berbicara lewat dalil. Tapi saya belajar tentang Yesus Kristus itu tentang semua perumpamaan dia. Dia bercerita ilmu tentang perumpamaan iman. Iman sebesar biji sawi bisa membedakan gunung. Mungkin klarifikasinya saya rasa sudah cukup. Anda sudah meyakini bahwa Kristen ya. Itu sebagai meyakinkan aja dari pertanyaan. Kita lanjut kembali ke topik lagi aja, Bang. Ya, Anda kan sudah mengaku Anda Kristen gitu. Ini sebagai membuktikan saja. Oke, Bang, saya lanjut ke ya. yang dibahas tadi. Iya, Bang. Saya sekali lagi, Bang, saya tidak bisa bantah satupun kata-katanya Bang Zuma karena beliau lebih jauh ilmu agamanya jauh lebih tinggi, jauh antara surga dan neraka, antara langit dan bumi dengan saya gitu, Bang. Jadi saya tidak bisa bantah tentang itu. Saya datang ke sini untuk belajar sama para guru entah dari Kristen ataupun Muslim. Kalau ada ilmu baru yang harus dapat, saya akan terima dan saya akan kaji secara akal sehat saya gitu, Bang. Kalau orang-orang sering alergi dengan saya berkali-kali ya sampaikan, mungkin ada yang baru dengar malam ini. Saya sekali-sekali bilang, banyak teman-teman saya dari Abramaik, dari agama Yahudi dan juga dari Nasrani yang alergi dengan utusan dari Bani Arab. Karena keyakinan mereka itu berdasarkan ulangan yang mana semua nabi harus turun dari Bani Israel. Itu data oke, saya akui. Tapi kalau kita bicara fakta, Nabi Ayub itu bukan orang Israel ya, dia itu orang Arab Utara, orang Edom. Begitu juga Nabi Obadja yang lahir 800 Masehi sebelum Yesus, itu juga orang Edom yang dinaturalisasi, kalau bahasa sepak bolanya bilangnya, dia naturalisasi dulu ke Yahudi. Tapi mereka kalau bicara bangsa, mereka itu bangsa Edom. Itu sudah terbantah secara fakta ya, bukan data lagi. Berarti kita harus betul mengkaji apa sih maksud ulangan itu? Apakah untuk Bani Israel setelah Musa gitu kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya membuka diri untuk semua ajaran yang baik? Karena saya punya tujuan kan adalah lahir, hidup baik dan mati dalam bertakwa. Jadi saya lagi belajar kepada siapa saja yang mengajarkan kebaikan. Kalau Yesus Kristus sudah mengajarkan sangat banyak kebaikan. Dia mengajarkan bagaimana perumpamaan tentang surga, dia mengajarkan perumpamaan tentang kasih, perumpamaan tentang iman, semua diajarkan. Iman sebesar biji sawi itu sudah punya kekuatan yang besar untuk membedakan gunung. Semua saya pelajari. Tapi saya ini pedagang, Bang. Yesus tidak mengajarkan ilmu dagang, Bang. Begitu juga banyak hal yang kita bicara dengan kondisi dunia sosial realitas sosial saat ini, kita harus butuh tuntunan juga. Jadi saya bukan berarti saya bilang ini doktrin Islam, tidak. Saya bicara dari sudut pandang filsafat, Bang. Jadi kalau Muhammad mengajarkan pandangan dia tentang filsafat teologinya, tentang ajaran Al-Quran yang mengajarkan kita tentang adab-adab tersebut, terus kalau memang itu tujuannya baik, terus untuk apa kita bantah?
Toh dia mengaturnya juga untuk baik, untuk yang bernamanya keadilan. Kalau saya bicara konsep dagang tadi ya, kan di situ mengajarkan ini adalah riba, ini itu kan ada semua aturannya. Itu bicara konsep keadilan. Terus kalau kita tidak mau belajar ya kita terlalu bodoh sih kalau kita menutup mata atau menutup telinga untuk hal-hal yang punya esensi adalah kebaikan. Nah, begitu juga yang saya uraikan tadi malam. Banyak teman-teman memprotes tentang ajaran Muhammad yang mana dalam Quran itu mengajarkan tentang poligami. Kita tidak bahas poligami ini benar atau salah, tapi kita bahas dulu di Al-Quran, di Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu dalil pun yang mengatur tentang itu. Tetapi hal itu sudah terjadi dalam sosial masyarakat yang hidup zaman itu. Sudah ada terjadi di Nabi Ibrahim, Abraham, terjadi juga di Salomo, terjadi juga di Yakub, Rahel dengan Lea, terjadi juga keturunan-keturunan setelahnya. Di saat itu mungkin pas pandangan saya pribadi, minta maaf sekali kalau salah, saya beranggapan begini bang, ini berarti ini Al-Quran diturunkan untuk mengatur itu, karena zaman itu tidak ada aturan itu. Kalau tidak ada aturan itu dalam Al-Quran, mungkin saya bisa menikah 10 karena tidak ada larangan, begitu kan. Memang kayak begitu mungkin pandangan pribadi saya. Makanya dalam Al-Quran itu mengatur hal-hal yang belum diatur di kitab-kitab sebelumnya, termasuk tentang ajaran caranya berdagang itu seperti apa. Kayak begini loh, berdagang yang baik, kamu menjadi pedagang yang baik itu begini, jangan membebankan, harus konsep tetap, walaupun kita mencari keuntungan tetap berdiri pada dasar keadilan, kayak begitu. Terus kita bicara dalam dalil-dalil lain tentang ilmu adab. Ilmu adab kita tidak bicara pandangan tentang ini dulu. Kita bicara ilmu adab itu sangat lengkap menurut saya, karena saya juga sudah baca beberapa ayat. Jadi itu untuk petunjuk juga. Oh ternyata, karena kenapa harus mengambil petunjuk dari situ? Karena di kitab-kitab sebelumnya tidak ada dalil satupun yang mengajarkan itu. Makanya saya harus cari. Kalau memang banyak kok tokoh-tokoh filsafat atau tokoh-tokoh yang punya ilmu yang sekuler juga mengajarkan hal sama. Kalau kita harus belajar sama si Hitler dengan pandangannya dia, kenapa Muhammad yang betul-betul ajaran tauhid kita harus tolak? Begitu kalau saya pribadi bang. Mantap. Jadi Oke Bang Stanley, terima kasih penyampaian. Ini ada NBH Kristen. Halo, selamat malam NBH. NBH Kristen, silakan dibuka mic-nya. NBH. Mic-nya NBH itu mic-nya belum dibuka. Selamat malam. Ya, ada yang ingin disampaikan? Ya, aku senang dengar gabung dengan sahabat Bang Juma ini. Cuman itu aja ya Bang. Iya, itu saja. Mau ikut belajar juga ya? Iya. Mau logit? Iya, aku senang gitu. Atau mau logit? Kenapa? Mau logit. Maksudnya? Tadi komennya katanya di bawah bang, saya mau logit. Ya, nggak tahu sih komennya kenapa gitu komen di bawah bang. Saya naik dong, saya mau logit katanya. Ya aku cuman ikutin aja gitu. Oke lah. Ya. Oke. Itu aja. Ya bang. Ya udah, terima kasih. Lanjut guru dah. Mantap ini. Iya, silakan Akhi Sugi. Ini lagi saudara kita Stanley. Kasih lagi ini materi-materi gitu. Kalau yang NBH Kristen ini agama apa? Kristen sih. Karena namanya Kristen. Katolik. Oke. Katolik. Iya, Akhi Sugi monitor. Silakan Akhi. Ya sebenarnya kalau saya lihat Bang Stanley ini udah paham banget dengan Islam gitu. Cuma mungkin ada sesuatu yang masih menghalang-halangi beliau ini untuk login ke Islam. Ya sudah mengakui Nabi Muhammad, sudah mengakui Allah, Tuhan yang Esa. Sebenarnya nunggu apa lagi Bang Stanley?
Halo Bang. Halo Bang. Iya, nunggu apa lagi? Ya, saya minta maaf sebelumnya kalau mungkin belum sesuai dengan harapannya para gurunda begini. Saya punya junjungan, kalau agak lebay sih kalau kita berbahasa ya, agak lebay. Cuma kalau saya pakai bahasa seniman itu saya sangat mencintai Yesus Bang. Jadi itu dalam tanda kutip ya, saya minta maaf kalau ini lebay Bang ya. Itu yang pertama. Tapi kalau mengakui Muhammad, sebenarnya apa sih isinya syahadat? Apa sih diksi atau apa sih esensinya syahadat? Syahadat juga kita sudah bacakan sejak zaman Zema Israel di Ulangan sudah ada. Ketuhanan Allah sudah ada di situ. Sudah ada juga dalam ajaran Yesus. Nah, kalau mengakui konteks Muhammad adalah Rasul Allah, kalau kita konteks Nabi juga, kita jangan sampai ada perdebatan teologis. Tapi kalau utusan Allah, karena keyakinan saya Bang, selama itu ajaran baik pasti dari Allah Bang. Karena cuma dua tokoh ini, tokoh iblis dan tokoh kealahan. Yang jahat pasti dari iblis, kebaikan itu pasti dari Allah. Jadi kalau dia mengajarkan yang baik sudah pasti dari Allah Bang. Makanya untuk secara ini Bang ya, secara mungkin seremonial mungkin saya harus membacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan saya belum ucapkan secara seremonial. Tapi kalau konsep esensi itu kita sudah bacakan itu semenjak zamannya Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Kita sudah bacakan di konteks ajaran Yesus juga, yang mana Yesus adalah utusan satu-satunya utusan, Allah satu-satunya Allah. Allah satu-satunya Allah dan Yesus adalah utusannya, bukan satu-satu utusannya, adalah utusannya. Tapi saya harus jujur, saya masih mengkaji tentang konsep Rohul Kudus yang diuraikan sama Bang Suma tadi malam. Itu kan butuh pemahaman yang lebih dalam, lebih butuh ya. Saya tidak asal berasumsi karena kan itu juga butuh waktu Bang. Karena kan tidak serta-merta saya mendengarkan harus saya langsung terima Bang. Jadi mohon dipahami dulu itu. Jadi maksudnya saya juga butuh waktu untuk mengkaji semua apapun ilmu. Jadi kalau orang bilang saya belajar jangan dipengaruhi oleh forum ini, tidak Bang. Saya belajar Islam itu semenjak Syekh Ali Jaber Bang. Saya punya guru yang terbaik menurut saya. Masing-masing punya junjungan ya. Masing-masing punya junjungan dalam konteks guru ya. Tapi saya pribadi. Oke Bang. Itu dia Bang. Oke. Jadi sedikit yang saya soroti, yang alasan pertama itu tadi, Anda terlalu cinta Yesus. Nah, apa Anda kira ketika Anda jadi Muslim itu Anda kehilangan Yesus? Anda menjadi pembenci Yesus? Tidak Bang. Justru ketika kita menjadi Muslim, kita ini sangat memuliakan Yesus. Kristen menyebut hanya sebutan Yesus. Kita ditambahin lagi Yesus alaihi salam, Isa alaihi salam, Isa al-Masih alaihi salam. Semoga kedamaian dan kesejahteraan terlimpah atasnya. Kita umat Islam tidak bisa dikatakan Islam kalau dia tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai utusan Allah. Kita tidak bisa dikatakan umat Islam kalau kita tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus terlahir ajaib. Kita tidak bisa dikatakan umat Islam kalau kita tidak mengakui keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Isa ataupun Yesus. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, lumpuh, tuli, bisu, semua bisa dilakukan atas izin Allah. Jadi jangan khawatir ketika Anda menjadi Muslim, Anda bukan menjadi pembenci Yesus. Justru Anda sangat memuliakan Yesus. Ada di dalam Al-Quran, ya, ayatnya sudah terkenal dan sering dikutip oleh rekan-rekan Kristen, surah Maryam, ya, dihormati ibunya Yesus di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu surah yang namanya surah Maryam. Di Kristen ada rupanya Injil Maryam, nggak ada. Ini bentuk penghormatan kami kepada baginda Nabi Yesus alaihi salam. Itu satu. Yang kedua tadi, Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perlu Anda ingat, untuk menjadi Muslim, ya, itu 2 kalimat syahadat itu tidak harus diucapkan secara resmi di depan umum. Seandainya Anda mengucapkan di dalam kamar dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sah. Anda menjadi seorang Muslim. Begitu Bang. Apalagi tadi yang belum saya komentari. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai Roh Kudus yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16. Di ayat 7 sangat jelas dikatakan, ya, syaratnya penghibur itu datang, roh kebenaran itu datang, Yesus harus pergi. Jadi itu kalau diartikan itu adalah Roh Kudus, tidak masuk. Roh Kudus tidak masuk di situ. Kenapa begitu? Karena Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus pasti datang. Roh kebenaran itu datang. Nah, syaratnya roh kebenaran datang, Yesus harus pergi. Sementara Roh Kudus
baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Itu jadi tidak bisa kena kepada Roh Kudus. Belum lagi kalau ayat yang saya kutip kemarin di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai ayat 19, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara mereka yang seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, ia akan mengatakan segala sesuatu daripadaku. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu daripada yang diucapkan demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, coba Anda kaji betul ini. Ini harus Anda kaji. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan itu, yang disampaikan oleh Nabi itu, kamu harus bertanggung jawab. Ya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu akan dituntut oleh Tuhan. Nah, ini harus dicari siapa Nabi yang suaranya kata-katanya harus didengar ketika menyampaikan firman Tuhan. Coba Anda cari. Sebab kalau tidak ketemu ini, Anda celaka nanti. Berarti kamu tidak mendengarkan Nabi itu. Yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi. Bismi anoki, bismillah. Coba. Ini Nabi ini harus kita cari, Bang. Monggo dilanjut. Silakan. Sama ini Satsugi, aku nambahin dikit. Ya. Kalau jadi penghujat Islam, nanti matinya dekat mesin cuci. Maksudnya? Kayak domba suci, Satsugi. Penghujat Islam tuh. Matinya dekat mesin cuci. Alhamdulillah mualaf, cakep. Iya bang, saya bertanggapan boleh bang? Boleh. Jadi kalau abang tadi menekan kan saya harus mengkaji bang, karena saya tidak mungkin membuang-buang waktu saya di sini untuk tidak mendengar ilmu dari abang-abang yang lebih jago, ilmunya lebih paham tentang agama gitu kan bang. Saya pasti akan kaji semua ilmu yang akan saya dapat dari sini bang. Terus kalau banyak teman-teman juga mungkin dari sesama saya yang kita bersama-sama pembaca Injil, kalau kita menggunakan kata Kristen sudah jadi masalah buat mereka, kita pakai pembaca Injil yang ya tujuannya hanya untuk, begitupun agama yang lain, karena saya yakin forum-forum seperti ini kan untuk sharing. Kalaupun nanti di sini menjadi sarana perdebatan atau saling menghujat, saya yakin kita tidak mewakili junjungan siapapun, karena junjungan kita masing-masing tidak ada ajar untuk kita saling menghujat gitu loh bang. Terima kasih bang. Ya Bang Stanley, saya mau tanya boleh gak? Ini dari mana, Abang? Bang, curahkan ya. Islam Kristen, Bang. Karisteng dia Satsugi. Kemarin naik mau ngetes yang pastor itu. Iya, silakan. Oh, kalau saya dengar pemaparannya Bang Stanley ini, dia sudah cukup paham dengan Islam ya. Yang saya mau tanyakan, kenapa Anda belum masuk Islam, atau Anda masih ragu dengan Islam? Kalau Anda masih ragu, apa yang membuat Anda ragu? Saya hanya ingin tahu. Oke, terima kasih bang. Salam toleransi bang. Jadi saya belum, ya apa yang kita bahas ini doktrin ya, kita bahas doktrin atau agama ya. Kalau pertanyaannya kenapa saya masih di Kristen, tadi saya sudah jawab ya. Saya masih mencintai Yesus Kristus, yang saya juga mempelajari tentang beliau itu dari sejak saya tahu membaca gitu kan. Karena saya saat pertama sekali tahu membaca yang diajarkan adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya tertanam sejak kecil. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itu yang saya, jadi dari kisah-kisah, kalau kita dari sudut pandang seniman tuh gini bang, kita maknai satu esensi dari kisah-kisah itu dan kita akan mencintai dia, satu tokoh yang ada di dalam situ. Dan saya mencintai Yesus, itu jawabannya. Terus yang kedua, kalau abang bilang saya meragukan Nabi Muhammad, tidak bang, saya tidak meragukan siapapun di sini. Saya berbicara tentang baginda Nabi Muhammad ini dalam sudut pandang filsafat yang dia filsafat teologis yang dia uraikan dalam Quran. Jadi kalau makanya saya ulangi, saya tekankan tadi. Jangankan Nabi Muhammad yang sudah lahir di 610, banyak tokoh-tokoh lain yang kita filsafat sekuler yang kita harus ikuti, mereka punya panduan. Banyak tokoh-tokoh Yunani yang kita pakai konsep-konsep kehidupannya di sekarang ini. Terus kenapa orang yang betul-betul bawa ajaran tauhid yang dari Allah terus kita harus bantah? Kenapa kita mental block untuk hal-hal yang begitu? Kita tidak boleh mental block karena
Makanya saya bilang saya yakin bahwa kita kalau di ini kita tidak bawa identitas kita masing-masing, kita tidak bawa KTP nanti ke sana bang. Yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kita bawa kebaikan yang kita lakukan. Jadi sekarang tugasnya itu tinggal bagaimana sumber mana sih yang mereferensikan kebaikan itu seperti apa. Kalau kita betul-betul mau jadi orang yang lahir dan hidup berbuat baik dan mati dalam kebenaran, tinggal kita cari bagaimana caranya kita menuju 3 langkah ini. Yaitu dengan cara-cara tadi kita belajar sama Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus sudah mengajarkan tentang perumpamaan tentang perempuan yang hina yang disentuh terus dihujat sama orang Yahudi. Kenapa dia menyentuh itu perempuan yang nakal ya, kalau saya lupa bahasa, tapi udah mencoba perempuan yang inilah yang tidak suci. Terus dia kasih perumpamaan tentang konsep beriman, konsep perumpamaan tentang domba yang hilang, konsep perumpamaan tentang pengamalaan. Tapi kalau kita realita kehidupan yang ada di 2023, itu semua bisa kita pakai, tapi kita hanya akan menghasilkan asumsi. Tapi kalau kita berdalilkan, bukan kita pakai dalil dalam konteks secara agama doktrin, tidak. Kita ambil dari sudut pandang filsafatnya tadi, filsafat teologis yang diuraikan dalam Al-Quran. Berdagang itu yang adil begini loh. Menikah itu yang adil itu begini loh. Berteman yang baik itu begini loh. Berperang yang baik itu begini loh. Jadi, bahkan semua konsep, karena itu terjadi saat ini. Kalau kita bilang, adakah ajaran Injil yang menceritakan tentang konsep peperangan? Tidak ada. Itu hanya terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Terus kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad sebagai barometer ajaran perang, bagaimana konsep-konsep peperangan yang ada di Timur Tengah sana? Mereka semua punya konsep masing-masing tentang pandangan perang itu seperti apa. Jadi mereka harus punya pandangan. Pandangannya pasti punya junjungan. Makanya saya punya yakin bahwa apa yang diturunkan itu dalam pandangan filsafat teologinya itu punya makna untuk kehidupan yang di abad sekarang ini. Karena kalau kita bahas tentang tadi itu yang tadi apa saya uraikan tadi, itu tidak semua jelas di dalam Injil. Injil mengajarkan kasih secara universal, tapi secara detail tidak ada. Jadi kalau kepada orang yang bisa berasumsi secara logika dan dengan akal sehat yang baik, oke, alhamdulillah. Tapi kalau buat orang-orang yang hanya tahu baca terus, jadi kayak contohnya Yesus bilang, kalau kau masuk surga, jual semua hartamu dan ikut aku. Kalau kita asumsi dari situ, miskin Haritano Sudibyo, dia itu kan Kristen, dia harus jual hartanya semuanya. Begitu juga orang-orang Kristen lain yang punya kekayaan luar biasa. Kalau ikuti ajaran itu, miskin semuanya orang Kristen di dunia ini, bang. Tapi kan mereka itu paham bahwa itu ajaran itu tidak serta-merta kita langsung copy paste, langsung kita bawa jalan Injil. Karena pemaparan Yesus itu penuh dengan perumpamaan. Atau dalam dia menggunakan teknik komunikasi yang menggunakan metafor atau apa gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita pakai itu, jika pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Chris John tidak akan menang tinju, bang, karena dia pasti balas kalau itu. Walaupun itu konsepnya pertandingan, bang. Tapi kalau dia baru meternya Injil, dia tidak akan ikuti itu, bang. Kalau kita ikuti mati-matian dari Injil, bang. Begitu juga Haritano Sudibyo yang pemilik perusahaan terbesar MNC TV dan lain-lain. Oke, bang Stanley. Sebenarnya Anda ini sudah paham sekali dengan Islam. Cuma kurang satu, hidayah. Hidayah itu sepertinya Anda belum mau meraihnya. Sebenarnya hidayah itu sudah ada, cuma belum mau meraihnya. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi saya nggak perlu menerangkan Quran begini, Islam begini. Anda udah paham bagaimana konteks peperangan di dalam Islam. Anda ngerti sekali, tidak boleh membunuh rahib-rahib, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Itu Anda paham sekali di situ. Belum itu hanya itu saja, belum yang lain-lainnya. Nah, di sini kenapa Anda itu belum mau masuk Islam? Bukan alasannya terlalu cinta Yesus, hidayah yang belum menghampiri Anda dan Anda yang belum mau menjemputnya. Padahal sudah saya terangkan tadi, ketika Anda menjadi Islam, Anda tidak kehilangan Yesus. Anda tidak diperintahkan untuk membenci Yesus. La nufarikum ahadim rusuli. Tidak ada perbedaan antara rasul-rasul itu di dalam Islam. Semuanya setara, sama. Tidak boleh kita membedakan ini rasul ini lebih hebat, rasul ini tidak boleh. La nufarikum ahadim rusuli. Tidak ada perbedaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul itu. Coba, sudah saya terangkan, tetap saja Anda masih berat. Itulah hidayah belum Anda jemput. Iya bang, jadi begini bang, jadi kalau saya mau tanggapi abang, saya seperti kembali lagi tadi bang, saya masih dalam konsep belajar bang. Saya ukapan-ukapan tadi saya hanya bicara dalam sudut pandang akal sehat pribadi saya sebagai manusia yang bodoh ini bang. Biasa saja saya itu hanya punya pandangan seperti itu, bisa jadi salah juga bang. Jadi cuman maksudnya gini, saya masih punya waktu untuk belajar, saya masih punya umur dikasih sama Allah atau sama Tuhan itu masih mudah-mudahan masih panjang untuk belajar ini kan. Terus saya ini bang
saya sudah memikirkan ini untuk segala risikonya. Untuk risiko dihujat dari sesama kita pembaca Injil, atau saya risiko sampai di keluarga saya kan kamu tahu sendiri. Jadi tapi untuk hidayah itu memang saya akui saya belum bisa, tidak bisa dipaksakan Bang. Saya akan menunggu itu kalau memang itu ada, saya akan menunggu itu. Tapi apapun pandangan saya itu pandangan pribadi saya, secara pribadi saya Bang, tidak mengatasnamakan siapapun entah Kristen ataupun Islam yang barusan saya uraikan tadi Bang. Terima kasih banyak Bang. Oh kirain nge-rap. Cakep. Ya, semoga hidayah yang sudah dihidangkan Abang segera menyambutnya. Jangan sampai nikmat hidayah itu yang sudah disajikan Anda biarkan sehingga nanti berlalu. Ya, ini doa pengharapan saja. Iya. Bang. Iya Bang, tadi Abang konsep nge-rap, saya minta maaf kalau saya dengar saya punya cara bicara terlalu cepat memang karena biasa nge-rap dalam beberapa bar dalam satu bait, makanya terkadang hemat waktu gitu. Iya, itu jiwa nge-rapnya Hai Kores, dia keluar makanya langsung dia ngerti ini lagi gitu gayanya. Aman, tapi coba aku serius dulu dikit. Misalnya nih Hidayah dijemput kemudian bersyahadat, emang nggak takut nanti diancam dibunuh sama kawan-kawan Kristen ya? Saya gini Bang, saya kembali ke tadi Bang ya, maksudnya kita kan pasti mati Bang ya. Jadi kita lahir itu adalah lahir sebagai manusia, sebagai makhluk, kita hidup untuk berbuat baik dan mati dalam kebenaran. Nah kalau kita matinya kapan saja ya sudah ada rencana, sudah ada yang ngatur itu Bang. Jadi selama itu dalam kebenaran sih saya tidak takut Bang. Yang saya takut itu kalau saya mati dalam posisi yang salah begitu Bang, itu Bang. Mantap Pak. Ya makanya masuk Islam biar posisimu nggak salah Bang. Itu. Kalau ucapannya, saya kutip ucapannya ini ya, saya kutip ini, kalau saya ucapan ini pasti orang-orang juga bilang saya ini, saya kan karena kita dikendalikan mayoritas Muslim, jadi ya kita banyak sini menggunakan diksi-diksi agama orang Arab, bukan diksi Muslim ya, diksi-diksi orang Arab kayak konsep Abang ungkapan Abang tadi, saya hanya bisa mengatakan Insya Allah. Kalau lagunya Maher Zain gitu Bang, Insya Allah. Oh, itu Al-Quran. Ya, itu ajaran Al-Quran. Ya memang dalam bahasa Arab, cuman dikenalkan oleh Al-Quran gitu. Ya, sangat luar biasa. Karena memang saya sedikit sampaikan aja lah ya, sedikit nyela dari juga Ustadz Sugi, bahwa ketika kita membaca Yohanes 16, bahwa ketika ia datang, ia memuliakan aku, kan gitu. Itu hanya selingan saja saya sampaikan. Karena begini, Nabi kami, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dalam satu hadisnya beliau sampaikan bahwa man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqu wa naru haqqu adkhalahullahu jannata ala makana min amalin. Jadi ternyata ini malah justru Nabi kami mengucapkan kalimat persaksian yang melibatkan nama Nabi Isa alaihissalam, memuliakannya, bahwa barang siapa yang bersaksi berikrar, pertama tidak ada Tuhan selain Allah, kedua Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan juga meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah sebagai hamba Allah, wa rusuluhu dan sebagai utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang dilemparkan kepada Sayyidatina Maryam, wa ruhum minhu dan ruh dari Allah. Lalu dia mengimani bahwa ada surga, ada neraka. Maka di situ Nabi kami apa? Allah katakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga di mana yang ia mau gitu. Nah itu menariknya Nabi kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sampai di dalam satu kalimatnya beliau sampaikan, makanya ada nasihatnya itu di surah Ali Imran ayat 64 bahwa perintahnya apa? Mengajak ta'alau ila kalimatin sawa, mengajak orang-orang ahli kitab itu kepada kalimat yang sawa, bainana wa bainakum, antara kami dan engkau, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan ikuti Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah itu memang ketika mengikuti Nabi Muhammad utusan Allah bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi diikrarkan ikuti syariat yang diajarkannya gitu. Ikuti syariat yang diajarkannya. Nah itu tapi konsepnya. Makanya saya tadi menarik sebenarnya ketika pembahasan tadi saya izin ya sedikit saja sebelum dilanjutkan. Ternyata ketika saya membaca di Matius 21:43 Bang. Ketika saya baca versi BIS Bang, terjemahan yang lain,
Jadi ingatlah kata Yesus, semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, ada versi terjemahan yang saya menarik disimak. Ternyata maksudnya adalah bahwa semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah Allah. Siapa yang menggenapi ini? Saya cuma teringat ini bagian dari salah satu juga visi misi yang ada di dalam Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, bahwa di situ di surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik dan sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat kepada ma'ruf kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, ini ada yang menarik, yang tadi masih teka-teki. Nah, yang di sini kenapa ada ayat demikian? Jadi saya menarik, ternyata Allah memberikan kepada suatu umat, disampaikan di dalam Al-Quran, kamu adalah umat terbaik yang mengajak menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Makanya di ayat berikutnya dikatakan apa? Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Nah, seandainya mereka percaya gitu. Tapi ya itu tadi, kembali tidak ada paksaan di dalam Islam. Cuman seolah-olah kalimat Yesus yang dicabut hukum umat terbaik dari kalangan Bani Israel diberikan kepada bangsa lain, teka-teki itu belum dijawab. Cuman kenapa kami menemukan di dalam Al-Quran? Mari kita renungkan bersama. Lanjut guruku yang lain juga, Bang Stanley, silakan. Boleh saya tanggapan, Bang? Ya, saya dulu bisa nggak, Bang Stanley? Oh, bisa, Bang. Bang Stanley ini kayaknya abu-abu ini. Saya nggak yakin 100% kamu Kristen. Abang, kalau Abang bisa kita debat. Gini, Bang. Kitab Abang itu apa? Kitab saya Bible, Bang. Oke, apakah di Bible Anda yang Anda yakini itu 100% firman Tuhan? Saya yakini bahwa yang ada dalam situ adalah pesan-pesan dari Sang Pencipta, dari Allah atau Yahweh atau Elohim itu, Bang. Apakah 100%? Iya, Bang. Firman ya, kita bicara konteks firman ya, karena itu kan Bible itu kan ada historis, ada juga surat-surat puisi Salomo, tapi kalau kita bicara konteks firman adalah dari Allah. Oke. Apakah semua yang isi dari Alkitab itu adalah firman Tuhan? Kalau esensinya, secara esensi tidak semua itu adalah firman. Kalau kita baca dalam tulisan di dalam Mazmur adalah puisi Raja Daud. Kalau kita bicara kitab Amsal, itu adalah tulisan Salomo tentang Salomo tentang pujiannya kepada putri-putri Yerusalem. Terus kalau kita bicara kitab Ester adalah satu kitab yang tidak menyebut nama Tuhan. Abang boleh cek di situ. Tidak ada kitab kata Tuhan satupun dalam kitab Ester. Itu bukan tentang ketuhanan atau firman, itu tentang sejarah kehidupan raja-raja zaman itu, Bang. Jadi kalau semua ada firman itu tidak, Bang. Tapi kalau firman yang turun adalah di firman yang turun. Saya paham. Apakah kitab Anda suci? Kitab dalam konsep film apa sih suci, Bang? Yang kitab Anda, saya tanya kitab Anda yang Anda yakini. Ya, suci, Bang. Kalau suci, kenapa kamu hanya mengimani Injilnya Yesus sedangkan Anda tidak meyakini murid-muridnya Yesus? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak mengimani murid Yesus, Bang. Saya tadi bahkan mengatakan bahwa saya adalah mengikuti ajarannya mereka, Bang. Apakah Anda mengimani semua yang isi di dalam kitab Anda? Saya tidak bisa bilang saya paham ya, Bang. Saya tidak bisa bilang saya lebih paham dari Abang ya. Tapi kalau sudut pandang saya sudah punya pandangan tersendiri, Bang. Jadi kalau saya pribadi mengatakan saya paham, memahami, Bang. Kalau saya ambil kesimpulan ya, Abang ini nggak sepenuhnya mengimani kitab Anda, benar nggak? Dengan dasar apa Bang bilang seperti itu, Bang? Karena Anda beda pemahaman dengan Kristen lainnya. Kristen yang mana, Bang?
banyak. Kristen yang lahir tahun 30 setelah Yesus, 12 murid Yesus, Kristen yang tahun 60 adalah 50 tahun Rasul Paulus, atau Kristen 60 murid-murid Rasul Paulus, atau Kristen 225 Tertullianus, atau Kristen tahun 235 Kristennya Arianisme, atau Kristen 325 Kristennya Konsili Nikea, atau Kristen 382 Kristennya itu bang, Kristen yang Trinitas sekarang bang. Yang mana saya ini bang? Banyak banget ya. 1600. Nah, lo yang mana? Tadi Anda memaparkan, Anda telah mempelajari tentang Injilnya Yesus. Iya bang, saya baca dari kecil bang, saya bacaan tahunan dari kelas, sejak saya belajar bisa membaca, saya sudah baca kitab tahunan bang. Terus Iya bang. Anda memaparkan bahwa bagaimana di Alkitab itu tidak ada ajaran-ajaran atau pelajaran yang sekarang terjadi. Untuk apa Anda masih meyakini bahwa atau Anda masih mempelajari sesuatu pelajaran yang tidak lengkap? Oke bang, gini bang, saya membaca Injil itu sudah saya baca bang ya. Abang kalau mengutip ayat, tapi kan saya paham esensi semua kitab. Menurut saya tidak lebih paham dari abang ya, tidak ya. Saya cuma bilang saya memahami. Tapi kalau kita belajar ilmu literasi bang, abang harus paham mana yang tersurat dan tersirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam semua perkataan Yesus, abang kalau punya Alkitab versi terjemahan kan kita lah kita pakai barometer terjemahan Indonesia dulu ya, yang terbitannya Lembaga Alkitab Indonesia, atau yang berbarometernya dari United Bible Society di Amerika itu bang. Lah kita pakai itu. Di situ mengatakan, kalau abang tadi saya tahu arahnya itu kepada ketuhanan Yesus kan, ya abang bantah saya kan saya punya bertentangan dengan itu cuma tentang ketuhanan Yesus. Kalau kita paham bentar. Yang Anda yakini tersurat atau tersirat? Yang tersurat perkataan Yesus bang, yang diucapkan oleh Yesus yang saya ikuti bang. Yang bukan perkataan Yesus apakah Anda ikuti? Yang bukan begini bang, saya kasih pemahaman. Jadi Yesus itu kan saya tanya, langsung jawab aja. Ya atau tidak? Ikuti selama tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau yang bertentangan apakah Anda ikuti? Kalau bertentangan saya tidak ikuti bang. Berarti Anda tidak mengimani kitab Anda, karena di dalam contoh-contoh yang bertentangan apa Stanley? Sekarang begini Pak, abang punya sudut pandang itu. Saya akan contoh yang bertentangan. Yesus dilarang membunuh, dan juga Yesus dilarang makan babi atau minum khamar. Kenapa Anda tidak mengikuti itu? Bang, saya dibesarkan dari seorang Kristen hari ke-7 yang tidak pernah menyentuh daging babi bang. Jadi kalau abang bilang saya makan babi, minta maaf bang, saya tidak pernah rasakan daging babi bang. Apakah Anda sunat? Dalam budaya, kalau sunat itu selain dalam ada bawaan dalam pandangan-pandangan Kristen yang ada dalam Yesus 8 hari itu sunat, atau juga di ajaran dalam budaya-budaya kita di Sulawesi, sunat itu adalah sesuatu hal demi kesehatan. Kita bicara konsep kesehatan, jangan sudut pandang gitu, dan itu saya lakukan itu bang. Kalau Anda menyebut itu budaya, berarti Yesus itu budaya, dia disunat. Saya tidak, itu analoginya salah bang. Saya bilang saya sunat karena saya kan Kristen. Nah, konsep kesunat itu, saya sunat itu belum barometernya dari Al-Quran atau Alkitab, karena memang di Sulawesi abang pelajari budaya sini ada toko-toko di luar Islam yang sunat. Sunat lah, juragan. Ya. Tapi kalau abang, ya Yesus juga sunat pada umurnya 8 hari. Kalau di sini kan kita kan berbeda, terkadang umurnya ada macam-macam lah kayak gitu bang. Udah, terus kalau abang bantah saya kekristenan saya dari mana dulu bang? Jadi kalau abang bantah dari segi doktrin yang mana kita barometernya bang? Kalau kita abang baca, karena Anda tidak menuhankan Yesus. Ya karena Yesus juga tidak menuhankan dirinya bang, kan dia menuhankan Allah Elohim atau YHWH. Yang saya mau pertanyakan, Anda ada kitab, terus Anda mempelajari kitab yang lain. Kenapa Anda tidak keluar saja dari yang atau tidak imani saja yang kitab Anda sekarang? Itu pilihan manusiawi bang, itu pilihan manusiawi karena kita manusia itu dikasih akal sehat untuk belajar bang. Jadi bukan bawa agama yang kau masih ragu-ragu. Oh jangan, saya tidak ragu bang, saya tidak ragu dengan ajaran yang benar bang. Saya bicara ini dalam konteks filsafat bang ya. Kalau kita jangan bahas Muhammad biar jangan terlalu lari ke kiri. Kita bahas dulu filsafat sekuler bang.
Saya juga baca kitab-kitab itu, tulisan-tulisan mereka saya baca. Apa yang baik dari situ? Apa kita dilarang untuk mengambil esensi-esensi dari situ, Bang? Tidak mungkin. Kita tidak ada yang salah sih kayak begitu. Maksudnya selama itu tidak bertentangan dengan Injil. Sekarang saya tanya, apa ajaran Muhammad yang bertentangan tentang Injil, Bang? Saya tanya, Bang. Apa? Saya juga sudah baca Al-Quran masalahnya. Saya bukan bilang saya Islam, tapi saya sudah baca tidak semuanya. Tapi saya akan uraikan menurut pandangan saya. Karena menurut pandangan saya, ajaran kasih itu juga diteruskan sama beliau. Oke, kalau begitu, kalau udah kamu udah paham, kenapa kamu nggak masuk Islam? Oh, itu hak pribadi saya, Bang. Abang tidak bisa paksakan itu. Itu hak asasi setiap manusia, Bang, untuk punya pandangan tersendiri dan untuk menentukan nasibnya setelah kehidupan sekarang, Bang. Itu tidak punya hak, presiden pun tidak punya hak suruh saya masuk Islam, apalagi Abang. Karena jangan terlalu bawa-bawa ke sana. Cukup Anda bawa aja yang Anda imani. Iya, makanya saya bilang junjungan saya masih Kristen, Bang. Teman-teman saya dari saudara-saudara Muslim mengajak saya bilang saya punya pendirian juga ada. Makanya saya bilang kita harus memahami bahwa toleransi itu bukan sekedar toleransi perbedaan dan lain-lain, toleransi tentang pandangan seseorang. Jadi kita ya jangan serta-merta Abang bilang saya punya pandangan lain terus harus masuk. Tidak seperti itu, Bang. Abang coba menganalisa terus tujuannya Abang tujuannya Abang berkata seperti itu apa esensi apa biar saya tidak memberatkan. Selama saya punya keyakinan gini, Bang, saya tidak menyalahkan Abang punya doktrin, tidak ada saya bilang menyalahkan itu, tidak. Saya hanya menyebut Kristen dalam sudut pandang apa, Bang. Saya tidak bilang itu Trinitas itu salah, Bang, tidak. Saya cuma bilang saya Kristen sesuai dengan ajarannya Yesus, begitu, Bang. Jadi saya tidak menghakimi. Katakan jangan jadi orang kayak abu-abu. Abu-abu dalam sudut pandang apa, Bang? Abu-abu dalam sudut pandang apa, Bang? Keyakinan itu tidak ada yang abu-abu, Bang. Keyakinan itu cuma tadi saya bilang, Bang, tujuannya hidup. Abang harus pahami dulu tujuan hidup itu apa, Bang. Kalau kita sudah memahami tujuan hidup, kita akan belajar bagaimana yang bisa mencapai tujuan itu. Kita punya tujuan yang sama, Bang, hidup berbuat baik. Bagaimana caranya kita hidup berbuat baik itu? Kita belajar dari Injil, oke, di sana ada. Kalau Aristoteles mengajarkan yang sama, kenapa kita terus gali dari sana? Yang toh itu nyata-nyata itu adalah sekuler, tokoh duniawi, atau agama-agama non semawi yang lain. Apalagi ini Muhammad yang notabene-nya murni tauhid, kenapa kita harus bantah itu, Bang? Tapi kalau Abang bilang saya menutup diri hanya untuk Injil, Yesus hidup berapa tahun, Bang? Berapa tahun dia hidup? Dia baru menginjil umur 30 tahun, Bang, sesuai adat budaya Yahudi. Makanya banyak kisah tidak menceritakan sebelum itu karena dia baru menginjil sesuai budaya Yahudi, bisa mendapat gelar rabi atau guru itu di umur 30 tahun dan dia hidup hanya sekitar 3 tahun sekian, Bang, sampai dia naik ke surga. Apakah Anda percaya perjanjian baru? Percaya, Bang, percaya. Lucu kali si Bang Juragan ini nanya-nanya kayak lagi jaksa aja. Iya, kayak jaksa penuntut umum. Intinya gini, Bang. Intinya begini, Bang. Kalau kita sudah berani menghakimi orang, Bang, itu sudah bukan ajaran Yesus, Bang. Karena Yesus mengajarkan kita tidak boleh menghakimi siapapun, Bang. Jadi kalau siapapun di sini yang sudah menghakimi saya ataupun teman-teman yang lain, saya yakin dia tidak sesuai dengan ajaran junjungannya atau junjungan siapapun yang ada. Karena kita masing-masing punya junjungan di sini. Kalau kita di sini sudah ada isinya saling menghujat, sudah saling menghina sudut pandang teologis, saya yakin itu tidak diajarkan oleh Muhammad dan tidak diajarkan juga sama Yesus Kristus. Karena mereka ajarkan adalah kasih dan rahmat dan lil alamin, kasih kepada Allah. Dalam Taurat juga ada 1-5, kasih kepada manusia. 1-4, terus 1 kasih kepada manusia, 5-10. Begitu juga diterangkan dalam Yesus dalam ajaran kasih yang disempurnakan dalam tanda kutip. Orang-orang setelah zaman Nabi Musa sudah salah memahami isi Taurat. Makanya Yesus mengajarkan dengan detail. Kasih itu seperti ini loh, bukan terpaku kepada Taurat yang dikaji dengan pandangan Saduki dan akan dua pandangan. Ada pandangan teologisnya Saduki dan pandangan Farisi. Itu berbeda. Makanya Yesus datang dengan konsep penyempurnaan itu. Karena pandangan Saduki dengan Farisi juga beda tentang Taurat itu. Makanya Yesus datang menyempurnakan. Makanya kenapa Yesus dalam kisahnya selalu berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, karena konsep Taurat yang dibawa oleh Yesus itu bertentangan dengan Saduki dan Farisi. Walaupun Yesus itu sendiri adalah orang Farisi, karena orang Farisi pengertiannya adalah ahli Taurat. Jadi konsep keimanan itu yang diajarkan Yesus disempurnakan oleh Yesus sudah sempurna, Bang. Maksud untuk zamannya itu, Bang, itu sudah sempurna sekali, Bang. Zaman itu untuk perumpamaan tentang masuk surga itu sudah sempurna semua. Tapi kalau kita berbicara realita abad 21 ini, Bang, kita harus cari referensi, Bang. Kalau tidak kita akan sesat, bukan sesat sih, kita akan jadi kata dalam tempurung. Kita tidak, ya saya bilang tadi, Bang, kalau kita berasumsi dari perkataan Yesus orang kaya itu harus menjual hartanya untuk masuk surga, Bang. Orang Kristen-Kristen terkaya di Indonesia, Haritano Sudibe dan lain-lain itu, Bang, mereka harusnya jual dong dan harus jadi orang miskin sesuai ajaran Yesus. Tapi tidak seperti itu konsepnya, Bang. Kita harus betul memaknai. Baik. Apakah menggenapi itu
sama halnya dengan menghapuskan atau bagaimana? Mentiadakan. Tidak bang, beda bang. Makanya saya tadi sudah uraikan kurang lebih kisi-kisinya bang. Dia menggenapi itu konteksnya begini bang. Pandangan Taurat tentang orang Farisi dan pandangan Taurat tentang orang Saduki itu berbeda-beda. Berarti Anda berkontradiksi dengan kitab Anda kalau Anda ngomong begitu. Contohnya bang, contohnya. Contohnya 10 hukum Taurat itu kan sudah tidak diadakan di perjanjian baru. Juragan ini punya kitab apa sih salah juragan ini? bang, salah bang. Yesus tidak pernah menghapus satu iota pun dari kitab Taurat bang. Dia tidak pernah menghapus. Dia nggak terlalu kacau nih. Kalau juragan ini punya kitab apa juragan? Juragan. Ada kitabnya apa bang? Makanya saya tanya sama dia, kenapa? Iya, makanya nanya terus. Kali-kali dong Anda ditanya, Anda kitabnya apa? Tidak ada. Hah? Kenapa bang? Jadi bang, Ntar dulu Stanley, tanya dulu dia kitabnya apa gitu loh. Sekali-kali lu yang nanya dong. Tidak ada. Oh, nggak punya kitab. Anda Kristen apa sih? Juragan. Anda Kristen apa? Loh kok diam bang? Yang abu-abu kok malah Anda yang abu-abu ini. Iya, nggak punya kitab tapi nanya-nanya terus gimana sih? Ini abu-abu muda ini. Bukan, ini tuh yang kemarin itu loh Bang Handi, yang apa sih? Kemarin tuh ada siapa sih? Aduh lupa gua. Pastor. Oh iya, ada pastor. Kan dia yang naik dia. Dia sebenarnya Kristen, cuma ngakunya ateis gitu. Dua-duanya sama-sama bohong. Yang pastor bohong, yang nanya juga bohong. Ya ini dia ini nih. Bang, juragan, tolong serius dong. Kalau enggak kan mendingan Anda turun aja gitu loh. Identitas dulu dong. Di sini kami Muslim, kitab kami Al-Quran. Stanley Kristen ada punya Bible gitu. Anda apa bang? Mencari kebenaran bang, makanya saya pemaparan Stanley tadi. Enggak bang, saya nanya baik-baik loh. Anda kitabnya apa? Tidak ada. Bang, jangan abu-abu bang. Tadi melarang orang jangan abu-abu bang. Ini Anda abu-abu sendiri nih. Terus kalau begitu keyakinan Anda apa bang? Kan sebutkan aja. Kan Indonesia banyak, ada agama banyak nih. Anda di mana gitu? Nah, gimana bang kok diam aja sih? Juragan, Anda asik banget tuh interogasi orang. Anda sendiri abu-abu gitu loh. Gimana ceritanya bang? Pergi sendiri loh ya dia. Leo, selamat pagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Abu-abu. Leo. Enggak, tadi ada kata itu dia bilang kitabmu gitu loh. Sebentar lo Leo, dia bilang tadi kitabmu, berarti dia bukan kitab dia gitu loh. Terus saya tanya kitabmu apa gitu. Ya udahlah, udah pergi, anggap aja angin lalu. Silakan Leo. Jadi malam ini aku kan baru datang bang, baru masuk nih kan. Anda Islam Kristen bang? Aku Kristen bang. Oh Kristen, mantap. Silakan bang. Aku baru masuk, aku belum tahu bahasa apa malam ini kan. Oh, ini kawan seimanmu ini sudah tidak mau menuhankan Yesus lagi. Komentar Anda gimana? Sorry ulangi. Kawan seimanmu, Stanley ini kan orang Kristen juga nih, tapi tidak Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan dan para satupun yang menuhankan Yesus. Itu intinya. Apa komentar Anda? Agak lelet sinyal. Kayaknya nggak pernah diskusi. Anda tinggal di mana, Bang? Anda tinggal di mana? Aku tinggal di Tutup aja kameranya, tutup bang. Iya, biar nggak Kalau lelet. sinyalnya terganggu. Anda tinggal di mana, Bang? Aku tinggalnya di apa nih bang, Malaysia bang. Oh, di Malaysia. Asli Indonesia tapi ya? Ya saya asli orang Indonesia. Suku mana bang?
Suku Batak bang. Kan ada marga marga purba. Oh berubah. Ya. Iya, ini kawanmu Stanley ini sudah tidak percaya Yesus itu Tuhan karena Yesus bertuhan, Bang. Gimana menurut Anda, Bang? Itu hak dia bang. Itu kepercayaan dia, iman dia. Nggak bisa saya paksakan, tapi bisa saya jelaskan. Bolehlah. Karena kan banyak, karena dia banyak data-datanya, banyak ayat-ayatnya di mana Yesus mengatakan Tuhan, bahwasannya Yesus adalah salah satunya juru selamat. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Silakan Stanley. Alasannya untuk imannya abang, saya juga menjelaskan tentang iman saya bang. Jadi konsep ketuhanan yang disebut dalam kitab Indonesia adalah Tuhan atau Adonai atau Kurios dalam bahasa Yunani, Adonai dalam bahasa Ibrani, itu bukan Elohim bang. Itu adalah Tuan Junjungan Rabi. Nanti abang belajar lagi tentang linguistik tentang itu bang. Itu yang pertama. Kalau abang pakai dalil bahwa dia adalah guru dan Tuhan bang. Tapi kalau abang pakai dalil dia adalah anak Allah, dalilnya itu dari Matius 28 yang mana adalah Bapa, Anak dan Roh. Di situ tidak menyebutkan Allah bang. Di situ menyebutkan 3 pribadi yang berbeda. Satu adalah Allah atau adalah Bapa, yang satu adalah Anak atau adalah Mesias, yang satu adalah Roh Kudus yang dijanjikan Mesias akan datang setelah dia naik nanti itu bang. Kalau itu pembantannya ada juga dalam kitab Galatia yang mana semua umat yang percaya itu adalah anak-anak Allah. Diksi anak-anak Allah ini sama yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muslim adalah hamba-hamba Allah. Jadi Yesus itu hamba Allah kalau pakai diksinya terjemahan Islam. Kalau di kita kan pakai anak dan bapa. Kenapa dia pakai diksi itu? Karena memang diksi itu mengungkapkan kedekatan dengan Allah kayak begitu. Karena Yesus lebih paham ilmu komunikasi. Yesus lebih paham ilmu komunikasi apa yang harus saya pakai zaman itu. Jadi dia lebih paham. Kita tidak bisa salahkan dia kenapa pakai Allah Bapa, pakai Bapa dan Anak, karena dia paham konsep komunikasi zaman itu. Terus kalau saya bantahan saya bahwa Allah Bapa hanyalah Allah Yesus bang, doa Bapa kami itu bang bukan doa Bapanya Yesus bang. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu bukan untuk ini bang, bukan untuk Yesus pribadi bang, itu untuk kita semua bang. Jadi kalau kita hidup baik itu adalah seorang anak Allah, atau dalam bahasa saudara-saudara kita adalah hamba-hamba Allah. Ini permasalahan diksi saja bang. Tapi kalau tentang keesaan Allah, dalam Ulangan sudah menyebutkan Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Adonai dalam situ adalah Tuhan atau Krios, tapi Elohim itu hanyalah dia satu-satunya bang. Terus itu ditekankan lagi dalam Isa, dalam ajaran Yesus Kristus ditekankan lagi. Ada dalam Yohanes 17 ayat 3, ada dalam kitab Yohanes banyak. Ada orang bilang bahwa dia dengan Allah adalah satu. Satu itu adalah sudut pandang, bukan sudut pandang keilahian bang. Sudut pandang dalam sudut pandang berpikir tentang kebenaran atau tentang keesaan Allah bang. Udah nggak ada orangnya. Udah turun dia. Ya kalau begitu ya kita closing sajalah ya bang. Satu dulu. Boleh. Satu dulu. Gini Stanley. Kalau Yesus satu-satunya jalan masuk surga, bagaimana nasibnya Nabi sebelum ada Yesus? Menurut Anda gimana bro? Saya beda pandangan bang tentang itu bang. Saya beda pandangan bang. Jadi saya begini bang. Yesus berkata itu kepada orang zaman-zaman itu bang. Zaman-zaman itu, kalau saya punya pemahaman bang ya, sekali lagi saya bilang ini pandangan pribadi, itu bukan pandangan siapapun, pandangan pribadi saya bukan pandangan teologis atas nama Kristen. Pandangan saya itu begini bang, ungkapan itu di antara 12 murid Yesus dan juga umat-umatnya ada 5.000 orang yang dia kasih makan itu dalam kitab-kitab Injil. Itu dia bilang di sini ini di posisi saya ini, anggap saya lagi berpidato, saya ini ada jalan yang lurus untuk orang-orang yang lagi hidup di zaman itu bang. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Terus saya boleh tambahkan sedikit bang? Ya.
Ya jadi gini bang, saya jujur bang, saya itu terbuka mindset teologi saya buka untuk sesuatu hal yang baru. Tapi gini bang, saya di saat memang harus sampai seandainya hidayah itu datang, saya tidak akan menjadi beban buat teman-teman di Muslim karena maunya saya gini bang, saya berpindah, saya punya identitas secara teologis, otomatis harus berubah bang. Saya punya kepribadian belum sebaik-baik mungkin bang untuk, jadi maksudnya di saat itu terjadi, saya harus lebih baik daripada sekarang. Itulah jadi jangan sampai saya merusak itu bang, gitu bang. Oke, paham. Jadi semua nabi itu di zamannya jalan menuju kepada Sang Pencipta. Zamannya Nabi Musa lah jalan itu. Di zaman Yesus Masya lah jalan itu. Begitu ya? Betul ya? Betul bang, betul bang. Sekarang ada Nuh juga. Sekarang tinggal Anda login lagi. Sesudah Nabi Isa alaihissalam ada Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan itu menuju kepada Sang Pencipta. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bang Stanley. Kembali ke Adik Kores untuk ditutup. Mantap. Yuk mari kita para punggawa-punggawa apologet Islam Indonesia memberikan closing statement terbaiknya dan juga doa untuk saudara kita Stanley Diop baju Superman biru. Yang paling muda dulu, Satsugi silahkan. Oke, terima kasih saudaraku sekalian ya. Kita sudah berusaha meyakinkan saudara Stanley ya bahwa agama yang membawa keselamatan untuk saat ini adalah Islam. Tapi apapun yang kita sampaikan itu hanya sebatas usaha kita ya, bukan memaksakan kepada saudara Stanley untuk masuk Islam, tidak. Itu hanya sebatas usaha kita untuk menyampaikan hidayah. Nah, mengenai perkara hidayah itu hak Allah. Ya, secara prerogatif. Bahkan Rasulullah sendiri tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Makanya pamannya yang begitu mencintainya, ya bahkan rela berkorban untuknya, untuk Rasulullah SAW, tetap mati dalam keadaan kafir. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, karena apapun yang kita lakukan untuk menyampaikan kebenaran Islam itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah tercatat sebagai orang-orang yang diberi gelar khair ummah sebagaimana yang tercatat di dalam Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang diadakan untuk manusia, ya, untuk mencegah yang ma'ruf dan yang menyampaikan yang mungkar, untuk menyampaikan yang mungkar, mencegah yang astagfirullahaladzim, kebalik-balik. Untuk mencegah yang mungkar, ya, dan untuk mengajarkan yang ma'ruf, dan berimanlah kamu kepada Allah. Nah, semoga kita menjadi umat-umat terbaik. Insya Allah apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Buat teman-teman juga para senior jangan pelit-pelit ilmu bang, senior ya. Eyangku. Aman Stanley, sering masuk ke sini aja nanti ya, disisain satu. Oke. Lalu kemudian kepada Ketua Umum dari Yayasan API, silahkan Ustadz Zina Alif. Aduh, jangan terlalu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi yang sangat menarik kali ini. Dan kita juga izin sedikit menyampaikan ya, termasuk juga barusan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, dan itu juga salah satu dari visi misi di dalam Apologet Islam Indonesia, bahwa kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini ternyata menjadi umat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan label sebagai umat terbaik yang mengajak
kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, menegakkan hukum-hukum Allah yang sudah Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengamalkannya. Makanya dikatakan walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Seandainya sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Artinya ada yang beriman dan ada yang tidak mau beriman. Nah, saya ingat loh Matius tadi, versi terjemahan lain saya cermati luar biasa, menggenapi pernyataan Yesus. Baik, terima kasih. Dan buat saudaraku yang ingin bergabung Apologet Islam Indonesia, boleh masuk ke websitenya www.apologetislamindonesia.org. Silakan isi datanya. Sekiranya dalam 2 hari belum sukses pendaftaran, boleh langsung ke emailnya resmi API, yaitu pendaftaran.apii@gmail.com. Insya Allah secepatnya akan mendapat balasan. Terima kasih dari saya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Saya duluin gurunda kalimat ini. Lanjut. Mantap Ustadz kami. Yuk berikutnya, Bapak RT Percetakan Negara yang dikenal satu Jakarta, Abang Handi Selebes. Silahkan abangku. To the point saja. Jangan salah sembah, sangat berbahaya. Sembahlah yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allahu Akbar. Dan berikutnya closing dari Kores, kalian kita akan doa kafaratul majelis. Ikhwan, jangan jadi penghujat. Nanti matinya di mesin cuci. Ya. Dan itu CP tolong dicek-cek dari tadi nggak live. Takutnya kecelakaan lalu lintas nabrak patung. Kan jadinya lucu-lucuan buat kita, ya nggak? Yuk, kita tutup malam yang indah dan penuh ilmu ini, dan juga sebagai pembuktian bagaimana surah Ali Imran ayat 111 itu terjadi di depan nyata, dan kita menjadi saksi hidup bahwasanya mereka tiada gimana? Tunggu sebentar, aduh, aku baca dulu terjemahannya aja. Ini mantap, ini aku tadi malam baru dapat ini ikhwan, ayatnya indah banget. Aku bacain terjemahannya aja ya. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Masya Allah. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Allahu Akbar. Christian Princess, terima kasih sudah membuktikan surah Al Imran ayat 111. Maka dari itu ikhwan, demikianlah malam kita yang indah ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairul ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, lanjut ke sesi berikutnya. Usaha dulu udah ketiduran kasihan. Oke teman-teman, selamat beristirahat semua ya. Sampai jumpa. Oke. Siapa yang live? Jalan-jalan sambil nunggu subuh. Lanjut. Ya, ikutin Ustaz Alif ikhwan yang di bawah ya, ikutin Ustaz Alif. Ayo akhir Santi. Yang belum mau tidur. Yang WA itu Ustaz anggap aja orang gila. Cuekin aja. WA apa? Iya. Ada yang Makanya aku kali turun itu ayat apa? Tunjukkan sama saya. Gua tanya sama lu, jangan nanya balik. Lu bilang ada surah di Al-Quran itu acak-acakan. Kok lu nanya balik ke gua? Iya, surah yang pertama kali turun apa? Ayat yang pertama turun apa? Iya, yang acak-acakan lu apa? Kalau memang Quranmu nggak acak-acakan, harusnya ayat yang pertama kali turun, itu harusnya ayat yang pertama dong dibikin.
Kenapa di dalam kitabmu ini yang pertama kali turun itu malah surah apa ini? Coba. Surah Kenapa apa? dikatakan Al-Fatihah? Saya tanya. Surah yang ayat yang pertama kali turun itu adalah Al-Fatihah. Memangnya ayat atau wahyu yang pertama kali turun itu Al-Fatihah? Betul? Betul. Ayat yang pertama kali turun itu Al-Fatihah. Hah? Ayat pertama kali Al-Fatihah. Ayat Berarti yang Al-Fatihah pertama itu ini apa? lo anggap acak-acakan gitu. Nah iya, kenapa? Apakah Al-Fatihah? Acak-acakannya di mana gua tanya? Surah 1 ini kan Al-Fatihah kan?